Banyak spekulasi muncul terkait pencabutan gugatan cerai dari Vena Melinda. Dikutip dari Tribun Style, sebelumnya Vena Melinda adalah sosok yang begitu vokal ingin berpisah dari Ferry Irawan. Mengetahui kabar tersebut, Verrell Bramasta sebagai anak meyakini bahwa Vena Melinda memiliki maksud dan tujuan tersendiri di balik keputusannya. Menurutnya, keputusan yang diambil oleh Vena Melinda tak ada salahnya. Ia memahami alasan Vena Melinda memilih untuk mencabut gugatan cerainya beberapa waktu lalu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Menurut Verrell Bramasta, keputusan yang dibuat sang ibu merupakan pemikiran yang tepat. Verrell Bramasta membenarkan jika Ferry Irawan maupun Vena Melinda memang sudah sepakat untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya. Anak sulung dari Ivan Fadila itu menyebut bahwa keputusan Vena Melinda tersebut sudah dipikirkan matang-matang. Sebagai anak yang berbakti, Verrell Bramasta hanya berharap semoga masalah yang harus dihadapi ibunya segera selesai. Pasalnya, Verrell Bramasta tak tega harus melihat Vena Melinda diselimuti rasa kesedihan. Ia ingin keputusan seadil-adilnya terkait persoalan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dialami Vena Melinda. Ia menilai bahwa ibunya telah berpikir keras soal plus dan minus dari keputusan mencabut gugatan cerai tersebut. Verrell Bramasta yakin bahwa Vena Melinda sudah paham konsekuensi apa yang akan diterimanya kelak. Selain itu, Verrell Bramasta tidak mau menanggapi terkait pengajuan penahanan yang akan dilayangkan Ferry Irawan. Ia menegaskan hanya bisa mendukung dan mendoakan ibundanya. Dikabarkan sebelumnya, Vena Melinda melalui kuasa hukumnya mencabut gugatan cerainya kepada Ferry Irawan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Kamis 2 Maret. Pencabutan tersebut berdasarkan ketentuan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pencabutan itu terjadi lantaran ada dua gugatan yang masuk dengan objek sama, yaitu perceraian, sehingga majelis hakim meminta salah satu penggugat mencabut perkara tersebut. Namun, Ferry Irawan memang lebih dahulu melayangkan cerai talak kepada Vena Melinda. Oleh karena itu, Vena Melinda lah yang harus mencabut gugatan tersebut. Meski Vena Melinda telah mencabut gugatan cerainya, ia ingin proses persidangan segera terselesaikan. Vena Melinda juga akan bersikukuh untuk memproses kasus KDRT yang dilakukan Ferry Irawan terhadapnya. Jujur aku juga baru tahu soal cabut gugatan kemarin dan aku langsung konfirmasi ke mama, dan kebetulan dari mama emang bilang mama cabut gugatannya, tapi itu karena dari pihaknya Om Ferry sudah ada melaporkan gugatan. Jadi buat apa ada dua gugatan? Tapi mama sempat kecewa dan kesal juga gitu karena laporannya yang Om Ferry buat itu tidak mencantumkan KDRT, padahal itu ada KDRT. Ya, aku rasa mungkin setiap orang kalau melakukan sesuatu pasti ada konsiderasinya. Jadi mungkin dari pihak Om Ferry ada pemikiran tersendiri gitu. Cuman ya apapun itu, kalau menurut aku yang penting masalahnya cepat selesai. Verrell Bramasta ikut berkomentar terkait gugatan cerai sang ibu Vena Melinda yang dicabut beberapa waktu lalu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Menurut Verrell Bramasta, keputusan yang dibuat sang ibu merupakan pemikiran yang tepat. Sebab Verrell Bramasta menilai jika Ferry Irawan maupun Vena Melinda memang sudah sepakat mengakhiri hubungan rumah tangga mereka. Dikutip dari Tribun Seleb, Verrell menilai ibunya adalah wanita yang smart dan independen, sehingga setiap keputusan yang diambil pasti telah dipikirkan secara matang-matang. Putra Vena Melinda ini berharap masalah sang ibu dapat segera selesai, sebab ia tak ingin melihat Vena Melinda terus diselimuti kesedihan mendalam. Selain itu, Verrell Bramasta tidak mau menanggapi terkait pengajuan penahanan yang akan dilayangkan Ferry Irawan. Ia menegaskan untuk menyerahkan seluruh proses hukum pada pihak berwajib. Verrell juga mengatakan ia hanya bisa mendukung dan mendoakan ibundanya. Diberitakan sebelumnya, Vena Melinda melalui kuasa hukumnya mencabut gugatan cerainya kepada Ferry Irawan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Kamis 2 Maret. Pencabutan tersebut berdasarkan ketentuan Pengadilan Agama Jakarta Selatan lantaran ada dua gugatan yang masuk dengan objek sama, yaitu perceraian. Sehingga majelis hakim meminta salah satu penggugat mencabut perkara tersebut. Namun Ferry Irawan memang lebih dahulu melayangkan cerai talak kepada Vena Melinda, sehingga sang istrilah yang harus mencabut gugatan tersebut. Lantaran diketahui baik Vena maupun Ferry sama-sama mengajukan gugatan cerai dan juga ingin berpisah. Untuk itu, Vena Melinda memilih untuk mencabut gugatan cerainya. Meski demikian, pihaknya menegaskan gugatan cerai dari Ferry Irawan akan tetap berlanjut, sementara Vena yang akan menjadi pihak tergugat. Rencananya, Ibunda Verrell Bramasta telah menyusun rencana untuk mengajukan gugatan balik. Hal itu berdasarkan kemauan dari Vena sendiri.
Alasan Vena mengajukan gugatan balik lantaran dalam perkara Ferry Irawan tidak memasukkan permasalahan KDRT. Nanggepin hal-hal ini? Kalau menurut aku sih mama adalah orang yang smart dan independen ya. Jadi setiap keputusan yang mama ambil pasti dipikirkan secara matang-matang. Yang hanya bisa aku lakuin sebagai anak ya mendoakan, mensupport, dan yang paling penting sekarang buat mama bahagia sih. Kecewa nggak sama keputusannya? Nggak kecewa karena kan hasil akhirnya akan sama aja ya. Yang kayak aku bilang tadi. Jadi mama mencabut gugatan karena dari pihak Om Ferry udah ada gugatan. Presenter Indra Bekti diketahui digugat cerai oleh sang istri Aldila Jelita. Diketahui Indra Bekti sempat meminta Aldila Jelita untuk memikirkan ulang sebelum menggugatnya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Permintaan tersebut disampaikan Indra Bekti sebelum Aldila Jelita resmi melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Rabu 1 Maret. Dikutip dari Tribun Seleb, sebelumnya Aldila Jelita mengajukan cerai melalui pendaftaran e-court pada 27 Februari lalu. Saat Aldila Jelita meminta diceraikan, Indra Bekti tidak langsung menyetujuinya. Sebelum digugat cerai, Indra Bekti menawarkan beberapa pilihan ke Aldila Jelita. Indra Bekti berharap beberapa pilihan yang dirahasiakannya itu bisa mengubah niat cerai istrinya tersebut. Namun, Aldila Jelita tetap ngotot bercerai dan ingin mengakhiri pernikahannya. Indra Bekti bahkan sempat berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya agar tetap utuh. Sebagai informasi, sidang perdana gugatan cerai Aldila Jelita terhadap Indra Bekti digelar pada Senin 13 Maret. Indra Bekti diketahui meninggalkan rumah yang ditinggali bersama Aldila Jelita dan anak-anaknya sejak sepekan lalu. Saat ini Indra Bekti mulai merasakan rindu setelah berpisah rumah dengan istri dan anak-anaknya tersebut. Ia berharap bisa bertemu dan bercengkrama kembali dengan anak-anaknya. Setelah meninggalkan rumah, anak-anak Indra Bekti diurus oleh Aldila Jelita. Sebelum gugatan perceraian itu didaftarkan ke Pengadilan Agama, Aldila Jelita memutuskan berpisah rumah tinggal dengan Indra Bekti. Aldila Jelita sudah tidak lagi serumah dengan suaminya tersebut sejak sepekan lalu. Dua anak kini tinggal bersama Aldila Jelita. Milano Lubis, pengacara Aldila Jelita, mengatakan hak asuh anak sudah disepakati akan bersama kliennya. Aldila Jelita menggugat cerai Indra Bekti bukan karena permasalahan uang, melainkan ada perbedaan prinsip hidup. Menurut Milano Lubis, rumah tangga Indra Bekti dan Aldila Jelita terasa tidak harmonis lantaran ada permasalahan yang terus berulang hingga tidak bisa lagi dipertahankan. Oh ya, pada saat dia minta itu pun juga aku berusaha untuk ya coba dipikirkan lagi dan kemudian aku coba malah menawarkan beberapa pilihan-pilihan juga gitu pada saat percakapan kita itu. Ya udah, akhirnya ternyata keputusannya adalah kita akan pisah gitu dengan caranya nanti kita memang dari pihak lawyer aku itu bilangnya yang nggak terlalu ketemu gitu, jadi boleh kok nggak usah ketemu gitu atau datang ke persidangan sebenarnya karena sudah diwakili oleh lawyer gitu, tapi paling tidak sekali deh kalau misalnya mau datang gitu karena dia yang menggugat, jadi katanya dia yang akan sering datang ke persidangan katanya gitu. Kabar mengejutkan datang dari pengacara Sunan Kalijaga lantaran putranya baru saja menjadi korban penganiayaan. Bahkan Shan, putra bungsu Sunan Kalijaga tersebut, sampai mengalami lebam-lebam di beberapa bagian tubuhnya akibat peristiwa ini. Sunan Kalijaga pun mengaku merasa kaget karena putranya lebam-lebam bukan karena berkelahi, melainkan dikeroyok. Dilansir Grid ID dari Kompas.com, Sunan Kalijaga memberikan keterangan selesai mendatangi sekolah dan bertemu wali kelas serta guru BK di sekolah putranya tersebut. Ia membeberkan hal yang mengejutkan dirinya adalah adanya dugaan bahwa putranya mengalami pengeroyokan, bukan perkelahian biasa. Sunan mengungkap dari tindakan tersebut putranya mengalami luka lebam di mata dan dipukul di bagian kepala. Di sisi lain, Heidi Sunan yang merupakan istri Sunan Kalijaga mengaku tak ada niatan untuk memindahkan sekolah sang anak seusai dikeroyok. Ia percaya bahwa anak-anaknya bisa menghadapi kondisi apapun dan dimanapun. Apalagi dari pihak Shan sendiri juga tak mengungkapkan keinginan untuk pindah.
Meski Shan baru saja menjadi korban penganiayaan baik dari pihak dirinya selaku orang tua maupun putranya sendiri memang ingin bertahan di sekolah tersebut. Selain itu, keluarga tak melakukan pengawalan khusus untuk Shan. Kendati demikian, Ibunda Salma Vinasunan itu mengaku kecewa dengan pihak sekolah. Pasalnya, peristiwa penganiayaan terhadap putranya terjadi di sekolah saat jam pelajaran sedang berlangsung. Heidi pun berharap kejadian serupa tak terjadi kembali. Diketahui Sunan Kalijaga meradang seusai putranya, Shan, menjadi korban penganiayaan di sekolah. Sunan menyebut Shan tak bisa melawan karena dicegat oleh anak-anak lainnya hingga membuatnya babak belur. Karena kejadian tersebut, mata dan wajah Shan mengalami lebam dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Karena pengeroyokan tersebut terjadi di sekolah, Sunan lantas meminta tanggung jawab pihak sekolah atas apa yang dialami sang putra. Bahkan Sunan Kalijaga pun sampai berniat memproses kasus ini ke jalur hukum. Baru-baru ini publik dihebohkan dengan viralnya video dugem mesra Natasha Wilona dan Verrell Bramasta. Dalam video dugem mesra itu, Natasha Wilona tampak berjoget hingga berpelukan dengan Verrell Bramasta. Mengetahui video dugem mesra Natasha Wilona dan Verrell Bramasta itu, sontak netizen langsung kaget. Pasalnya, Natasha Wilona dan Verrell Bramasta sudah lama putus. Setelah menjadi perbincangan, Natasha Wilona akhirnya angkat bicara mengenai hal tersebut. Artis 24 tahun ini membenarkan video itu. Dilansir grid.id dari kompas.com, Natasha Wilona menyebut video itu merupakan video lawas dirinya saat masih berpacaran dengan Verrell. Wilona lantas curiga ada oknum yang berniat menjatuhkan putra Vena Melinda itu lewat video dugem tersebut. Kecurigaan dirasakan aktris Natasha Wilona setelah video dugemnya dengan Verrell Bramasta tersebar. Hal ini karena kemunculan video itu bertepatan dengan momen Verrell mulai terjun ke politik bersama PAN. Namun Wilona mengaku tak merasa terganggu dengan munculnya video itu. Ia menanggapi dengan santai dan tak terlalu memikirkan hal tersebut. Di sisi lain, Wilona dan Verrell malah terlibat proyek bersama baru-baru ini. Keduanya seolah acuh dan tak mempedulikan perihal video dugem tersebut. Diketahui Wilona dan Verrell belum lama ini membagikan momen kebersamaan mereka di Instagram masing-masing. Di sela-sela syuting, proyek bersama itu, Verrell yang mengenakan kaos panjang berwarna coklat tampak berbaring di sofa. Wilona yang terlihat mengenakan kardigan warna pink duduk di sofa yang sama dengan Verrell. Ia tampak membawa alat cukur untuk membersihkan brewok Verrell yang dibiarkan tumbuh sejak mengumumkan akan mencalonkan diri sebagai anggota DPR di pemilu 2024 mendatang. Jordan yang diketahui seorang influencer tampak berada di proyek yang sama dengan Wilona dan Verrell. Ia pun terlihat merekam momen saat Wilona mencukur brewok dan kumis Verrell Bramasta. Kabar bahagia datang dari pasangan Rembayang dan Dinda Hau yang baru saja dikaruniai anak kedua. Dinda Hau dan Rembayang pun menerangkan proses kelahiran buah hati kedua mereka. Mereka mengaku sempat menangis menjelang kelahiran sang putra. Dikutip dari grid.id, Dinda Hau awalnya sempat berpikir apakah akan menangis juga saat proses kelahiran seperti yang terjadi pada anak pertama. Ia pun mengaku justru malah sangat menangis pada persalinan kedua ini. Rembayang pun menimpali ucapan Dinda Hau. Selain itu, Rembayang juga mengatakan bahwa dirinya sempat khawatir akan kondisi sang buah hati. Pasalnya, dokter mengatakan bahwa saat bayi menangis kencang ketika dilahirkan, maka menandakan bayi tersebut sehat. Bersyukur bayi Dinda Hau dan Rembayang menunjukkan pertanda bahwa kondisinya sehat. Seperti diketahui, Dinda Hau melahirkan buah hati keduanya pada Rabu 2 Maret 2023. Dinda Hau melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki di Rumah Sakit Bina Medika, Kota Tangerang Selatan pukul 2:03 waktu Indonesia Barat. Proses melahirkan buah hatinya Dinda Hau melakukannya secara sesar, sama seperti melahirkan anak pertamanya 2 tahun lalu. Mereka memberi nama lengkap untuk putra keduanya yaitu Araskaba Muhammad Bayang. Dalam kesempatan tersebut mereka menjelaskan arti nama sang buah hati yaitu cerdas dan jujur, di mana mereka berharap putra keduanya penuh kejujuran dan cerdas.
Menurut Reim Bayang dan Dinda Hau, nama panggilan sang buah hati memiliki arti kabar. Seperti nama anak pertamanya, ia juga menambahkan nama marganya pada anak keduanya, Bayang. Kita sempat mikir, ih kayaknya anak kedua bakal nangis juga nggak ya kayak anak pertama gitu. Ternyata malah nangis banget ya sayangnya. Nangis banget. Kita deg-degan kan ya. Dokter bilang kalau misalnya pas lahiran terus dia nangis kencang tuh sehat kan. Jadi nungguin, ternyata dia langsung gitu. Dan kita kan request jamnya pun 02.03. Dan itu tuh pas di dalam ruang operasi tuh dia udah sempat mau keluar, cuman ditungguin dulu sama dokter. Tunggu. Enggak tunggu. Kepalanya pas diangkat kayak gitu masih kayak kurang 1 detik, jadi pas 1 detik udah lewat langsung angkat. Ini kayak ada countdown-nya gitu loh. Gitu. Sempat menjadi teka-teki, Erina Gudono akhirnya mengungkap alasannya bersedia dipersunting Kaesang Pangarep. Seperti diketahui, Erina Gudono dan Kaesang Pangarep resmi menikah pada 10 Desember 2022 lalu. Memasuki bulan ketiga pernikahan, Erina Gudono membongkar sifat putra bungsu Presiden Joko Widodo yang membuatnya luluh. Dikutip dari grid.id, Erina mengaku sejak awal ia sudah menetapkan salah satu kriteria utama bagi calon pasangannya, yakni memiliki sifat tanggung jawab. Kriteria calon suami yang ada pada sosok Kaesang Pangarep dituturkan Erina saat talk show di The Girl Fest pada Sabtu 4 Maret. Namun dibalik sifat tanggung jawab yang dimiliki Kaesang, Erina juga mematok kriteria yang sama terhadap dirinya sendiri. Menurut Erina, ia dan sang pasangan tentunya harus memiliki kualifikasi dan kualitas yang setara. Karena menurutnya dalam sebuah hubungan akan lebih baik jika segala hal terselesaikan berdua. Saat ini hampir 3 bulan sudah Erina dan Kaesang menjalani kehidupan rumah tangga. Menurut Erina, sejauh ini kehidupan pernikahannya dengan Kaesang selalu dipenuhi canda tawa. Hal itu lantaran adik Gibran Raka Buming Raka ini sangat senang guyon alias bercanda. Meskipun sudah dinikahi Kaesang Pangarep, Erina Gudono masih mengungkapkan banyak mimpinya yang belum terwujud. Menantu Presiden Joko Widodo ini tak mau jika pernikahan malah membuat semangatnya untuk belajar terhenti. Erina Gudono mengakui jika Kaesang Pangarep dan dirinya punya banyak rencana yang ingin dilakukan setelah menikah. Impian Erina setelah menikah dengan Kaesang adalah melanjutkan pendidikannya. Selain itu, ia juga ingin mengenali lebih lagi pasangan dan belajar bagaimana problem solving dalam rumah tangga. Ia menegaskan tidak ingin berhenti mencari ilmu meski sudah menikah dan kelak punya anak. Erina melanjutkan dirinya berharap semangatnya dalam mencari ilmu bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya kelak. Erina juga menegaskan untuk tidak menganggap pernikahan menjadi penghalang dalam belajar. Kalau Mbak Erina apa tuh? Mungkin kayaknya udah semua disebutin sama Kak Chelsea, apa lagi ya? Jadi sebenarnya kalau aku mencari pasangan pasti harus yang tanggung jawab, mandiri pada dirinya sendiri dan ke keluarga kami nantinya. Terus juga satu hal yang penting adalah kita juga harus punya sifat itu. Kadang kita lupa, kita ekspektasi pasangan kita seperti itu, tapi kita sendiri lupa untuk punya sifat itu gitu. Jadi apa yang aku harapkan ada di pasangan aku juga aku harus punya gitu. Let's say ya tadi kan sifat-sifat setia, mandiri juga, kemudian respect pada diri sendiri dan orang lain. Kalau aku inginkan atau expect pasangan itu seperti itu, ya aku harus gitu juga dong supaya nanti because it takes two to tango. Kita dalam sebuah relationship itu yang akan lebih works kalau berdua gitu kan, segala hal terselesaikan berdua. Jadi apa yang ada di pasangan juga harus ada di kita gitu. Erina Gudono membeberkan kehidupan pernikahan dengan Kaesang Pangarep yang baru berjalan 3 bulan. Namun rupanya sebelum sah dinikahi Kaesang Pangarep, Erina Gudono mengaku dirinya menyimpan rasa takut. Erina Gudono merasa takut lantaran ia tidak tahu bagaimana masa depannya dengan putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Ketakutan Erina Gudono sebelum dipersunting Kaesang Pangarep diungkapkannya saat mengisi talk show di The Girl Fest pada Sabtu 4 Maret. Kendati demikian, pada akhirnya Erina mantap menerima Kaesang sebagai suaminya pada 10 Desember 2022 lalu. Diakui Erina, keyakinan untuk menikah muncul ketika ia bertemu dengan Kaesang.
Kini hampir 3 bulan sudah Erina dan Kaesang menjalani kehidupan rumah tangga. Menurut Erina, sejauh ini kehidupan pernikahannya dengan Kaesang selalu dipenuhi canda tawa. Hal itu lantaran Kaesang sangat senang guyon alias bercanda. Meskipun sudah dinikahi Kaesang Pangarep, Erina Gudono masih mengungkapkan banyak mimpinya yang belum terwujud. Menantu Presiden Joko Widodo ini tak mau jika pernikahan malah membuat semangatnya untuk belajar terhenti. Erina Gudono mengakui jika Kaesang Pangarep dan dirinya punya banyak rencana yang ingin dilakukan setelah menikah. Impian Erina setelah menikah dengan Kaesang adalah melanjutkan pendidikannya. Selain itu, ia juga ingin mengenali lebih lagi pasangan dan belajar bagaimana problem solving dalam rumah tangga. Ia menegaskan tidak ingin berhenti mencari ilmu meski sudah menikah dan kelak memiliki anak. Menurutnya, Erina melanjutkan dirinya berharap semangatnya dalam mencari ilmu bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya kelak. Erina juga menegaskan untuk tidak menganggap pernikahan menjadi penghalang dalam belajar. Meskipun telah bercerai, Natalie Holscher dan Sule tetap berusaha menjaga hubungan baik. Meski sempat beberapa kali diisukan renggang, masalah antara Natalie Holscher dan Sule tampaknya tak berlarut-larut. Baru saja video menunjukkan kedatangan Natalie ke kediaman Sule untuk mempertemukan anaknya dengan sang ayah. Dikutip dari Tribun Style, komedian Sule akhirnya bisa bertemu lagi dengan putra dari pernikahannya dengan Natalie Holscher, Azam Ardiansyah Sutisna. Hak asuh anak jatuh ke tangan Natalie membuat Sule tak bisa leluasa lagi bertemu putra bungsunya. Meski demikian, Sule diketahui kerap berkomunikasi dengan Azam lewat video call. Natalie Holscher pun beberapa kali menegaskan ia tak akan menghalangi anaknya bertemu sang ayah. Baru-baru ini, Sule akhirnya kembali bertemu Azam yang datang ke rumahnya. Sayangnya saat bertemu dengan sang putra, hal yang ditakutkan Sule benar-benar terjadi. Azam terlihat lupa pada sosok ayahnya tersebut. Sule tampak kaget melihat Azam datang di antar pengasuhnya. Saat mendekati Azam, sayangnya sang putra terlihat takut. Tak menyerah, Sule dengan sabar mencoba mengakrabkan diri dengan Azam. Sule pun hanya bisa tertawa melihat tingkah putranya. Bapak 5 anak itu tetap berusaha agar Azam tak takut lagi dengannya. Setelah mencoba beberapa kali, akhirnya Sule pun bisa bermain dengan Azam. Natalie yang ternyata juga turut datang ke rumah Sule membagikan momen tersebut melalui unggahan Instagram story-nya. Natalie Holscher dan Sule tampak duduk bersama sambil memperhatikan anaknya bermain. Ferdi, putra keempat Sule, juga terlihat bermain dengan Azam. Unggahan Angel Lelga baru-baru ini menimbulkan pertanyaan, benarkah ia sudah menikah lagi? Mantan istri Vicky Prasetyo itu memamerkan kemesraan dengan seorang pria di Instagramnya. Banyak ucapan selamat dan doa baik berdatangan dari penggemar hingga rekan artis. Dikutip dari Tribun Style, Angel Lelga, mantan istri Vicky Prasetyo, menjadi sorotan pada Minggu 5 Maret. Wanita yang resmi bercerai dengan Vicky Prasetyo pada 25 Oktober 2019 silam tersebut mendadak pamer potret mesra bersama seorang pria. Angel Lelga tampak melemparkan senyuman ke arah kamera saat berdiri di samping sang pria. Dalam potret tersebut, Angel Lelga mengenakan busana muslim. Ia berpose di samping sang kekasih yang mengenakan atasan kemeja batik bertema biru. Keduanya kompak tersenyum seolah melampiaskan kebahagiaan yang tengah dirasakan. Pada kolom caption unggahan tersebut, Angel Lelga menuliskan keterangan dengan tagar ibadah, karena Allah, tawakal, jannah, doa, ridho Allah, halal tanggal 16 Desember 2022, dan husband atau suami. Caption dalam unggahan tersebut berbunyi, tidak ada yang kebetulan, semua atas izin Allah. Karena unggahan tersebut, lantas banyak yang menduga Angel Lelga telah menikah lagi. Mereka pun menuliskan komentar berisi doa untuk keluarga baru Angel Lelga. Warganet membanjiri kolom komentar dengan ucapan selamat dan turut berbahagia.
Meskipun telah menuai doa dari kerabat hingga para penggemarnya, Angel Elga belum mengonfirmasi kabar bahagia tersebut. Sehingga ada pula yang mendoakan semoga rencana pernikahan Angel Elga dengan sang calon suami berjalan lancar. Biduk rumah tangga Aldila Jelita dan Indra Bekti sudah berada di ujung tanduk. Kini gugatan cerai Dila terhadap Bekti telah terdaftar secara sah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Gugatan tersebut didaftarkan oleh kuasa hukum Dila, Milano Lubis, melalui e-court. Dikutip dari Tribun Seleb, dalam dokumen gugatannya, Aldila Jelita telah menyertakan 3 poin penting dari perceraiannya. Poin pertama berupa permohonan cerai yang diajukan Dila terhadap Bekti. Poin kedua adalah hak asuh anak jatuh kepada Dila dan Bekti bertanggung jawab secara finansial. Poin ketiga ialah pembagian harta gonogini yang diperoleh selama Dila dan Bekti berumah tangga. Saat ditemui di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Aldila Jelita menyebut jika ia sudah ingin bercerai dengan Indra Bekti sejak tahun 2020. Adapun Aldila Jelita mengklaim jika ia memutuskan untuk bercerai karena sebuah prinsip yang tak lagi sama. Hanya saja Aldila Jelita tak mengungkapkan secara detail tentang prinsip apa yang tengah dipermasalahkan. Ia mengatakan sempat meminta suaminya untuk berubah. Dila menyebut jika ia telah memberikan kesempatan kedua kepada Indra Bekti. Sampai 2023 ini prinsip antara Bekti dan Dila sudah tak lagi sama. Oleh karena itulah Aldila Jelita akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan Indra Bekti. Sementara itu Indra Bekti sempat meminta Aldila Jelita untuk memikirkan ulang sebelum menggugatnya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Permintaan tersebut disampaikan Indra Bekti sebelum Aldila Jelita resmi melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Rabu 1 Maret. Saat Aldila Jelita meminta diceraikan, Indra Bekti tidak langsung menyetujuinya. Sebelum digugat cerai, Indra Bekti menawarkan beberapa pilihan ke Aldila Jelita. Indra Bekti berharap beberapa pilihan yang dirahasiakannya itu bisa mengubah niat cerai istrinya tersebut. Namun Aldila Jelita tetap ngotot bercerai dan ingin mengakhiri pernikahannya. Indra Bekti bahkan sempat berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya supaya tetap utuh. Adik mendiang Bibi Andriansyah, Fujianti Utami Putri alias Fuji, berhasil mewujudkan impiannya membeli rumah mewah baru. Fuji mengatakan ia sudah sejak lama ingin membeli rumah sendiri. Tak main-main, Fuji membeli rumah impiannya secara tunai alias cash. Dikutip dari Tribun Seleb, mantan kekasih Thorik Halilintar itu merasa impiannya membeli rumah bisa terwujud berkat doa dari orang tua dan hasil kerja kerasnya. Fuji mengaku sangat bahagia karena cita-citanya sejak kecil akhirnya dapat terwujud. Gadis 20 tahun ini mengatakan sebelumnya sama sekali tidak menyangka bisa membeli rumah impiannya. Fuji lantas menyampaikan pesan mengharukan untuk mendiang Bibi Ardiansyah dan sang kakak ipar Vanessa Angel. Menurut Fuji, rumah tersebut adalah tempat tinggal impian Bibi dan Vanessa. Rumah mewah tersebut dipersembahkan Fuji untuk keponakannya Galaskai Ardiansyah. Belum lama ini Fuji juga tampak membagikan foto lawasnya bersama mendiang kakaknya Bibi Ardiansyah. Terlihat Bibi Ardiansyah membawa sebuah kue ulang tahun dan duduk di sebelah Fuji. Momen tersebut rupanya pernah diunggah oleh Bibi Ardiansyah dalam Instagram @biblis. Saat itu Fuji berulang tahun tepat 1 hari sebelum Bibi dan Vanessa Angel meninggal dunia dalam kecelakaan. Kini Fuji mengunggah momen tersebut melalui Instagram pribadinya untuk merayakan ulang tahun Bibi Ardiansyah yang seharusnya bertambah usia pada Minggu 26 Februari. Selain foto tersebut, terdapat beberapa foto Fuji bersama Bibi hingga Vanessa Angel semasa hidup. Fuji pun memberikan ucapan selamat ulang tahun melalui keterangan postingan. Dalam unggahan itu, Fuji mengungkapkan kerinduannya dengan Bibi Ardiansyah.
Kita ke informasi pertama Tribuners. Verrell Bramasta memberi tanggapan menohok terkait keputusan Vena Melinda yang mencabut gugatan cerainya pada Ferry Irawan. Sebelumnya santer dikabarkan Vena Melinda tiba-tiba mencabut gugatan cerai tersebut. Lantas banyak spekulasi muncul terkait pencabutan gugatan cerai dari Vena Melinda. Dikutip dari Tribun Style, sebelumnya Vena Melinda adalah sosok yang begitu vokal ingin berpisah dari Ferry Irawan. Mengetahui kabar tersebut, Verrell Bramasta sebagai anak meyakini bahwa Vena Melinda memiliki maksud dan tujuan tersendiri di balik keputusannya. Menurutnya, keputusan yang diambil oleh Vena Melinda tak ada salahnya. Ia memahami alasan Vena Melinda memilih untuk mencabut gugatan cerainya beberapa waktu lalu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Menurut Verrell Bramasta, keputusan yang dibuat sang ibu merupakan pemikiran yang tepat. Verrell Bramasta membenarkan jika Ferry Irawan maupun Vena Melinda memang sudah sepakat untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya. Anak sulung dari Ivan Fadila itu menyebut bahwa keputusan Vena Melinda tersebut sudah dipikirkan matang-matang. Sebagai anak yang berbakti, Verrell Bramasta hanya berharap semoga masalah yang harus dihadapi ibunya segera selesai. Pasalnya, Verrell Bramasta tak tega harus melihat Vena Melinda diselimuti rasa kesedihan. Ia ingin keputusan seadil-adilnya terkait persoalan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dialami Vena Melinda. Ia menilai bahwa ibunya telah berpikir keras soal plus dan minus dari keputusan mencabut gugatan cerai tersebut. Verrell Bramasta yakin bahwa Vena Melinda sudah paham konsekuensi apa yang akan diterimanya kelak. Selain itu, Verrell Bramasta tidak mau menanggapi terkait pengajuan penahanan yang akan dilayangkan Ferry Irawan. Ia menegaskan hanya bisa mendukung dan mendoakan ibundanya. Dikabarkan sebelumnya, Vena Melinda melalui kuasa hukumnya mencabut gugatan cerainya kepada Ferry Irawan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Kamis 2 Maret. Pencabutan tersebut berdasarkan ketentuan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pencabutan itu terjadi lantaran ada dua gugatan yang masuk dengan objek sama, yaitu perceraian, sehingga majelis hakim meminta salah satu penggugat mencabut perkara tersebut. Namun, Ferry Irawan memang lebih dahulu melayangkan cerai talak kepada Vena Melinda. Oleh karena itu, Vena Melinda lah yang harus mencabut gugatan tersebut. Meski Vena Melinda telah mencabut gugatan cerainya, ia ingin proses persidangan segera terselesaikan. Vena Melinda juga akan bersikukuh untuk memproses kasus KDRT yang dilakukan Ferry Irawan terhadapnya. Jujur aku juga baru tahu soal cabut gugatan kemarin dan aku langsung konfirmasi ke mama, dan kebetulan dari mama emang bilang mama cabut gugatannya, tapi itu karena dari pihaknya Om Ferry sudah ada melaporkan gugatan. Jadi buat apa ada dua gugatan? Tapi mama sempat kecewa dan kesal juga gitu karena laporannya yang Om Ferry buat itu tidak mencantumkan KDRT, padahal itu ada KDRT. Ya, aku rasa mungkin setiap orang kalau melakukan sesuatu pasti ada konsiderasinya. Jadi mungkin dari pihak Om Ferry ada pemikiran tersendiri gitu. Cuman ya apapun itu, kalau menurut aku yang penting masalahnya cepat selesai. Verrell Bramasta ikut berkomentar terkait gugatan cerai sang ibu Vena Melinda yang dicabut beberapa waktu lalu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Menurut Verrell Bramasta, keputusan yang dibuat sang ibu merupakan pemikiran yang tepat. Sebab Verrell Bramasta menilai jika Ferry Irawan maupun Vena Melinda memang sudah sepakat mengakhiri hubungan rumah tangga mereka. Dikutip dari Tribun Seleb, Verrell menilai ibunya adalah wanita yang smart dan independen, sehingga setiap keputusan yang diambil pasti telah dipikirkan secara matang-matang. Putra Vena Melinda ini berharap masalah sang ibu dapat segera selesai, sebab ia tak ingin melihat Vena Melinda terus diselimuti kesedihan mendalam. Selain itu, Verrell Bramasta tidak mau menanggapi terkait pengajuan penahanan yang akan dilayangkan Ferry Irawan. Ia menegaskan untuk menyerahkan seluruh proses hukum pada pihak berwajib. Verrell juga mengatakan ia hanya bisa mendukung dan mendoakan ibundanya. Diberitakan sebelumnya, Vena Melinda melalui kuasa hukumnya mencabut gugatan cerainya kepada Ferry Irawan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Kamis 2 Maret. Pencabutan tersebut berdasarkan ketentuan Pengadilan Agama Jakarta Selatan lantaran ada dua gugatan yang masuk dengan objek sama, yaitu perceraian, sehingga majelis hakim meminta salah satu penggugat mencabut perkara tersebut. Namun Ferry Irawan memang lebih dahulu melayangkan cerai talak kepada Vena Melinda, sehingga sang istrilah yang harus mencabut gugatan
gugatan tersebut. Lantaran diketahui baik Vena maupun Ferry sama-sama mengajukan gugatan cerai dan juga ingin berpisah. Untuk itu, Vena Melinda memilih untuk mencabut gugatan cerainya. Meski demikian, pihaknya menegaskan gugatan cerai dari Ferry Irawan akan tetap berlanjut, sementara Vena yang akan menjadi pihak tergugat. Rencananya Ibunda Verrel Bramasta telah menyusun rencana untuk mengajukan gugatan balik. Hal itu berdasarkan kemauan dari Vena sendiri. Alasan Vena mengajukan gugatan balik lantaran dalam perkara Ferry Irawan tidak memasukkan permasalahan KDRT. Nanggepin hal-hal ini. Kalau menurut aku sih Mama adalah orang yang smart dan independen ya. Jadi setiap keputusan yang Mama ambil pasti dipikirkan secara matang-matang. Yang hanya bisa aku lakuin sebagai anak ya mendoakan, mensupport, dan yang paling penting sekarang buat Mama bahagia sih. Kecewa nggak sama keputusannya? Kecewa karena kan hasil akhirnya akan sama aja ya. Yang kayak aku bilang tadi. Jadi Mama mencabut gugatan karena dari pihak Om Ferry udah ada gugatan. Presenter Indra Bekti diketahui digugat cerai oleh sang istri Aldila Jelita. Diketahui Indra Bekti sempat meminta Aldila Jelita untuk memikirkan ulang sebelum menggugatnya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Permintaan tersebut disampaikan Indra Bekti sebelum Aldila Jelita resmi melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Rabu 1 Maret. Dikutip dari Tribun Seleb, sebelumnya Aldila Jelita mengajukan cerai melalui pendaftaran e-court pada 27 Februari lalu. Saat Aldila Jelita meminta diceraikan, Indra Bekti tidak langsung menyetujuinya. Sebelum digugat cerai, Indra Bekti menawarkan beberapa pilihan ke Aldila Jelita. Indra Bekti berharap beberapa pilihan yang dirahasiakannya itu bisa mengubah niat cerai istrinya tersebut. Namun, Aldila Jelita tetap ngotot bercerai dan ingin mengakhiri pernikahannya. Indra Bekti bahkan sempat berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya agar tetap utuh. Sebagai informasi, sidang perdana gugatan cerai Aldila Jelita terhadap Indra Bekti digelar pada Senin 13 Maret. Indra Bekti diketahui meninggalkan rumah yang ditinggali bersama Aldila Jelita dan anak-anaknya sejak sepekan lalu. Saat ini Indra Bekti mulai merasakan rindu setelah berpisah rumah dengan istri dan anak-anaknya tersebut. Ia berharap bisa bertemu dan bercengkrama kembali dengan anak-anaknya. Setelah meninggalkan rumah, anak-anak Indra Bekti diurus oleh Aldila Jelita. Sebelum gugatan perceraian itu didaftarkan ke Pengadilan Agama, Aldila Jelita memutuskan berpisah rumah tinggal dengan Indra Bekti. Aldila Jelita sudah tidak lagi serumah dengan suaminya tersebut sejak sepekan lalu. Dua anak kini tinggal bersama Aldila Jelita. Milano Lubis, pengacara Aldila Jelita, mengatakan hak asuh anak sudah disepakati akan bersama kliennya. Aldila Jelita menggugat cerai Indra Bekti bukan karena permasalahan uang, melainkan ada perbedaan prinsip hidup. Menurut Milano Lubis, rumah tangga Indra Bekti dan Aldila Jelita terasa tidak harmonis lantaran ada permasalahan yang terus berulang hingga tidak bisa lagi dipertahankan. Oh ya, pada saat dia minta itu pun juga aku berusaha untuk ya coba dipikirkan lagi, dan kemudian aku coba malah menawarkan beberapa pilihan-pilihan juga gitu pada saat percakapan kita itu. Ya udah, akhirnya ternyata keputusannya adalah kita akan pisah gitu. Dengan caranya nanti kita memang dari pihak lawyer aku itu bilangnya ya nggak terlalu ketemu gitu. Jadi boleh kok nggak usah ketemu gitu atau datang ke persidangan sebenarnya karena sudah diwakili oleh lawyer gitu. Tapi paling tidak sekali deh kalau misalnya mau datang gitu, karena dia yang menggugat, jadi katanya dia yang akan sering datang ke persidangan katanya gitu. Kabar mengejutkan datang dari pengacara Sunan Kalijaga lantaran putranya baru saja menjadi korban penganiayaan. Bahkan Shan, putra bungsu Sunan Kalijaga tersebut, sampai mengalami lebam-lebam di beberapa bagian tubuhnya akibat peristiwa ini. Sunan Kalijaga pun mengaku merasa kaget karena putranya lebam-lebam bukan karena berkelahi, melainkan dikeroyok. Dilansir Grid ID dari Kompas.com, Sunan Kalijaga memberikan keterangan selesai mendatangi sekolah dan bertemu wali kelas serta guru BK di sekolah putranya tersebut. Ia membeberkan hal yang mengejutkan dirinya adalah adanya dugaan bahwa putranya mengalami pengeroyokan, bukan perkelahian biasa.
Sunan mengungkap dari tindakan tersebut putranya mengalami luka lebam di mata dan dipukul di bagian kepala. Di sisi lain, Heidi Sunan yang merupakan istri Sunan Kalijaga mengaku tak ada niatan untuk memindahkan sekolah sang anak seusai dikeroyok. Ia percaya bahwa anak-anaknya bisa menghadapi kondisi apapun dan dimanapun. Apalagi dari pihak Xian sendiri juga tak mengungkapkan keinginan untuk pindah. Meski Xian baru saja menjadi korban penganiayaan baik dari pihak dirinya selaku orang tua maupun putranya sendiri memang ingin bertahan di sekolah tersebut. Selain itu, keluarga tak melakukan pengawalan khusus untuk Xian. Kendati demikian, Ibunda Salma Vina Sunan itu mengaku kecewa dengan pihak sekolah. Pasalnya, peristiwa penganiayaan terhadap putranya terjadi di sekolah saat jam pelajaran sedang berlangsung. Heidi pun berharap kejadian serupa tak terjadi kembali. Diketahui Sunan Kalijaga meradang seusai putranya, Xian, menjadi korban penganiayaan di sekolah. Sunan menyebut Xian tak bisa melawan karena dicegat oleh anak-anak lainnya hingga membuatnya babak belur. Karena kejadian tersebut, mata dan wajah Xian mengalami lebam dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Karena pengeroyokan tersebut terjadi di sekolah, Sunan lantas meminta tanggung jawab pihak sekolah atas apa yang dialami sang putra. Bahkan Sunan Kalijaga pun sampai berniat memproses kasus ini ke jalur hukum. Baru-baru ini publik dihebohkan dengan viralnya video dugem mesra Natasha Wilona dan Verrell Bramasta. Dalam video dugem mesra itu, Natasha Wilona tampak berjoget hingga berpelukan dengan Verrell Bramasta. Mengetahui video dugem mesra Natasha Wilona dan Verrell Bramasta itu, sontak netizen langsung kaget. Pasalnya, Natasha Wilona dan Verrell Bramasta sudah lama putus. Setelah menjadi perbincangan, Natasha Wilona akhirnya angkat bicara mengenai hal tersebut. Artis 24 tahun ini membenarkan video itu. Dilansir Grid.id dari Kompas.com, Natasha Wilona menyebut video itu merupakan video lawas dirinya saat masih berpacaran dengan Verrell. Wilona lantas curiga ada oknum yang berniat menjatuhkan putra Vena Melinda itu lewat video dugem tersebut. Kecurigaan dirasakan aktris Natasha Wilona setelah video dugemnya dengan Verrell Bramasta tersebar. Hal ini karena kemunculan video itu bertepatan dengan momen Verrell mulai terjun ke politik bersama PAN. Namun Wilona mengaku tak merasa terganggu dengan munculnya video itu. Ia menanggapi dengan santai dan tak terlalu memikirkan hal tersebut. Di sisi lain, Wilona dan Verrell malah terlibat proyek bersama baru-baru ini. Keduanya seolah acuh dan tak mempedulikan perihal video dugem tersebut. Diketahui Wilona dan Verrell belum lama ini membagikan momen kebersamaan mereka di Instagram masing-masing. Di sela-sela syuting proyek bersama itu, Verrell yang mengenakan kaos panjang berwarna coklat tampak berbaring di sofa. Wilona yang terlihat mengenakan kardigan warna pink duduk di sofa yang sama dengan Verrell. Ia tampak membawa alat cukur untuk membersihkan brewok Verrell yang dibiarkan tumbuh sejak mengumumkan akan mencalonkan diri sebagai anggota DPR di pemilu 2024 mendatang. Jordan yang diketahui seorang influencer tampak berada di proyek yang sama dengan Wilona dan Verrell. Ia pun terlihat merekam momen saat Wilona mencukur brewok dan kumis Verrell Bramasta. Kabar bahagia datang dari pasangan Reimbayang dan Dinda Hau yang baru saja dikaruniai anak kedua. Dinda Hau dan Reimbayang pun menerangkan proses kelahiran buah hati kedua mereka. Mereka mengaku sempat menangis menjelang kelahiran sang putra. Dikutip dari Grid.id, Dinda Hau awalnya sempat berpikir apakah akan menangis juga saat proses kelahiran seperti yang terjadi pada anak pertama. Ia pun mengaku justru malah sangat menangis pada persalinan kedua ini. Reimbayang pun menimpali ucapan Dinda Hau. Selain itu, Reimbayang juga mengatakan bahwa dirinya sempat khawatir akan kondisi sang buah hati. Pasalnya, dokter mengatakan bahwa saat bayi menangis kencang ketika dilahirkan, maka menandakan bayi tersebut sehat. Bersyukur bayi Dinda Hau dan Reimbayang menunjukkan pertanda bahwa kondisinya sehat.
Seperti diketahui, Dinda Hau melahirkan buah hati keduanya pada Rabu 2 Maret 2023. Dinda Hau melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki di Rumah Sakit Bina Medika, Kota Tangerang Selatan pukul 2:03 waktu Indonesia Barat. Proses melahirkan buah hatinya Dinda Hau melakukannya secara sesar, sama seperti melahirkan anak pertamanya 2 tahun lalu. Mereka memberi nama lengkap untuk putra keduanya yaitu Arashkaba Muhammad Bayang. Dalam kesempatan tersebut mereka menjelaskan arti nama sang buah hati yaitu cerdas dan jujur, di mana mereka berharap putra keduanya penuh kejujuran dan cerdas. Menurut Reim Bayang dan Dinda Hau, nama panggilan sang buah hati memiliki arti kabar. Seperti nama anak pertamanya, ia juga menambahkan nama marganya pada anak keduanya, Bayang. Kita sempat mikir, kayaknya anak kedua bakal nangis juga nggak ya kayak anak pertama gitu. Ternyata malah nangis banget ya sayangnya. Kita deg-degan kan ya. Dokter bilang kalau misalnya pas lahiran terus dia nangis kencang tuh sehat kan. Jadi nungguin, ternyata dia langsung gitu. Dan kita kan kita request jamnya pun 02.03. Dan itu tuh pas di dalam ruang operasi tuh dia udah sempat mau keluar, cuman ditungguin dulu sama dokter. Tunggu. Enggak tunggu. Kepalanya pas diangkat ya gitu. Masih kayak kurang 1 detik, jadi pas 1 detik udah lewat langsung jadi kayak ada countdown-nya gitu loh. Gitu. Sempat menjadi teka-teki, Erina Gudono akhirnya mengungkap alasannya bersedia dipersunting Kaesang Pangarep. Seperti diketahui, Erina Gudono dan Kaesang Pangarep resmi menikah pada 10 Desember 2022 lalu. Memasuki bulan ketiga pernikahan, Erina Gudono membongkar sifat putra bungsu Presiden Joko Widodo yang membuatnya luluh. Dikutip dari grid.id, Erina mengaku sejak awal ia sudah menetapkan salah satu kriteria utama bagi calon pasangannya, yakni memiliki sifat tanggung jawab. Kriteria calon suami yang ada pada sosok Kaesang Pangarep dituturkan Erina saat talk show di The Girl Fest pada Sabtu 4 Maret. Namun dibalik sifat tanggung jawab yang dimiliki Kaesang, Erina juga mematok kriteria yang sama terhadap dirinya sendiri. Menurut Erina, ia dan sang pasangan tentunya harus memiliki kualifikasi dan kualitas yang setara. Karena menurutnya dalam sebuah hubungan akan lebih baik jika segala hal terselesaikan berdua. Saat ini hampir 3 bulan sudah Erina dan Kaesang menjalani kehidupan rumah tangga. Menurut Erina, sejauh ini kehidupan pernikahannya dengan Kaesang selalu dipenuhi canda tawa. Hal itu lantaran adik Gibran Rakabuming Raka ini sangat senang guyon alias bercanda. Meskipun sudah dinikahi Kaesang Pangarep, Erina Gudono masih mengungkapkan banyak mimpinya yang belum terwujud. Menantu Presiden Joko Widodo ini tak mau jika pernikahan malah membuat semangatnya untuk belajar terhenti. Erina Gudono mengakui jika Kaesang Pangarep dan dirinya punya banyak rencana yang ingin dilakukan setelah menikah. Impian Erina setelah menikah dengan Kaesang adalah melanjutkan pendidikannya. Selain itu, ia juga ingin mengenali lebih lagi pasangan dan belajar bagaimana problem solving dalam rumah tangga. Ia menegaskan tidak ingin berhenti mencari ilmu meski sudah menikah dan kelak punya anak. Erina melanjutkan dirinya berharap semangatnya dalam mencari ilmu bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya kelak. Erina juga menegaskan untuk tidak menganggap pernikahan menjadi penghalang dalam belajar. Kalau Mbak Erina apa tuh? Mungkin kayaknya udah semua disebutin sama Kak Chelsea, apalagi ya. Jadi sebenarnya kalau aku mencari pasangan pasti harus yang tanggung jawab, mandiri pada dirinya sendiri dan ke keluarga kami nantinya. Terus juga satu hal yang penting adalah kita juga harus punya sifat itu. Kadang kita lupa, kita ekspektasi pasangan kita seperti itu, tapi kita sendiri lupa untuk punya sifat itu gitu. Jadi apa yang aku harapkan ada di pasangan aku juga aku harus punya gitu. Let's say ya tadi kan sifat-sifat setia, mandiri juga, kemudian respect pada diri sendiri dan orang lain. Kalau aku inginkan atau expect pasangan itu seperti itu, ya aku harus gitu juga dong supaya nanti because it takes two to tango. Kita dalam sebuah relationship itu yang akan lebih works kalau berdua gitu kan, segala hal terselesaikan berdua. Jadi apa yang ada di pasangan juga harus ada di kita gitu.
Erina Gudono membeberkan kehidupan pernikahan dengan Kaisang Pangarep yang baru berjalan 3 bulan. Namun rupanya sebelum sah dinikahi Kaisang Pangarep, Erina Gudono mengaku dirinya menyimpan rasa takut. Erina Gudono merasa takut lantaran ia tidak tahu bagaimana masa depannya dengan putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Ketakutan Erina Gudono sebelum dipersunting Kaisang Pangarep diungkapkannya saat mengisi talk show di The Girl Fest pada Sabtu 4 Maret. Kendati demikian, pada akhirnya Erina mantap menerima Kaisang sebagai suaminya pada 10 Desember 2022 lalu. Diakui Erina, keyakinan untuk menikah muncul ketika ia bertemu dengan Kaisang. Kini hampir 3 bulan sudah Erina dan Kaisang menjalani kehidupan rumah tangga. Menurut Erina, sejauh ini kehidupan pernikahannya dengan Kaisang selalu dipenuhi canda tawa. Hal itu lantaran Kaisang sangat senang guyon alias bercanda. Meskipun sudah dinikahi Kaisang Pangarep, Erina Gudono masih mengungkapkan banyak mimpinya yang belum terwujud. Menantu Presiden Joko Widodo ini tak mau jika pernikahan malah membuat semangatnya untuk belajar terhenti. Erina Gudono mengakui jika Kaisang Pangarep dan dirinya punya banyak rencana yang ingin dilakukan setelah menikah. Impian Erina setelah menikah dengan Kaisang adalah melanjutkan pendidikannya. Selain itu, ia juga ingin mengenali lebih lagi pasangan dan belajar bagaimana problem solving dalam rumah tangga. Ia menegaskan tidak ingin berhenti mencari ilmu meski sudah menikah dan kelak memiliki anak. Menurutnya, Erina melanjutkan dirinya berharap semangatnya dalam mencari ilmu bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya kelak. Erina juga menegaskan untuk tidak menganggap pernikahan menjadi penghalang dalam belajar. Meskipun telah bercerai, Natalie Holscher dan Sule tetap berusaha menjaga hubungan baik. Meski sempat beberapa kali diisukan renggang, masalah antara Natalie Holscher dan Sule tampaknya tak berlarut-larut. Baru saja video menunjukkan kedatangan Natalie ke kediaman Sule untuk mempertemukan anaknya dengan sang ayah. Dikutip dari Tribun Style, komedian Sule akhirnya bisa bertemu lagi dengan putra dari pernikahannya dengan Natalie Holscher, Azam Ardiansyah Sutisna. Hak asuh anak jatuh ke tangan Natalie membuat Sule tak bisa leluasa lagi bertemu putra bungsunya. Meski demikian, Sule diketahui kerap berkomunikasi dengan Azam lewat video call. Natalie Holscher pun beberapa kali menegaskan ia tak akan menghalangi anaknya bertemu sang ayah. Baru-baru ini, Sule akhirnya kembali bertemu Azam yang datang ke rumahnya. Sayangnya saat bertemu dengan sang putra, hal yang ditakutkan Sule benar-benar terjadi. Azam terlihat lupa pada sosok ayahnya tersebut. Sule tampak kaget melihat Azam datang di antar pengasuhnya. Saat mendekati Azam, sayangnya sang putra terlihat takut. Tak menyerah, Sule dengan sabar mencoba mengakrabkan diri dengan Azam. Sule pun hanya bisa tertawa melihat tingkah putranya. Bapak 5 anak itu tetap berusaha agar Azam tak takut lagi dengannya. Setelah mencoba beberapa kali, akhirnya Sule pun bisa bermain dengan Azam. Natalie yang ternyata juga turut datang ke rumah Sule membagikan momen tersebut melalui unggahan Instagram story-nya. Natalie Holscher dan Sule tampak duduk bersama sambil memperhatikan anaknya bermain. Ferdi, putra keempat Sule, juga terlihat bermain dengan Azam. Unggahan Angel Lelga baru-baru ini menimbulkan pertanyaan, benarkah ia sudah menikah lagi? Mantan istri Vicky Prasetyo itu memamerkan kemesraan dengan seorang pria di Instagramnya. Banyak ucapan selamat dan doa baik berdatangan dari penggemar hingga rekan artis. Dikutip dari Tribun Style, Angel Lelga, mantan istri Vicky Prasetyo, menjadi sorotan pada Minggu 5 Maret. Wanita yang resmi bercerai dengan Vicky Prasetyo pada 25 Oktober 2019 silam tersebut mendadak pamer potret mesra bersama seorang pria. Angel Lelga tampak melemparkan senyuman ke arah kamera saat berdiri di samping sang pria. Dalam potret tersebut, Angel Lelga mengenakan busana muslim.
Ia berpose di samping sang kekasih yang mengenakan atasan kemeja batik bertema biru. Keduanya kompak tersenyum seolah melampiaskan kebahagiaan yang tengah dirasakan. Pada kolom caption unggahan tersebut, Angel Elga menuliskan keterangan dengan tagar ibadah, karena Allah, tawakal, jannah, doa, ridho Allah, halal tanggal 16 Desember 2022 dan husband atau suami. Caption dalam unggahan tersebut berbunyi tidak ada yang kebetulan, semua atas izin Allah. Karena unggahan tersebut, lantas banyak yang menduga Angel Elga telah menikah lagi. Mereka pun menuliskan komentar berisi doa untuk keluarga baru Angel Elga. Warganet membanjiri kolom komentar dengan ucapan selamat dan turut berbahagia. Meskipun telah menuai doa dari kerabat hingga para penggemarnya, Angel Elga belum mengonfirmasi kabar bahagia tersebut. Sehingga ada pula yang mendoakan semoga rencana pernikahan Angel Elga dengan sang calon suami berjalan lancar. Biduk rumah tangga Aldila Jelita dan Indra Bekti sudah berada di ujung tanduk. Kini gugatan cerai Dila terhadap Bekti telah terdaftar secara sah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Gugatan tersebut didaftarkan oleh kuasa hukum Dila, Milano Lubis, melalui e-court. Dikutip dari Tribun Seleb, dalam dokumen gugatannya, Aldila Jelita telah menyertakan 3 poin penting dari perceraiannya. Poin pertama berupa permohonan cerai yang diajukan Dila terhadap Bekti. Poin kedua adalah hak asuh anak jatuh kepada Dila dan Bekti bertanggung jawab secara finansial. Poin ketiga ialah pembagian harta gonogini yang diperoleh selama Dila dan Bekti berumah tangga. Saat ditemui di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Aldila Jelita menyebut jika ia sudah ingin bercerai dengan Indra Bekti sejak tahun 2020. Adapun Aldila Jelita mengklaim jika ia memutuskan untuk bercerai karena sebuah prinsip yang tak lagi sama. Hanya saja Aldila Jelita tak mengungkapkan secara detail tentang prinsip apa yang tengah dipermasalahkan. Ia mengatakan sempat meminta suaminya untuk berubah. Dila menyebut jika ia telah memberikan kesempatan kedua kepada Indra Bekti. Sampai 2023 ini prinsip antara Bekti dan Dila sudah tak lagi sama. Oleh karena itulah Aldila Jelita akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan Indra Bekti. Sementara itu Indra Bekti sempat meminta Aldila Jelita untuk memikirkan ulang sebelum menggugatnya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Permintaan tersebut disampaikan Indra Bekti sebelum Aldila Jelita resmi melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Rabu 1 Maret. Saat Aldila Jelita meminta diceraikan, Indra Bekti tidak langsung menyetujuinya. Sebelum digugat cerai, Indra Bekti menawarkan beberapa pilihan ke Aldila Jelita. Indra Bekti berharap beberapa pilihan yang dirahasiakannya itu bisa mengubah niat cerai istrinya tersebut. Namun Aldila Jelita tetap ngotot bercerai dan ingin mengakhiri pernikahannya. Indra Bekti bahkan sempat berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya supaya tetap utuh. Adik mendiang Bibi Andriansyah, Fujianti Utami Putri alias Fuji, berhasil mewujudkan impiannya membeli rumah mewah baru. Fuji mengatakan ia sudah sejak lama ingin membeli rumah sendiri. Tak main-main, Fuji membeli rumah impiannya secara tunai alias cash. Dikutip dari Tribun Seleb, mantan kekasih Thorik Halilintar itu merasa impiannya membeli rumah bisa terwujud berkat doa dari orang tua dan hasil kerja kerasnya. Fuji mengaku sangat bahagia karena cita-citanya sejak kecil akhirnya dapat terwujud. Gadis 20 tahun ini mengatakan sebelumnya sama sekali tidak menyangka bisa membeli rumah impiannya. Fuji lantas menyampaikan pesan mengharukan untuk mendiang Bibi Ardiansyah dan sang kakak ipar Vanessa Angel. Menurut Fuji, rumah tersebut adalah tempat tinggal impian Bibi dan Vanessa.
Rumah mewah tersebut dipersembahkan Fuji untuk keponakannya Galaskai Ardiansyah. Belum lama ini, Fuji juga tampak membagikan foto lawasnya bersama mendiang kakaknya Bibi Ardiansyah. Terlihat Bibi Ardiansyah membawa sebuah kue ulang tahun dan duduk di sebelah Fuji. Momen tersebut rupanya pernah diunggah oleh Bibi Ardiansyah dalam Instagram @biblis. Saat itu, Fuji berulang tahun tepat 1 hari sebelum Bibi dan Vanessa Angel meninggal dunia dalam kecelakaan. Kini Fuji mengunggah momen tersebut melalui Instagram pribadinya untuk merayakan ulang tahun Bibi Ardiansyah yang seharusnya bertambah usia pada Minggu 26 Februari. Selain foto tersebut, terdapat beberapa foto Fuji bersama Bibi hingga Vanessa Angel semasa hidup. Fuji pun memberikan ucapan selamat ulang tahun melalui keterangan postingan. Dalam unggahan itu, Fuji mengungkapkan kerinduannya dengan Bibi Ardiansyah. Kita ke informasi pertama Tribuners. Verrell Bramasta memberi tanggapan menohok terkait keputusan Vena Melinda yang mencabut gugatan cerainya pada Ferry Irawan. Sebelumnya santer dikabarkan Vena Melinda tiba-tiba mencabut gugatan cerai tersebut. Lantas banyak spekulasi muncul terkait pencabutan gugatan cerai dari Vena Melinda. Dikutip dari Tribun Style, sebelumnya Vena Melinda adalah sosok yang begitu vokal ingin berpisah dari Ferry Irawan. Mengetahui kabar tersebut, Verrell Bramasta sebagai anak meyakini bahwa Vena Melinda memiliki maksud dan tujuan tersendiri di balik keputusannya. Menurutnya, keputusan yang diambil oleh Vena Melinda tak ada salahnya. Ia memahami alasan Vena Melinda memilih untuk mencabut gugatan cerainya beberapa waktu lalu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Menurut Verrell Bramasta, keputusan yang dibuat sang ibu merupakan pemikiran yang tepat. Verrell Bramasta membenarkan jika Ferry Irawan maupun Vena Melinda memang sudah sepakat untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya. Anak sulung dari Ivan Fadila itu menyebut bahwa keputusan Vena Melinda tersebut sudah dipikirkan matang-matang. Sebagai anak yang berbakti, Verrell Bramasta hanya berharap semoga masalah yang harus dihadapi ibunya segera selesai. Pasalnya, Verrell Bramasta tak tega harus melihat Vena Melinda diselimuti rasa kesedihan. Ia ingin keputusan seadil-adilnya terkait persoalan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dialami Vena Melinda. Ia menilai bahwa ibunya telah berpikir keras soal plus dan minus dari keputusan mencabut gugatan cerai tersebut. Verrell Bramasta yakin bahwa Vena Melinda sudah paham konsekuensi apa yang akan diterimanya kelak. Selain itu, Verrell Bramasta tidak mau menanggapi terkait pengajuan penahanan yang akan dilayangkan Ferry Irawan. Ia menegaskan hanya bisa mendukung dan mendoakan ibundanya. Dikabarkan sebelumnya, Vena Melinda melalui kuasa hukumnya mencabut gugatan cerainya kepada Ferry Irawan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Kamis 2 Maret. Pencabutan tersebut berdasarkan ketentuan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pencabutan itu terjadi lantaran ada 2 gugatan yang masuk dengan objek sama, yaitu perceraian, sehingga majelis hakim meminta salah satu penggugat mencabut perkara tersebut. Namun Ferry Irawan memang lebih dahulu melayangkan cerai talak kepada Vena Melinda. Oleh karena itu, Vena Melinda lah yang harus mencabut gugatan tersebut. Meski Vena Melinda telah mencabut gugatan cerainya, ia ingin proses persidangan segera terselesaikan. Vena Melinda juga akan bersikukuh untuk memproses kasus KDRT yang dilakukan Ferry Irawan terhadapnya. Jujur aku juga baru tahu soal cabut gugatan kemarin dan aku langsung konfirmasi ke mama, dan kebetulan dari mama emang bilang mama cabut gugatannya, tapi itu karena dari pihaknya Om Ferry sudah ada melaporkan gugatan. Jadi buat apa ada 2 gugatan? Tapi mama sempat kecewa dan kesal juga gitu karena laporannya yang Om Ferry buat itu tidak mencantumkan KDRT, padahal di situ ada KDRT. Ya, aku rasa mungkin setiap orang kalau melakukan sesuatu pasti ada konsiderasinya. Jadi mungkin dari pihak Om Ferry ada pemikiran tersendiri gitu. Cuman ya apapun itu, kalau menurut aku yang penting masalahnya cepat selesai. Verrell Bramasta ikut berkomentar terkait gugatan cerai sang ibu Vena Melinda yang dicabut beberapa waktu lalu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Menurut Verrell Bramasta, keputusan yang dibuat sang ibu merupakan pemikiran yang tepat.
Sebab Verrel Bramasta menilai jika Ferry Irawan maupun Vena Melinda memang sudah sepakat mengakhiri hubungan rumah tangga mereka. Dikutip dari Tribun Seleb, Verrel menilai ibunya adalah wanita yang smart dan independen, sehingga setiap keputusan yang diambil pasti telah dipikirkan secara matang-matang. Putra Vena Melinda ini berharap masalah sang ibu dapat segera selesai, sebab ia tak ingin melihat Vena Melinda terus diselimuti kesedihan mendalam. Selain itu, Verrel Bramasta tidak mau menanggapi terkait pengajuan penahanan yang akan dilayangkan Ferry Irawan. Ia menegaskan untuk menyerahkan seluruh proses hukum pada pihak berwajib. Verrel juga mengatakan ia hanya bisa mendukung dan mendoakan ibundanya. Diberitakan sebelumnya, Vena Melinda melalui kuasa hukumnya mencabut gugatan cerainya kepada Ferry Irawan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Kamis 2 Maret. Pencabutan tersebut berdasarkan ketentuan Pengadilan Agama Jakarta Selatan lantaran ada 2 gugatan yang masuk dengan objek sama yaitu perceraian, sehingga majelis hakim meminta salah satu penggugat mencabut perkara tersebut. Namun Ferry Irawan memang lebih dahulu melayangkan cerai talak kepada Vena Melinda, sehingga sang istrilah yang harus mencabut gugatan tersebut. Lantaran diketahui baik Vena maupun Ferry sama-sama mengajukan gugatan cerai dan juga ingin berpisah. Untuk itu Vena Melinda memilih untuk mencabut gugatan cerainya. Meski demikian pihaknya menegaskan gugatan cerai dari Ferry Irawan akan tetap berlanjut, sementara Vena yang akan menjadi pihak tergugat. Rencananya Ibunda Verrel Bramasta telah menyusun rencana untuk mengajukan gugatan balik. Hal itu berdasarkan kemauan dari Vena sendiri. Alasan Vena mengajukan gugatan balik lantaran dalam perkara Ferry Irawan tidak memasukkan permasalahan KDRT. Tanggepin hal-hal ini. Kalau menurut aku sih Mama adalah orang yang smart dan independen ya. Jadi setiap keputusan yang Mama ambil pasti dipikirkan secara matang-matang. Yang hanya bisa aku lakuin sebagai anak ya mendoakan, mensupport, dan yang paling penting sekarang buat Mama bahagia sih. Kecewa nggak sama keputusannya? Nggak kecewa karena kan hasil akhirnya akan sama aja ya. Yang kayak aku bilang tadi. Jadi Mama mencabut gugatan karena dari pihak Om Ferry udah ada gugatan. Presenter Indra Bekti diketahui digugat cerai oleh sang istri Aldila Jelita. Diketahui Indra Bekti sempat meminta Aldila Jelita untuk memikirkan ulang sebelum menggugatnya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Permintaan tersebut disampaikan Indra Bekti sebelum Aldila Jelita resmi melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Rabu 1 Maret. Dikutip dari Tribun Seleb, sebelumnya Aldila Jelita mengajukan cerai melalui pendaftaran e-court pada 27 Februari lalu. Saat Aldila Jelita meminta diceraikan, Indra Bekti tidak langsung menyetujuinya. Sebelum digugat cerai, Indra Bekti menawarkan beberapa pilihan ke Aldila Jelita. Indra Bekti berharap beberapa pilihan yang dirahasiakannya itu bisa mengubah niat cerai istrinya tersebut. Namun, Aldila Jelita tetap ngotot bercerai dan ingin mengakhiri pernikahannya. Indra Bekti bahkan sempat berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya agar tetap utuh. Sebagai informasi, sidang perdana gugatan cerai Aldila Jelita terhadap Indra Bekti digelar pada Senin 13 Maret. Indra Bekti diketahui meninggalkan rumah yang ditinggali bersama Aldila Jelita dan anak-anaknya sejak sepekan lalu. Saat ini Indra Bekti mulai merasakan rindu setelah berpisah rumah dengan istri dan anak-anaknya tersebut. Ia berharap bisa bertemu dan bercengkrama kembali dengan anak-anaknya. Setelah meninggalkan rumah, anak-anak Indra Bekti diurus oleh Aldila Jelita. Sebelum gugatan perceraian itu didaftarkan ke Pengadilan Agama, Aldila Jelita memutuskan berpisah rumah tinggal dengan Indra Bekti. Aldila Jelita sudah tidak lagi serumah dengan suaminya tersebut sejak sepekan lalu. 2 anak kini tinggal bersama Aldila Jelita. Milano Lubis, pengacara Aldila Jelita, mengatakan hak asuh anak sudah disepakati akan bersama kliennya. Aldila Jelita menggugat cerai Indra Bekti bukan karena permasalahan uang, melainkan ada perbedaan prinsip hidup. Menurut Milano Lubis, rumah tangga Indra Bekti dan Aldila Jelita terasa tidak harmonis lantaran ada permasalahan yang terus berulang hingga tidak bisa lagi dipertahankan. Oh ya, pada saat dia minta itu pun juga aku berusaha untuk ya coba dipikirkan lagi, dan kemudian aku coba malah menawarkan beberapa pilihan-pilihan juga gitu pada saat percakapan kita itu. Ya udah, akhirnya ternyata keputusannya adalah
kita akan pisah gitu dengan caranya nanti kita memang dari pihak lawyer aku itu bilangnya yang nggak terlalu ketemu gitu, jadi boleh kok nggak usah ketemu gitu atau datang ke persidangan sebenarnya karena sudah diwakili oleh lawyer gitu, tapi paling tidak sekali deh kalau misalnya mau datang gitu karena dia yang menggugat, jadi katanya dia yang akan sering datang ke persidangan katanya gitu. Kabar mengejutkan datang dari pengacara Sunan Kalijaga lantaran putranya baru saja menjadi korban penganiayaan. Bahkan Shan, putra bungsu Sunan Kalijaga tersebut, sampai mengalami lebam-lebam di beberapa bagian tubuhnya akibat peristiwa ini. Sunan Kalijaga pun mengaku merasa kaget karena putranya lebam-lebam bukan karena berkelahi, melainkan dikeroyok. Dilansir Grid ID dari Kompas.com, Sunan Kalijaga memberikan keterangan selesai mendatangi sekolah dan bertemu wali kelas serta guru BK di sekolah putranya tersebut. Ia membeberkan hal yang mengejutkan dirinya adalah adanya dugaan bahwa putranya mengalami pengeroyokan, bukan perkelahian biasa. Sunan mengungkap dari tindakan tersebut putranya mengalami luka lebam di mata dan dipukul di bagian kepala. Di sisi lain, Heidi Sunan yang merupakan istri Sunan Kalijaga mengaku tak ada niatan untuk memindahkan sekolah sang anak seusai dikeroyok. Ia percaya bahwa anak-anaknya bisa menghadapi kondisi apapun dan dimanapun. Apalagi dari pihak Shan sendiri juga tak mengungkapkan keinginan untuk pindah. Meski Shan baru saja menjadi korban penganiayaan baik dari pihak dirinya selaku orang tua maupun putranya sendiri memang ingin bertahan di sekolah tersebut. Selain itu, keluarga tak melakukan pengawalan khusus untuk Shan. Kendati demikian, Ibunda Salma Finasunan itu mengaku kecewa dengan pihak sekolah. Pasalnya, peristiwa penganiayaan terhadap putranya terjadi di sekolah saat jam pelajaran sedang berlangsung. Heidi pun berharap kejadian serupa tak terjadi kembali. Diketahui Sunan Kalijaga meradang selesai putranya, Shan, menjadi korban penganiayaan di sekolah. Sunan menyebut Shan tak bisa melawan karena dicegat oleh anak-anak lainnya hingga membuatnya babak belur. Karena kejadian tersebut, mata dan wajah Shan mengalami lebam dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Karena pengeroyokan tersebut terjadi di sekolah, Sunan lantas meminta tanggung jawab pihak sekolah atas apa yang dialami sang putra. Bahkan Sunan Kalijaga pun sampai berniat memproses kasus ini ke jalur hukum. Baru-baru ini publik dihebohkan dengan viralnya video dugem mesra Natasha Wilona dan Verrell Bramasta. Dalam video dugem mesra itu, Natasha Wilona tampak berjoget hingga berpelukan dengan Verrell Bramasta. Mengetahui video dugem mesra Natasha Wilona dan Verrell Bramasta itu, sontak netizen langsung kaget. Pasalnya, Natasha Wilona dan Verrell Bramasta sudah lama putus. Setelah menjadi perbincangan, Natasha Wilona akhirnya angkat bicara mengenai hal tersebut. Artis 24 tahun ini membenarkan video itu. Dilansir Grid.id dari Kompas.com, Natasha Wilona menyebut video itu merupakan video lawas dirinya saat masih berpacaran dengan Verrell. Wilona lantas curiga ada oknum yang berniat menjatuhkan putra Vena Melinda itu lewat video dugem tersebut. Kecurigaan dirasakan aktris Natasha Wilona setelah video dugemnya dengan Verrell Bramasta tersebar. Hal ini karena kemunculan video itu bertepatan dengan momen Verrell mulai terjun ke politik bersama PAN. Namun Wilona mengaku tak merasa terganggu dengan munculnya video itu. Ia menanggapi dengan santai dan tak terlalu memikirkan hal tersebut. Di sisi lain, Wilona dan Verrell malah terlibat proyek bersama baru-baru ini. Keduanya seolah acuh dan tak mempedulikan perihal video dugem tersebut. Diketahui Wilona dan Verrell belum lama ini membagikan momen kebersamaan mereka di Instagram masing-masing. Di sela-sela syuting proyek bersama itu, Verrell yang mengenakan kaos panjang berwarna coklat tampak berbaring di sofa. Wilona yang terlihat mengenakan kardigan warna pink duduk di sofa yang sama dengan Verrell. Ia tampak membawa alat cukur untuk membersihkan brewok Verrell yang dibiarkan tumbuh sejak mengumumkan akan mencalonkan diri sebagai anggota DPR di pemilu 2024 mendatang. Jordan yang diketahui seorang influencer tampak berada di proyek yang sama dengan Wilona dan Verrell. Ia pun terlihat merekam momen saat Wilona mencukur brewok dan kumis Verrell Bramasta.
Kabar bahagia datang dari pasangan Reimbayang dan Dinda Hau yang baru saja dikaruniai anak kedua. Dinda Hau dan Reimbayang pun menerangkan proses kelahiran buah hati kedua mereka. Mereka mengaku sempat menangis menjelang kelahiran sang putra. Dikutip dari grid.id, Dinda Hau awalnya sempat berpikir apakah akan menangis juga saat proses kelahiran seperti yang terjadi pada anak pertama. Ia pun mengaku justru malah sangat menangis pada persalinan kedua ini. Reimbayang pun menimpali ucapan Dinda Hau. Selain itu, Reimbayang juga mengatakan bahwa dirinya sempat khawatir akan kondisi sang buah hati. Pasalnya, dokter mengatakan bahwa saat bayi menangis kencang ketika dilahirkan, maka menandakan bayi tersebut sehat. Bersyukur bayi Dinda Hau dan Reimbayang menunjukkan pertanda bahwa kondisinya sehat. Seperti diketahui, Dinda Hau melahirkan buah hati keduanya pada Rabu 2 Maret 2023. Dinda Hau melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki di Rumah Sakit Bina Medika, Kota Tangerang Selatan pukul 2:03 waktu Indonesia Barat. Proses melahirkan buah hatinya, Dinda Hau melakukannya secara sesar, sama seperti melahirkan anak pertamanya 2 tahun lalu. Mereka memberi nama lengkap untuk putra keduanya, yaitu Arashkaba Muhammad Bayang. Dalam kesempatan tersebut, mereka menjelaskan arti nama sang buah hati, yaitu cerdas dan jujur, di mana mereka berharap putra keduanya penuh kejujuran dan cerdas. Menurut Reimbayang dan Dinda Hau, nama panggilan sang buah hati memiliki arti kabar. Seperti nama anak pertamanya, ia juga menambahkan nama marganya pada anak keduanya, Bayang. Kita sempat mikir, ini kayaknya anak kedua bakal nangis juga nggak ya kayak anak pertama gitu. Ternyata malah nangis banget ya sayangnya. Kita deg-degan kan ya. Dokter bilang kalau misalnya pas lahiran terus dia nangis kencang tuh sehat kan. Jadi nungguin, ternyata dia langsung gitu. Dan kita kan request jamnya pun 02:03. Dan itu tuh pas di dalam ruang operasi tuh dia udah sempat mau keluar, cuma ditungguin dulu sama dokter. Tunggu. Enggak tunggu. Kepalanya pas diangkat kayak gitu masih kayak kurang 1 detik, jadi pas 1 detik udah lewat langsung angkat. Ini kayak ada countdown-nya gitu loh. Gitu. Sempat menjadi teka-teki, Erina Gudono akhirnya mengungkap alasannya bersedia dipersunting Kaesang Pangarep. Seperti diketahui, Erina Gudono dan Kaesang Pangarep resmi menikah pada 10 Desember 2022 lalu. Memasuki bulan ketiga pernikahan, Erina Gudono membongkar sifat putra bungsu Presiden Joko Widodo yang membuatnya luluh. Dikutip dari grid.id, Erina mengaku sejak awal ia sudah menetapkan salah satu kriteria utama bagi calon pasangannya, yakni memiliki sifat tanggung jawab. Kriteria calon suami yang ada pada sosok Kaesang Pangarep dituturkan Erina saat talk show di The Girl Fest pada Sabtu 4 Maret. Namun dibalik sifat tanggung jawab yang dimiliki Kaesang, Erina juga mematok kriteria yang sama terhadap dirinya sendiri. Menurut Erina, ia dan sang pasangan tentunya harus memiliki kualifikasi dan kualitas yang setara. Karena menurutnya dalam sebuah hubungan akan lebih baik jika segala hal terselesaikan berdua. Saat ini hampir 3 bulan sudah Erina dan Kaesang menjalani kehidupan rumah tangga. Menurut Erina, sejauh ini kehidupan pernikahannya dengan Kaesang selalu dipenuhi canda tawa. Hal itu lantaran adik Gibran Rakabuming Raka ini sangat senang guyon alias bercanda. Meskipun sudah dinikahi Kaesang Pangarep, Erina Gudono masih mengungkapkan banyak mimpinya yang belum terwujud. Menantu Presiden Joko Widodo ini tak mau jika pernikahan malah membuat semangatnya untuk belajar terhenti. Erina Gudono mengakui jika Kaesang Pangarep dan dirinya punya banyak rencana yang ingin dilakukan setelah menikah. Impian Erina setelah menikah dengan Kaesang adalah melanjutkan pendidikannya. Selain itu, ia juga ingin mengenali lebih lagi pasangan dan belajar bagaimana problem solving dalam rumah tangga. Ia menegaskan tidak ingin berhenti mencari ilmu meski sudah menikah dan kelak punya anak. Erina melanjutkan dirinya berharap semangatnya dalam mencari ilmu bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya kelak. Erina juga menegaskan untuk tidak menganggap pernikahan menjadi penghalang dalam belajar. Kalau Mbak Erina apa tuh? Mungkin kayaknya udah semua disebutin sama Kak Chelsea, apalagi ya. Jadi sebenarnya kalau aku mencari pasangan pasti harus yang tanggung jawab, mandiri pada dirinya sendiri dan ke keluarga kami nantinya.
Terus juga satu hal yang penting adalah kita juga harus punya sifat itu. Kadang kita lupa, kita ekspektasi pasangan kita seperti itu, tapi kita sendiri lupa untuk punya sifat itu gitu. Jadi apa yang aku harapkan ada di pasangan aku juga aku harus punya gitu. Let's say ya tadi kayak sifat-sifat setia, mandiri, juga kemudian respect pada diri sendiri dan orang lain. Kalau aku menginginkan atau expect pasangan itu seperti itu, ya aku harus gitu juga dong, supaya nanti because it takes two to tango. Kita dalam sebuah relationship itu yang akan lebih works kalau berdua gitu kan. Segala hal terselesaikan berdua. Jadi apa yang ada di pasangan juga harus ada di kita gitu. Erina Gudono membeberkan kehidupan pernikahan dengan Kaesang Pangarep yang baru berjalan 3 bulan. Namun rupanya sebelum sah dinikahi Kaesang Pangarep, Erina Gudono mengaku dirinya menyimpan rasa takut. Erina Gudono merasa takut lantaran ia tidak tahu bagaimana masa depannya dengan putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Ketakutan Erina Gudono sebelum dipersunting Kaesang Pangarep diungkapkannya saat mengisi talk show di The Girl Fest pada Sabtu 4 Maret. Kendati demikian, pada akhirnya Erina mantap menerima Kaesang sebagai suaminya pada 10 Desember 2022 lalu. Diakui Erina, keyakinan untuk menikah muncul ketika ia bertemu dengan Kaesang. Kini hampir 3 bulan sudah Erina dan Kaesang menjalani kehidupan rumah tangga. Menurut Erina, sejauh ini kehidupan pernikahannya dengan Kaesang selalu dipenuhi canda tawa. Hal itu lantaran Kaesang sangat senang guyon alias bercanda. Meskipun sudah dinikahi Kaesang Pangarep, Erina Gudono masih mengungkapkan banyak mimpinya yang belum terwujud. Menantu Presiden Joko Widodo ini tak mau jika pernikahan malah membuat semangatnya untuk belajar terhenti. Erina Gudono mengakui jika Kaesang Pangarep dan dirinya punya banyak rencana yang ingin dilakukan setelah menikah. Impian Erina setelah menikah dengan Kaesang adalah melanjutkan pendidikannya. Selain itu, ia juga ingin mengenali lebih lagi pasangan dan belajar bagaimana problem solving dalam rumah tangga. Ia menegaskan tidak ingin berhenti mencari ilmu meski sudah menikah dan kelak memiliki anak. Menurutnya, Erina melanjutkan dirinya berharap semangatnya dalam mencari ilmu bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya kelak. Erina juga menegaskan untuk tidak menganggap pernikahan menjadi penghalang dalam belajar. Meskipun telah bercerai, Natalie Holscher dan Sule tetap berusaha menjaga hubungan baik. Meski sempat beberapa kali diisukan renggang, masalah antara Natalie Holscher dan Sule tampaknya tak berlarut-larut. Baru saja video menunjukkan kedatangan Natalie ke kediaman Sule untuk mempertemukan anaknya dengan sang ayah. Dikutip dari Tribun Style, komedian Sule akhirnya bisa bertemu lagi dengan putra dari pernikahannya dengan Natalie Holscher, Azam Ardiansyah Sutisna. Hak asuh anak jatuh ke tangan Natalie membuat Sule tak bisa leluasa lagi bertemu putra bungsunya. Meski demikian, Sule diketahui kerap berkomunikasi dengan Azam lewat video call. Natalie Holscher pun beberapa kali menegaskan ia tak akan menghalangi anaknya bertemu sang ayah. Baru-baru ini, Sule akhirnya kembali bertemu Azam yang datang ke rumahnya. Sayangnya saat bertemu dengan sang putra, hal yang ditakutkan Sule benar-benar terjadi. Azam terlihat lupa pada sosok ayahnya tersebut. Sule tampak kaget melihat Azam datang di antar pengasuhnya. Saat mendekati Azam, sayangnya sang putra terlihat takut. Tak menyerah, Sule dengan sabar mencoba mengakrabkan diri dengan Azam. Sule pun hanya bisa tertawa melihat tingkah putranya. Bapak 5 anak itu tetap berusaha agar Azam tak takut lagi dengannya. Setelah mencoba beberapa kali, akhirnya Sule pun bisa bermain dengan Azam. Natalie yang ternyata juga turut datang ke rumah Sule membagikan momen tersebut melalui unggahan Instagram story-nya. Natalie Holscher dan Sule tampak duduk bersama sambil memperhatikan anaknya bermain. Ferdi, putra keempat Sule, juga terlihat bermain dengan Azam. Unggahan Angel Lelga baru-baru ini menimbulkan pertanyaan, benarkah ia sudah menikah lagi? Mantan istri Vicky Prasetyo itu memamerkan kemesraan dengan seorang pria di Instagramnya.
Banyak ucapan selamat dan doa baik berdatangan dari penggemar hingga rekan artis. Dikutip dari Tribun Style, Angel Elga, mantan istri Vicky Prasetyo, menjadi sorotan pada Minggu 5 Maret. Wanita yang resmi bercerai dengan Vicky Prasetyo pada 25 Oktober 2019 silam tersebut mendadak pamer potret mesra bersama seorang pria. Angel Elga tampak melemparkan senyuman ke arah kamera saat berdiri di samping sang pria. Dalam potret tersebut, Angel Elga mengenakan busana muslim. Ia berpose di samping sang kekasih yang mengenakan atasan kemeja batik bertema biru. Keduanya kompak tersenyum seolah melampiaskan kebahagiaan yang tengah dirasakan. Pada kolom caption unggahan tersebut, Angel Elga menuliskan keterangan dengan tagar ibadah, karena Allah, tawakal, jannah, doa, ridho Allah, halal tanggal 16 Desember 2022 dan husband atau suami. Caption dalam unggahan tersebut berbunyi, tidak ada yang kebetulan, semua atas izin Allah. Karena unggahan tersebut, lantas banyak yang menduga Angel Elga telah menikah lagi. Mereka pun menuliskan komentar berisi doa untuk keluarga baru Angel Elga. Warganet membanjiri kolom komentar dengan ucapan selamat dan turut berbahagia. Meskipun telah menuai doa dari kerabat hingga para penggemarnya, Angel Elga belum mengonfirmasi kabar bahagia tersebut. Sehingga ada pula yang mendoakan semoga rencana pernikahan Angel Elga dengan sang calon suami berjalan lancar. Biduk rumah tangga Aldila Jelita dan Indra Bekti sudah berada di ujung tanduk. Kini gugatan cerai Dila terhadap Bekti telah terdaftar secara sah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Gugatan tersebut didaftarkan oleh kuasa hukum Dila, Milano Lubis, melalui e-court. Dikutip dari Tribun Seleb, dalam dokumen gugatannya, Aldila Jelita telah menyertakan 3 poin penting dari perceraiannya. Poin pertama berupa permohonan cerai yang diajukan Dila terhadap Bekti. Poin kedua adalah hak asuh anak jatuh kepada Dila dan Bekti bertanggung jawab secara finansial. Poin ketiga ialah pembagian harta gonogini yang diperoleh selama Dila dan Bekti berumah tangga. Saat ditemui di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Aldila Jelita menyebut jika ia sudah ingin bercerai dengan Indra Bekti sejak tahun 2020. Adapun Aldila Jelita mengklaim jika ia memutuskan untuk bercerai karena sebuah prinsip yang tak lagi sama. Hanya saja Aldila Jelita tak mengungkapkan secara detail tentang prinsip apa yang tengah dipermasalahkan. Ia mengatakan sempat meminta suaminya untuk berubah. Dila menyebut jika ia telah memberikan kesempatan kedua kepada Indra Bekti. Sampai 2023 ini prinsip antara Bekti dan Dila sudah tak lagi sama. Oleh karena itulah Aldila Jelita akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan Indra Bekti. Sementara itu Indra Bekti sempat meminta Aldila Jelita untuk memikirkan ulang sebelum menggugatnya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Permintaan tersebut disampaikan Indra Bekti sebelum Aldila Jelita resmi melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Rabu 1 Maret. Saat Aldila Jelita meminta diceraikan, Indra Bekti tidak langsung menyetujuinya. Sebelum digugat cerai, Indra Bekti menawarkan beberapa pilihan ke Aldila Jelita. Indra Bekti berharap beberapa pilihan yang dirahasiakannya itu bisa mengubah niat cerai istrinya tersebut. Namun Aldila Jelita tetap ngotot bercerai dan ingin mengakhiri pernikahannya. Indra Bekti bahkan sempat berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya supaya tetap utuh. Adik mendiang Bibi Andriansyah, Fujianti Utami Putri alias Fuji, berhasil mewujudkan impiannya membeli rumah mewah baru. Fuji mengatakan ia sudah sejak lama ingin membeli rumah sendiri. Tak main-main, Fuji membeli rumah impiannya secara tunai alias cash. Dikutip dari Tribun Seleb, mantan kekasih Thorik Halilintar itu merasa impiannya membeli rumah bisa terwujud berkat doa dari orang tua dan hasil kerja kerasnya. Fuji mengaku sangat bahagia karena yang
karena cita-citanya sejak kecil akhirnya dapat terwujud. Gadis 20 tahun ini mengatakan sebelumnya sama sekali tidak menyangka bisa membeli rumah impiannya. Fuji lantas menyampaikan pesan mengharukan untuk mendiang Bibi Ardiansyah dan sang kakak ipar Vanessa Angel. Menurut Fuji, rumah tersebut adalah tempat tinggal impian Bibi dan Vanessa. Rumah mewah tersebut dipersembahkan Fuji untuk keponakannya Galaskai Ardiansyah. Belum lama ini, Fuji juga tampak membagikan foto lawasnya bersama mendiang kakaknya Bibi Ardiansyah. Terlihat Bibi Ardiansyah membawa sebuah kue ulang tahun dan duduk di sebelah Fuji. Momen tersebut rupanya pernah diunggah oleh Bibi Ardiansyah dalam Instagram @biblis. Saat itu, Fuji berulang tahun tepat 1 hari sebelum Bibi dan Vanessa Angel meninggal dunia dalam kecelakaan. Kini Fuji mengunggah momen tersebut melalui Instagram pribadinya untuk merayakan ulang tahun Bibi Ardiansyah yang seharusnya bertambah usia pada Minggu 26 Februari. Selain foto tersebut, terdapat beberapa foto Fuji bersama Bibi hingga Vanessa Angel semasa hidup. Fuji pun memberikan ucapan selamat ulang tahun melalui keterangan postingan. Dalam unggahan itu, Fuji mengungkapkan kerinduannya dengan Bibi Ardiansyah. Kita ke informasi pertama Tribuners. Verrell Bramasta memberi tanggapan menohok terkait keputusan Vena Melinda yang mencabut gugatan cerainya pada Ferry Irawan. Sebelumnya santer dikabarkan Vena Melinda tiba-tiba mencabut gugatan cerai tersebut. Lantas banyak spekulasi muncul terkait pencabutan gugatan cerai dari Vena Melinda. Dikutip dari Tribun Style, sebelumnya Vena Melinda adalah sosok yang begitu vokal ingin berpisah dari Ferry Irawan. Mengetahui kabar tersebut, Verrell Bramasta sebagai anak meyakini bahwa Vena Melinda memiliki maksud dan tujuan tersendiri di balik keputusannya. Menurutnya, keputusan yang diambil oleh Vena Melinda tak ada salahnya. Ia memahami alasan Vena Melinda memilih untuk mencabut gugatan cerainya beberapa waktu lalu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Menurut Verrell Bramasta, keputusan yang dibuat sang ibu merupakan pemikiran yang tepat. Verrell Bramasta membenarkan jika Ferry Irawan maupun Vena Melinda memang sudah sepakat untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya. Anak sulung dari Ivan Fadila itu menyebut bahwa keputusan Vena Melinda tersebut sudah dipikirkan matang-matang. Sebagai anak yang berbakti, Verrell Bramasta hanya berharap semoga masalah yang harus dihadapi ibunya segera selesai. Pasalnya, Verrell Bramasta tak tega harus melihat Vena Melinda diselimuti rasa kesedihan. Ia ingin keputusan seadil-adilnya terkait persoalan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dialami Vena Melinda. Ia menilai bahwa ibunya telah berpikir keras soal plus dan minus dari keputusan mencabut gugatan cerai tersebut. Verrell Bramasta yakin bahwa Vena Melinda sudah paham konsekuensi apa yang akan diterimanya kelak. Selain itu, Verrell Bramasta tidak mau menanggapi terkait pengajuan penahanan yang akan dilayangkan Ferry Irawan. Ia menegaskan hanya bisa mendukung dan mendoakan ibundanya. Dikabarkan sebelumnya, Vena Melinda melalui kuasa hukumnya mencabut gugatan cerainya kepada Ferry Irawan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Kamis 2 Maret. Pencabutan tersebut berdasarkan ketentuan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pencabutan itu terjadi lantaran ada 2 gugatan yang masuk dengan objek sama, yaitu perceraian, sehingga majelis hakim meminta salah satu penggugat mencabut perkara tersebut. Namun Ferry Irawan memang lebih dahulu melayangkan cerai talak kepada Vena Melinda. Oleh karena itu, Vena Melinda lah yang harus mencabut gugatan tersebut. Meski Vena Melinda telah mencabut gugatan cerainya, ia ingin proses persidangan segera terselesaikan. Vena Melinda juga akan bersikukuh untuk memproses kasus KDRT yang dilakukan Ferry Irawan terhadapnya. Jujur aku juga baru tahu soal cabut gugatan kemarin dan aku langsung konfirmasi ke mama, dan kebetulan dari mama emang bilang mama cabut gugatannya, tapi itu karena dari pihaknya Om Ferry sudah ada melaporkan gugatan. Jadi buat apa ada 2 gugatan. Tapi mama sempat kecewa dan kesal juga gitu karena laporannya yang Om Ferry buat itu tidak mencantumkan KDRT, padahal itu ada KDRT. Ya, aku rasa mungkin setiap orang kalau melakukan sesuatu pasti ada konsiderasinya. Jadi mungkin dari pihak Om Ferry ada pemikiran tersendiri gitu. Cuman ya apapun itu, kalau menurut aku yang penting masalahnya cepat selesai.
Verrel Bramasta ikut berkomentar terkait gugatan cerai sang ibu Vena Melinda yang dicabut beberapa waktu lalu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Menurut Verrel Bramasta, keputusan yang dibuat sang ibu merupakan pemikiran yang tepat. Sebab Verrel Bramasta menilai jika Ferry Irawan maupun Vena Melinda memang sudah sepakat mengakhiri hubungan rumah tangga mereka. Dikutip dari Tribun Seleb, Verrel menilai ibunya adalah wanita yang smart dan independen, sehingga setiap keputusan yang diambil pasti telah dipikirkan secara matang-matang. Putra Vena Melinda ini berharap masalah sang ibu dapat segera selesai, sebab ia tak ingin melihat Vena Melinda terus diselimuti kesedihan mendalam. Selain itu, Verrel Bramasta tidak mau menanggapi terkait pengajuan penahanan yang akan dilayangkan Ferry Irawan. Ia menegaskan untuk menyerahkan seluruh proses hukum pada pihak berwajib. Verrel juga mengatakan ia hanya bisa mendukung dan mendoakan ibundanya. Diberitakan sebelumnya, Vena Melinda melalui kuasa hukumnya mencabut gugatan cerainya kepada Ferry Irawan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Kamis 2 Maret. Pencabutan tersebut berdasarkan ketentuan Pengadilan Agama Jakarta Selatan lantaran ada 2 gugatan yang masuk dengan objek sama yaitu perceraian, sehingga majelis hakim meminta salah satu penggugat mencabut perkara tersebut. Namun Ferry Irawan memang lebih dahulu melayangkan cerai talak kepada Vena Melinda, sehingga sang istrilah yang harus mencabut gugatan tersebut. Lantaran diketahui baik Vena maupun Ferry sama-sama mengajukan gugatan cerai dan juga ingin berpisah. Untuk itu, Vena Melinda memilih untuk mencabut gugatan cerainya. Meski demikian, pihaknya menegaskan gugatan cerai dari Ferry Irawan akan tetap berlanjut, sementara Vena yang akan menjadi pihak tergugat. Rencananya, Ibunda Verrel Bramasta telah menyusun rencana untuk mengajukan gugatan balik. Hal itu berdasarkan kemauan dari Vena sendiri. Alasan Vena mengajukan gugatan balik lantaran dalam perkara Ferry Irawan tidak memasukkan permasalahan KDRT. Nanggepin hal-hal ini. Kalau menurut aku sih Mama adalah orang yang smart dan independen ya. Jadi setiap keputusan yang Mama ambil pasti dipikirkan secara matang-matang. Yang hanya bisa aku lakuin sebagai anak ya mendoakan, mensupport, dan yang paling penting sekarang buat Mama bahagia sih. Kecewa nggak sama keputusannya? Nggak kecewa karena kan hasil akhirnya akan sama aja ya. Yang aku bilang tadi, jadi Mama mencabut gugatan karena dari pihak Om Ferry udah ada gugatan. Presenter Indra Bekti diketahui digugat cerai oleh sang istri Aldila Jelita. Diketahui Indra Bekti sempat meminta Aldila Jelita untuk memikirkan ulang sebelum menggugatnya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Permintaan tersebut disampaikan Indra Bekti sebelum Aldila Jelita resmi melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Rabu 1 Maret. Dikutip dari Tribun Seleb, sebelumnya Aldila Jelita mengajukan cerai melalui pendaftaran e-court pada 27 Februari lalu. Saat Aldila Jelita meminta diceraikan, Indra Bekti tidak langsung menyetujuinya. Sebelum digugat cerai, Indra Bekti menawarkan beberapa pilihan ke Aldila Jelita. Indra Bekti berharap beberapa pilihan yang dirahasiakannya itu bisa mengubah niat cerai istrinya tersebut. Namun, Aldila Jelita tetap ngotot bercerai dan ingin mengakhiri pernikahannya. Indra Bekti bahkan sempat berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya agar tetap utuh. Sebagai informasi, sidang perdana gugatan cerai Aldila Jelita terhadap Indra Bekti digelar pada Senin 13 Maret. Indra Bekti diketahui meninggalkan rumah yang ditinggali bersama Aldila Jelita dan anak-anaknya sejak sepekan lalu. Saat ini Indra Bekti mulai merasakan rindu setelah berpisah rumah dengan istri dan anak-anaknya tersebut. Ia berharap bisa bertemu dan bercengkrama kembali dengan anak-anaknya. Setelah meninggalkan rumah, anak-anak Indra Bekti diurus oleh Aldila Jelita. Sebelum gugatan perceraian itu didaftarkan ke Pengadilan Agama, Aldila Jelita memutuskan berpisah rumah tinggal dengan Indra Bekti. Aldila Jelita sudah tidak lagi serumah dengan suaminya tersebut sejak sepekan lalu. 2 anak kini tinggal bersama Aldila Jelita. Milano Lubis, pengacara Aldila Jelita, mengatakan hak asuh anak sudah disepakati akan bersama kliennya. Aldila Jelita menggugat cerai Indra Bekti bukan karena permasalahan uang, melainkan ada perbedaan prinsip hidup. Menurut Milano Lubis, rumah tangga Indra Bekti dan Aldila Jelita terasa tidak harmonis lantaran ada permasalahan yang terus berulang hingga tidak bisa lagi dipertahankan. Oh ya, pada saat dia minta itu pun juga aku berusaha untuk ya coba dipikirkan lagi dan kemudian
aku coba malah menawarkan beberapa pilihan-pilihan juga gitu pada saat percakapan kita itu. Ya udah, akhirnya ternyata keputusannya adalah kita akan pisah gitu. Dengan caranya nanti kita memang dari pihak lawyer aku itu bilangnya ya nggak terlalu ketemu gitu, jadi boleh kok nggak usah ketemu gitu atau datang ke persidangan sebenarnya karena sudah diwakili oleh lawyer gitu, tapi paling tidak sekali deh kalau misalnya mau datang gitu karena dia yang menggugat, jadi katanya dia yang akan sering datang ke persidangan katanya gitu. Kabar mengejutkan datang dari pengacara Sunan Kalijaga lantaran putranya baru saja menjadi korban penganiayaan. Bahkan Shan, putra bungsu Sunan Kalijaga tersebut, sampai mengalami lebam-lebam di beberapa bagian tubuhnya akibat peristiwa ini. Sunan Kalijaga pun mengaku merasa kaget karena putranya lebam-lebam bukan karena berkelahi, melainkan dikeroyok. Dilansir Grid ID dari Kompas.com, Sunan Kalijaga memberikan keterangan selesai mendatangi sekolah dan bertemu wali kelas serta guru BK di sekolah putranya tersebut. Ia membeberkan hal yang mengejutkan dirinya adalah adanya dugaan bahwa putranya mengalami pengeroyokan, bukan perkelahian biasa. Sunan mengungkap dari tindakan tersebut putranya mengalami luka lebam di mata dan dipukul di bagian kepala. Di sisi lain, Heidi Sunan yang merupakan istri Sunan Kalijaga mengaku tak ada niatan untuk memindahkan sekolah sang anak seusai dikeroyok. Ia percaya bahwa anak-anaknya bisa menghadapi kondisi apapun dan dimanapun. Apalagi dari pihak Shan sendiri juga tak mengungkapkan keinginan untuk pindah. Meski Shan baru saja menjadi korban penganiayaan baik dari pihak dirinya selaku orang tua maupun putranya sendiri memang ingin bertahan di sekolah tersebut. Selain itu, keluarga tak melakukan pengawalan khusus untuk Shan. Kendati demikian, Ibunda Salma Vina Sunan itu mengaku kecewa dengan pihak sekolah. Pasalnya, peristiwa penganiayaan terhadap putranya terjadi di sekolah saat jam pelajaran sedang berlangsung. Heidi pun berharap kejadian serupa tak terjadi kembali. Diketahui Sunan Kalijaga meradang selesai putranya, Shan, menjadi korban penganiayaan di sekolah. Sunan menyebut Shan tak bisa melawan karena dicegat oleh anak-anak lainnya hingga membuatnya babak belur. Karena kejadian tersebut, mata dan wajah Shan mengalami lebam dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Karena pengeroyokan tersebut terjadi di sekolah, Sunan lantas meminta tanggung jawab pihak sekolah atas apa yang dialami sang putra. Bahkan Sunan Kalijaga pun sampai berniat memproses kasus ini ke jalur hukum. Baru-baru ini publik dihebohkan dengan viralnya video dugem mesra Natasha Wilona dan Verrell Bramasta. Dalam video dugem mesra itu, Natasha Wilona tampak berjoget hingga berpelukan dengan Verrell Bramasta. Mengetahui video dugem mesra Natasha Wilona dan Verrell Bramasta itu, sontak netizen langsung kaget. Pasalnya, Natasha Wilona dan Verrell Bramasta sudah lama putus. Setelah menjadi perbincangan, Natasha Wilona akhirnya angkat bicara mengenai hal tersebut. Artis 24 tahun ini membenarkan video itu. Dilansir Grid.id dari Kompas.com, Natasha Wilona menyebut video itu merupakan video lawas dirinya saat masih berpacaran dengan Verrell. Wilona lantas curiga ada oknum yang berniat menjatuhkan putra Vena Melinda itu lewat video dugem tersebut. Kecurigaan dirasakan aktris Natasha Wilona setelah video dugemnya dengan Verrell Bramasta tersebar. Hal ini karena kemunculan video itu bertepatan dengan momen Verrell mulai terjun ke politik bersama PAN. Namun Wilona mengaku tak merasa terganggu dengan munculnya video itu. Ia menanggapi dengan santai dan tak terlalu memikirkan hal tersebut. Di sisi lain, Wilona dan Verrell malah terlibat proyek bersama baru-baru ini. Keduanya seolah acuh dan tak mempedulikan perihal video dugem tersebut. Diketahui Wilona dan Verrell belum lama ini membagikan momen kebersamaan mereka di Instagram masing-masing. Di sela-sela syuting proyek bersama itu, Verrell yang mengenakan kaos panjang berwarna coklat tampak berbaring di sofa. Wilona yang terlihat mengenakan kardigan warna pink duduk di sofa yang sama dengan Verrell. Ia tampak membawa alat cukur untuk membersihkan brewok Verrell yang dibiarkan tumbuh sejak mengumumkan akan mencalonkan diri sebagai anggota DPR di pemilu 2024 mendatang.
Jordan yang diketahui seorang influencer tampak berada di proyek yang sama dengan Winona dan Ferrell. Ia pun terlihat merekam momen saat Winona mencukur brewok dan kumis Ferrell Bramasta. Kabar bahagia datang dari pasangan Rembayang dan Dinda Hau yang baru saja dikaruniai anak kedua. Dinda Hau dan Rembayang pun menerangkan proses kelahiran buah hati kedua mereka. Mereka mengaku sempat menangis menjelang kelahiran sang putra. Dikutip dari grid.id, Dinda Hau awalnya sempat berpikir apakah akan menangis juga saat proses kelahiran seperti yang terjadi pada anak pertama. Ia pun mengaku justru malah sangat menangis pada persalinan kedua ini. Rembayang pun menimpali ucapan Dinda Hau. Selain itu, Rembayang juga mengatakan bahwa dirinya sempat khawatir akan kondisi sang buah hati. Pasalnya, dokter mengatakan bahwa saat bayi menangis kencang ketika dilahirkan, maka menandakan bayi tersebut sehat. Bersyukur bayi Dinda Hau dan Rembayang menunjukkan pertanda bahwa kondisinya sehat. Seperti diketahui, Dinda Hau melahirkan buah hati keduanya pada Rabu 2 Maret 2023. Dinda Hau melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki di Rumah Sakit Bina Medika, Kota Tangerang Selatan pukul 2:03 waktu Indonesia Barat. Proses melahirkan buah hatinya Dinda Hau melakukannya secara sesar, sama seperti melahirkan anak pertamanya 2 tahun lalu. Mereka memberi nama lengkap untuk putra keduanya yaitu Arashkaba Muhammad Bayang. Dalam kesempatan tersebut mereka menjelaskan arti nama sang buah hati yaitu cerdas dan jujur, di mana mereka berharap putra keduanya penuh kejujuran dan cerdas. Menurut Rembayang dan Dinda Hau, nama panggilan sang buah hati memiliki arti kabar. Seperti nama anak pertamanya, ia juga menambahkan nama marganya pada anak keduanya, Bayang. Kita sempat mikir, kayaknya anak kedua bakal nangis juga nggak ya kayak anak pertama gitu. Ternyata malah nangis banget ya sayangnya. Nangis banget. Kita deg-degan kan ya. Dokter bilang kalau misalnya pas lahiran terus dia nangis kencang tuh sehat kan. Jadi nungguin, oh ternyata dia langsung gitu. Dan kita kan request jamnya pun 02:03. Dan itu tuh pas di dalam ruang operasi tuh dia udah sempat mau keluar, cuma ditungguin dulu sama dokter. Tunggu. Enggak tunggu. Kepalanya pas diangkat kayak gitu masih kayak kurang 1 detik, jadi pas 1 detik udah lewat langsung angkat. Ini kayak ada countdown-nya gitu loh. Gitu. Sempat menjadi teka-teki, Erina Gudono akhirnya mengungkap alasannya bersedia dipersunting Kaesang Pangarep. Seperti diketahui, Erina Gudono dan Kaesang Pangarep resmi menikah pada 10 Desember 2022 lalu. Memasuki bulan ketiga pernikahan, Erina Gudono membongkar sifat putra bungsu Presiden Joko Widodo yang membuatnya luluh. Dikutip dari grid.id, Erina mengaku sejak awal ia sudah menetapkan salah satu kriteria utama bagi calon pasangannya, yakni memiliki sifat tanggung jawab. Kriteria calon suami yang ada pada sosok Kaesang Pangarep dituturkan Erina saat talk show di The Girl Fest pada Sabtu 4 Maret. Namun dibalik sifat tanggung jawab yang dimiliki Kaesang, Erina juga mematok kriteria yang sama terhadap dirinya sendiri. Menurut Erina, ia dan sang pasangan tentunya harus memiliki kualifikasi dan kualitas yang setara. Karena menurutnya dalam sebuah hubungan akan lebih baik jika segala hal terselesaikan berdua. Saat ini hampir 3 bulan sudah Erina dan Kaesang menjalani kehidupan rumah tangga. Menurut Erina, sejauh ini kehidupan pernikahannya dengan Kaesang selalu dipenuhi canda tawa. Hal itu lantaran adik Gibran Rakabuming Raka ini sangat senang guyon alias bercanda. Meskipun sudah dinikahi Kaesang Pangarep, Erina Gudono masih mengungkapkan banyak mimpinya yang belum terwujud. Menantu Presiden Joko Widodo ini tak mau jika pernikahan malah membuat semangatnya untuk belajar terhenti. Erina Gudono mengakui jika Kaesang Pangarep dan dirinya punya banyak rencana yang ingin dilakukan setelah menikah. Impian Erina setelah menikah dengan Kaesang adalah melanjutkan pendidikannya. Selain itu, ia juga ingin mengenali lebih lagi pasangan dan belajar bagaimana problem solving dalam rumah tangga. Ia menegaskan tidak ingin berhenti mencari ilmu meski sudah menikah dan kelak punya anak. Erina melanjutkan dirinya berharap semangatnya dalam mencari ilmu bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya kelak. Erina juga menegaskan untuk tidak
menganggap pernikahan menjadi penghalang dalam belajar. Kalau Mbak Ina apa tuh? Mungkin kayaknya udah semua disebutin sama Kak Chelsea. Apa lagi ya? Jadi sebenarnya kalau aku mencari pasangan pasti harus yang tanggung jawab, mandiri pada dirinya sendiri dan ke keluarga kami nantinya. Terus juga satu hal yang penting adalah kita juga harus punya sifat itu. Kadang kita lupa, kita ekspektasi pasangan kita seperti itu, tapi kita sendiri lupa untuk punya sifat itu gitu. Jadi apa yang aku harapkan ada di pasangan aku juga aku harus punya gitu. Let's say ya tadi kan sifat-sifat setia, mandiri juga, kemudian respect pada diri sendiri dan orang lain. Kalau aku inginkan atau expect pasangan itu seperti itu, ya aku harus gitu juga dong, supaya nanti because it takes two to tango. Kita dalam sebuah relationship itu yang akan lebih works kalau berdua gitu kan, segala hal terselesaikan berdua. Jadi apa yang ada di pasangan juga harus ada di kita gitu. Erina Gudono membeberkan kehidupan pernikahan dengan Kaesang Pangarep yang baru berjalan 3 bulan. Namun rupanya sebelum sah dinikahi Kaesang Pangarep, Erina Gudono mengaku dirinya menyimpan rasa takut. Erina Gudono merasa takut lantaran ia tidak tahu bagaimana masa depannya dengan putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Ketakutan Erina Gudono sebelum dipersunting Kaesang Pangarep diungkapkannya saat mengisi talk show di The Girl Fest pada Sabtu 4 Maret. Kendati demikian, pada akhirnya Erina mantap menerima Kaesang sebagai suaminya pada 10 Desember 2022 lalu. Diakui Erina, keyakinan untuk menikah muncul ketika ia bertemu dengan Kaesang. Kini hampir 3 bulan sudah Erina dan Kaesang menjalani kehidupan rumah tangga. Menurut Erina, sejauh ini kehidupan pernikahannya dengan Kaesang selalu dipenuhi canda tawa. Hal itu lantaran Kaesang sangat senang guyon alias bercanda. Meskipun sudah dinikahi Kaesang Pangarep, Erina Gudono masih mengungkapkan banyak mimpinya yang belum terwujud. Menantu Presiden Joko Widodo ini tak mau jika pernikahan malah membuat semangatnya untuk belajar terhenti. Erina Gudono mengakui jika Kaesang Pangarep dan dirinya punya banyak rencana yang ingin dilakukan setelah menikah. Impian Erina setelah menikah dengan Kaesang adalah melanjutkan pendidikannya. Selain itu, ia juga ingin mengenali lebih lagi pasangan dan belajar bagaimana problem solving dalam rumah tangga. Ia menegaskan tidak ingin berhenti mencari ilmu meski sudah menikah dan kelak memiliki anak. Menurutnya, Erina melanjutkan dirinya berharap semangatnya dalam mencari ilmu bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya kelak. Erina juga menegaskan untuk tidak menganggap pernikahan menjadi penghalang dalam belajar. Meskipun telah bercerai, Natalie Holscher dan Sule tetap berusaha menjaga hubungan baik. Meski sempat beberapa kali diisukan renggang, masalah antara Natalie Holscher dan Sule tampaknya tak berlarut-larut. Baru saja video menunjukkan kedatangan Natalie ke kediaman Sule untuk mempertemukan anaknya dengan sang ayah. Dikutip dari Tribun Style, komedian Sule akhirnya bisa bertemu lagi dengan putra dari pernikahannya dengan Natalie Holscher, Azam Ardiansyah Sutisna. Hak asuh anak jatuh ke tangan Natalie membuat Sule tak bisa leluasa lagi bertemu putra bungsunya. Meski demikian, Sule diketahui kerap berkomunikasi dengan Azam lewat video call. Natalie Holscher pun beberapa kali menegaskan ia tak akan menghalangi anaknya bertemu sang ayah. Baru-baru ini, Sule akhirnya kembali bertemu Azam yang datang ke rumahnya. Sayangnya saat bertemu dengan sang putra, hal yang ditakutkan Sule benar-benar terjadi. Azam terlihat lupa pada sosok ayahnya tersebut. Sule tampak kaget melihat Azam datang di antar pengasuhnya. Saat mendekati Azam, sayangnya sang putra terlihat takut. Tak menyerah, Sule dengan sabar mencoba mengakrabkan diri dengan Azam. Sule pun hanya bisa tertawa melihat tingkah putranya. Bapak 5 anak itu tetap berusaha agar Azam tak takut lagi dengannya. Setelah mencoba beberapa kali, akhirnya Sule pun bisa bermain dengan Azam. Natalie yang ternyata juga turut datang ke rumah Sule membagikan momen tersebut melalui unggahan Instagram story-nya. Natalie Holscher dan Sule tampak duduk bersama sambil memperhatikan anaknya bermain. Ferdi, putra keempat Sule, juga terlihat bermain dengan Azam.
Unggahan Angel Lelga baru-baru ini menimbulkan pertanyaan, benarkah ia sudah menikah lagi? Mantan istri Vicky Prasetyo itu memamerkan kemesraan dengan seorang pria di Instagramnya. Banyak ucapan selamat dan doa baik berdatangan dari penggemar hingga rekan artis. Dikutip dari Tribun Style, Angel Lelga, mantan istri Vicky Prasetyo, menjadi sorotan pada Minggu 5 Maret. Wanita yang resmi bercerai dengan Vicky Prasetyo pada 25 Oktober 2019 silam tersebut mendadak pamer potret mesra bersama seorang pria. Angel Lelga tampak melemparkan senyuman ke arah kamera saat berdiri di samping sang pria. Dalam potret tersebut, Angel Lelga mengenakan busana muslim. Ia berpose di samping sang kekasih yang mengenakan atasan kemeja batik bertema biru. Keduanya kompak tersenyum seolah melampiaskan kebahagiaan yang tengah dirasakan. Pada kolom caption unggahan tersebut, Angel Lelga menuliskan keterangan dengan tagar ibadah, karena Allah, tawakal, jannah, doa, ridho Allah, halal tanggal 16 Desember 2022 dan husband atau suami. Caption dalam unggahan tersebut berbunyi tidak ada yang kebetulan, semua atas izin Allah. Karena unggahan tersebut, lantas banyak yang menduga Angel Lelga telah menikah lagi. Mereka pun menuliskan komentar berisi doa untuk keluarga baru Angel Lelga. Warganet membanjiri kolom komentar dengan ucapan selamat dan turut berbahagia. Meskipun telah menuai doa dari kerabat hingga para penggemarnya, Angel Lelga belum mengonfirmasi kabar bahagia tersebut. Sehingga ada pula yang mendoakan semoga rencana pernikahan Angel Lelga dengan sang calon suami berjalan lancar. Biduk rumah tangga Aldila Jelita dan Indra Bekti sudah berada di ujung tanduk. Kini gugatan cerai Dila terhadap Bekti telah terdaftar secara sah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Gugatan tersebut didaftarkan oleh kuasa hukum Dila, Milano Lubis, melalui e-court. Dikutip dari Tribun Seleb, dalam dokumen gugatannya, Aldila Jelita telah menyertakan 3 poin penting dari perceraiannya. Poin pertama berupa permohonan cerai yang diajukan Dila terhadap Bekti. Poin kedua adalah hak asuh anak jatuh kepada Dila dan Bekti bertanggung jawab secara finansial. Poin ketiga ialah pembagian harta gonogini yang diperoleh selama Dila dan Bekti berumah tangga. Saat ditemui di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Aldila Jelita menyebut jika ia sudah ingin bercerai dengan Indra Bekti sejak tahun 2020. Adapun Aldila Jelita mengklaim jika ia memutuskan untuk bercerai karena sebuah prinsip yang tak lagi sama. Hanya saja Aldila Jelita tak mengungkapkan secara detail tentang prinsip apa yang tengah dipermasalahkan. Ia mengatakan sempat meminta suaminya untuk berubah. Dila menyebut jika ia telah memberikan kesempatan kedua kepada Indra Bekti. Sampai 2023 ini, prinsip antara Bekti dan Dila sudah tak lagi sama. Oleh karena itulah Aldila Jelita akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan Indra Bekti. Sementara itu Indra Bekti sempat meminta Aldila Jelita untuk memikirkan ulang sebelum menggugatnya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Permintaan tersebut disampaikan Indra Bekti sebelum Aldila Jelita resmi melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Rabu 1 Maret. Saat Aldila Jelita meminta diceraikan, Indra Bekti tidak langsung menyetujuinya. Sebelum digugat cerai, Indra Bekti menawarkan beberapa pilihan ke Aldila Jelita. Indra Bekti berharap beberapa pilihan yang dirahasiakannya itu bisa mengubah niat cerai istrinya tersebut. Namun Aldila Jelita tetap ngotot bercerai dan ingin mengakhiri pernikahannya. Indra Bekti bahkan sempat berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya supaya tetap utuh. Adik mendiang Bibi Andriansyah, Fujianti Utami Putri alias Fuji, berhasil mewujudkan impiannya membeli rumah mewah baru. Fuji mengatakan ia sudah sejak lama ingin membeli rumah sendiri. Tak main-main, Fuji membeli rumah impiannya secara tunai alias cash. Dikutip dari Tribun Seleb, mantan kekasih Thorik Halilintar itu merasa impiannya membeli rumah bisa terwujud berkat doa dari orang tua dan hasil kerja kerasnya. Fuji mengaku sangat bahagia karena yang
karena cita-citanya sejak kecil akhirnya dapat terwujud. Gadis 20 tahun ini mengatakan sebelumnya sama sekali tidak menyangka bisa membeli rumah impiannya. Fuji lantas menyampaikan pesan mengharukan untuk mendiang Bibi Ardiansyah dan sang kakak ipar Vanessa Angel. Menurut Fuji, rumah tersebut adalah tempat tinggal impian Bibi dan Vanessa. Rumah mewah tersebut dipersembahkan Fuji untuk keponakannya Galaskai Ardiansyah. Belum lama ini, Fuji juga tampak membagikan foto lawasnya bersama mendiang kakaknya Bibi Ardiansyah. Terlihat Bibi Ardiansyah membawa sebuah kue ulang tahun dan duduk di sebelah Fuji. Momen tersebut rupanya pernah diunggah oleh Bibi Ardiansyah dalam Instagram @biblis. Saat itu, Fuji berulang tahun tepat 1 hari sebelum Bibi dan Vanessa Angel meninggal dunia dalam kecelakaan. Kini Fuji mengunggah momen tersebut melalui Instagram pribadinya untuk merayakan ulang tahun Bibi Ardiansyah yang seharusnya bertambah usia pada Minggu 26 Februari. Selain foto tersebut, terdapat beberapa foto Fuji bersama Bibi hingga Vanessa Angel semasa hidup. Fuji pun memberikan ucapan selamat ulang tahun melalui keterangan postingan. Dalam unggahan itu, Fuji mengungkapkan kerinduannya dengan Bibi Ardiansyah. Kita ke informasi pertama Tribuners. Verrell Bramasta memberi tanggapan menohok terkait keputusan Vena Melinda yang mencabut gugatan cerainya pada Ferry Irawan. Sebelumnya santer dikabarkan Vena Melinda tiba-tiba mencabut gugatan cerai tersebut. Lantas banyak spekulasi muncul terkait pencabutan gugatan cerai dari Vena Melinda. Dikutip dari Tribun Style, sebelumnya Vena Melinda adalah sosok yang begitu vokal ingin berpisah dari Ferry Irawan. Mengetahui kabar tersebut, Verrell Bramasta sebagai anak meyakini bahwa Vena Melinda memiliki maksud dan tujuan tersendiri di balik keputusannya. Menurutnya, keputusan yang diambil oleh Vena Melinda tak ada salahnya. Ia memahami alasan Vena Melinda memilih untuk mencabut gugatan cerainya beberapa waktu lalu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Menurut Verrell Bramasta, keputusan yang dibuat sang ibu merupakan pemikiran yang tepat. Verrell Bramasta membenarkan jika Ferry Irawan maupun Vena Melinda memang sudah sepakat untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya. Anak sulung dari Ivan Fadila itu menyebut bahwa keputusan Vena Melinda tersebut sudah dipikirkan matang-matang. Sebagai anak yang berbakti, Verrell Bramasta hanya berharap semoga masalah yang harus dihadapi ibunya segera selesai. Pasalnya, Verrell Bramasta tak tega harus melihat Vena Melinda diselimuti rasa kesedihan. Ia ingin keputusan seadil-adilnya terkait persoalan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dialami Vena Melinda. Ia menilai bahwa ibunya telah berpikir keras soal plus dan minus dari keputusan mencabut gugatan cerai tersebut. Verrell Bramasta yakin bahwa Vena Melinda sudah paham konsekuensi apa yang akan diterimanya kelak. Selain itu, Verrell Bramasta tidak mau menanggapi terkait pengajuan penahanan yang akan dilayangkan Ferry Irawan. Ia menegaskan hanya bisa mendukung dan mendoakan ibundanya. Dikabarkan sebelumnya, Vena Melinda melalui kuasa hukumnya mencabut gugatan cerainya kepada Ferry Irawan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Kamis 2 Maret. Pencabutan tersebut berdasarkan ketentuan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pencabutan itu terjadi lantaran ada 2 gugatan yang masuk dengan objek sama, yaitu perceraian, sehingga majelis hakim meminta salah satu penggugat mencabut perkara tersebut. Namun Ferry Irawan memang lebih dahulu melayangkan cerai talak kepada Vena Melinda. Oleh karena itu, Vena Melinda lah yang harus mencabut gugatan tersebut. Meski Vena Melinda telah mencabut gugatan cerainya, ia ingin proses persidangan segera terselesaikan. Vena Melinda juga akan bersikukuh untuk memproses kasus KDRT yang dilakukan Ferry Irawan terhadapnya. Jujur aku juga baru tahu soal cabut gugatan kemarin dan aku langsung konfirmasi ke mama, dan kebetulan dari mama emang bilang mama cabut gugatannya, tapi itu karena dari pihaknya Om Ferry sudah ada melaporkan gugatan. Jadi buat apa ada 2 gugatan? Tapi mama sempat kecewa dan kesal juga gitu karena laporannya yang Om Ferry buat itu tidak mencantumkan KDRT, padahal itu ada KDRT. Ya, aku rasa mungkin setiap orang kalau melakukan sesuatu pasti ada konsiderasinya. Jadi mungkin dari pihak Om Ferry ada pemikiran tersendiri gitu. Cuman ya apapun itu, kalau menurut aku yang penting masalahnya cepat selesai.
Verrel Bramasta ikut berkomentar terkait gugatan cerai sang ibu Vena Melinda yang dicabut beberapa waktu lalu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Menurut Verrel Bramasta, keputusan yang dibuat sang ibu merupakan pemikiran yang tepat. Sebab Verrel Bramasta menilai jika Ferry Irawan maupun Vena Melinda memang sudah sepakat mengakhiri hubungan rumah tangga mereka. Dikutip dari Tribun Seleb, Verrel menilai ibunya adalah wanita yang smart dan independen, sehingga setiap keputusan yang diambil pasti telah dipikirkan secara matang-matang. Putra Vena Melinda ini berharap masalah sang ibu dapat segera selesai, sebab ia tak ingin melihat Vena Melinda terus diselimuti kesedihan mendalam. Selain itu, Verrel Bramasta tidak mau menanggapi terkait pengajuan penahanan yang akan dilayangkan Ferry Irawan. Ia menegaskan untuk menyerahkan seluruh proses hukum pada pihak berwajib. Verrel juga mengatakan ia hanya bisa mendukung dan mendoakan ibundanya. Diberitakan sebelumnya, Vena Melinda melalui kuasa hukumnya mencabut gugatan cerainya kepada Ferry Irawan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Kamis 2 Maret. Pencabutan tersebut berdasarkan ketentuan Pengadilan Agama Jakarta Selatan lantaran ada 2 gugatan yang masuk dengan objek sama yaitu perceraian, sehingga majelis hakim meminta salah satu penggugat mencabut perkara tersebut. Namun Ferry Irawan memang lebih dahulu melayangkan cerai talak kepada Vena Melinda, sehingga sang istrilah yang harus mencabut gugatan tersebut. Lantaran diketahui baik Vena maupun Ferry sama-sama mengajukan gugatan cerai dan juga ingin berpisah. Untuk itu Vena Melinda memilih untuk mencabut gugatan cerainya. Meski demikian pihaknya menegaskan gugatan cerai dari Ferry Irawan akan tetap berlanjut, sementara Vena yang akan menjadi pihak tergugat. Rencananya Ibunda Verrel Bramasta telah menyusun rencana untuk mengajukan gugatan balik. Hal itu berdasarkan kemauan dari Vena sendiri. Alasan Vena mengajukan gugatan balik lantaran dalam perkara Ferry Irawan tidak memasukkan permasalahan KDRT. Tanggepin hal-hal ini. Kalau menurut aku sih Mama adalah orang yang smart dan independen ya. Jadi setiap keputusan yang Mama ambil pasti dipikirkan secara matang-matang. Yang hanya bisa aku lakuin sebagai anak ya mendoakan, mensupport, dan yang paling penting sekarang buat Mama bahagia sih. Kecewa nggak sama keputusannya? Nggak kecewa karena kan hasil akhirnya akan sama aja ya. Yang kayak aku bilang tadi. Jadi Mama mencabut gugatan karena dari pihak Om Ferry udah ada gugatan. Presenter Indra Bekti diketahui digugat cerai oleh sang istri Aldila Jelita. Diketahui Indra Bekti sempat meminta Aldila Jelita untuk memikirkan ulang sebelum menggugatnya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Permintaan tersebut disampaikan Indra Bekti sebelum Aldila Jelita resmi melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Rabu 1 Maret. Dikutip dari Tribun Seleb, sebelumnya Aldila Jelita mengajukan cerai melalui pendaftaran e-court pada 27 Februari lalu. Saat Aldila Jelita meminta diceraikan, Indra Bekti tidak langsung menyetujuinya. Sebelum digugat cerai, Indra Bekti menawarkan beberapa pilihan ke Aldila Jelita. Indra Bekti berharap beberapa pilihan yang dirahasiakannya itu bisa mengubah niat cerai istrinya tersebut. Namun, Aldila Jelita tetap ngotot bercerai dan ingin mengakhiri pernikahannya. Indra Bekti bahkan sempat berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya agar tetap utuh. Sebagai informasi, sidang perdana gugatan cerai Aldila Jelita terhadap Indra Bekti digelar pada Senin 13 Maret. Indra Bekti diketahui meninggalkan rumah yang ditinggali bersama Aldila Jelita dan anak-anaknya sejak sepekan lalu. Saat ini Indra Bekti mulai merasakan rindu setelah berpisah rumah dengan istri dan anak-anaknya tersebut. Ia berharap bisa bertemu dan bercengkrama kembali dengan anak-anaknya. Setelah meninggalkan rumah, anak-anak Indra Bekti diurus oleh Aldila Jelita. Sebelum gugatan perceraian itu didaftarkan ke Pengadilan Agama, Aldila Jelita memutuskan berpisah rumah tinggal dengan Indra Bekti. Aldila Jelita sudah tidak lagi serumah dengan suaminya tersebut sejak sepekan lalu. 2 anak kini tinggal bersama Aldila Jelita. Milano Lubis, pengacara Aldila Jelita, mengatakan hak asuh anak sudah disepakati akan bersama kliennya. Aldila Jelita menggugat cerai Indra Bekti bukan karena permasalahan uang, melainkan ada perbedaan prinsip hidup. Menurut Milano Lubis, rumah tangga Indra Bekti dan Aldila Jelita terasa tidak harmonis lantaran ada permasalahan yang terus berulang hingga tidak bisa lagi dipertahankan. Oh iya. Pada saat dia minta itu pun juga aku berusaha untuk ya coba dipikirkan lagi dan kemudian
aku coba malah menawarkan beberapa pilihan-pilihan juga gitu pada saat percakapan kita itu. Ya udah, akhirnya ternyata keputusannya adalah kita akan pisah gitu. Dengan caranya nanti kita memang dari pihak lawyer aku itu bilangnya ya nggak terlalu ketemu gitu, jadi boleh kok nggak usah ketemu gitu atau datang ke persidangan sebenarnya karena sudah diwakili oleh lawyer gitu, tapi paling tidak sekali deh kalau misalnya mau datang gitu karena dia yang menggugat, jadi katanya dia yang akan sering datang ke persidangan katanya gitu. Kabar mengejutkan datang dari pengacara Sunan Kalijaga lantaran putranya baru saja menjadi korban penganiayaan. Bahkan Shan, putra bungsu Sunan Kalijaga tersebut, sampai mengalami lebam-lebam di beberapa bagian tubuhnya akibat peristiwa ini. Sunan Kalijaga pun mengaku merasa kaget karena putranya lebam-lebam bukan karena berkelahi, melainkan dikeroyok. Dilansir Grid ID dari Kompas.com, Sunan Kalijaga memberikan keterangan selesai mendatangi sekolah dan bertemu wali kelas serta guru BK di sekolah putranya tersebut. Ia membeberkan hal yang mengejutkan dirinya adalah adanya dugaan bahwa putranya mengalami pengeroyokan, bukan perkelahian biasa. Sunan mengungkap dari tindakan tersebut putranya mengalami luka lebam di mata dan dipukul di bagian kepala. Di sisi lain, Heidi Sunan yang merupakan istri Sunan Kalijaga mengaku tak ada niatan untuk memindahkan sekolah sang anak seusai dikeroyok. Ia percaya bahwa anak-anaknya bisa menghadapi kondisi apapun dan dimanapun. Apalagi dari pihak Shan sendiri juga tak mengungkapkan keinginan untuk pindah. Meski Shan baru saja menjadi korban penganiayaan baik dari pihak dirinya selaku orang tua maupun putranya sendiri memang ingin bertahan di sekolah tersebut. Selain itu, keluarga tak melakukan pengawalan khusus untuk Shan. Kendati demikian, Ibunda Salma Finasunan itu mengaku kecewa dengan pihak sekolah. Pasalnya, peristiwa penganiayaan terhadap putranya terjadi di sekolah saat jam pelajaran sedang berlangsung. Heidi pun berharap kejadian serupa tak terjadi kembali. Diketahui Sunan Kalijaga meradang selesai putranya, Shan, menjadi korban penganiayaan di sekolah. Sunan menyebut Shan tak bisa melawan karena dicegat oleh anak-anak lainnya hingga membuatnya babak belur. Karena kejadian tersebut, mata dan wajah Shan mengalami lebam dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Karena pengeroyokan tersebut terjadi di sekolah, Sunan lantas meminta tanggung jawab pihak sekolah atas apa yang dialami sang putra. Bahkan Sunan Kalijaga pun sampai berniat memproses kasus ini ke jalur hukum. Baru-baru ini publik dihebohkan dengan viralnya video dugem mesra Natasha Wilona dan Verrell Bramasta. Dalam video dugem mesra itu, Natasha Wilona tampak berjoget hingga berpelukan dengan Verrell Bramasta. Mengetahui video dugem mesra Natasha Wilona dan Verrell Bramasta itu, sontak netizen langsung kaget. Pasalnya, Natasha Wilona dan Verrell Bramasta sudah lama putus. Setelah menjadi perbincangan, Natasha Wilona akhirnya angkat bicara mengenai hal tersebut. Artis 24 tahun ini membenarkan video itu. Dilansir Grid.id dari Kompas.com, Natasha Wilona menyebut video itu merupakan video lawas dirinya saat masih berpacaran dengan Verrell. Wilona lantas curiga ada oknum yang berniat menjatuhkan putra Vena Melinda itu lewat video dugem tersebut. Kecurigaan dirasakan aktris Natasha Wilona setelah video dugemnya dengan Verrell Bramasta tersebar. Hal ini karena kemunculan video itu bertepatan dengan momen Verrell mulai terjun ke politik bersama PAN. Namun Wilona mengaku tak merasa terganggu dengan munculnya video itu. Ia menanggapi dengan santai dan tak terlalu memikirkan hal tersebut. Di sisi lain, Wilona dan Verrell malah terlibat proyek bersama baru-baru ini. Keduanya seolah acuh dan tak mempedulikan perihal video dugem tersebut. Diketahui Wilona dan Verrell belum lama ini membagikan momen kebersamaan mereka di Instagram masing-masing. Di sela-sela syuting proyek bersama itu, Verrell yang mengenakan kaos panjang berwarna coklat tampak berbaring di sofa. Wilona yang terlihat mengenakan kardigan warna pink duduk di sofa yang sama dengan Verrell. Ia tampak membawa alat cukur untuk membersihkan brewok Verrell yang dibiarkan tumbuh sejak mengumumkan akan mencalonkan diri sebagai anggota DPR di pemilu 2024 mendatang.
Jordan yang diketahui seorang influencer tampak berada di proyek yang sama dengan Winona dan Ferrell. Ia pun terlihat merekam momen saat Winona mencukur brewok dan kumis Verrell Bramasta. Kabar bahagia datang dari pasangan Rembayang dan Dinda Hau yang baru saja dikaruniai anak kedua. Dinda Hau dan Rembayang pun menerangkan proses kelahiran buah hati kedua mereka. Mereka mengaku sempat menangis menjelang kelahiran sang putra. Dikutip dari grid.id, Dinda Hau awalnya sempat berpikir apakah akan menangis juga saat proses kelahiran seperti yang terjadi pada anak pertama. Ia pun mengaku justru malah sangat menangis pada persalinan kedua ini. Rembayang pun menimpali ucapan Dinda Hau. Selain itu, Rembayang juga mengatakan bahwa dirinya sempat khawatir akan kondisi sang buah hati. Pasalnya, dokter mengatakan bahwa saat bayi menangis kencang ketika dilahirkan, maka menandakan bayi tersebut sehat. Bersyukur bayi Dinda Hau dan Rembayang menunjukkan pertanda bahwa kondisinya sehat. Seperti diketahui, Dinda Hau melahirkan buah hati keduanya pada Rabu 2 Maret 2023. Dinda Hau melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki di Rumah Sakit Bina Medika, Kota Tangerang Selatan pukul 2:03 waktu Indonesia Barat. Proses melahirkan buah hatinya, Dinda Hau melakukannya secara sesar, sama seperti melahirkan anak pertamanya 2 tahun lalu. Mereka memberi nama lengkap untuk putra keduanya, yaitu Arashkaba Muhammad Bayang. Dalam kesempatan tersebut, mereka menjelaskan arti nama sang buah hati, yaitu cerdas dan jujur, di mana mereka berharap putra keduanya penuh kejujuran dan cerdas. Menurut Rembayang dan Dinda Hau, nama panggilan sang buah hati memiliki arti kabar. Seperti nama anak pertamanya, ia juga menambahkan nama marganya pada anak keduanya, Bayang. Kita sempat mikir, ini kayaknya anak kedua bakal nangis juga nggak ya kayak anak pertama gitu. Ternyata malah nangis banget ya sayangnya. Kita deg-degan kan ya. Dokter bilang kalau misalnya pas lahiran terus dia nangis kencang tuh sehat kan. Nungguin, oh ternyata dia langsung gitu. Dan kita kan request jamnya pun 02:03. Dan itu tuh pas di dalam ruang operasi tuh dia udah sempat mau keluar, cuma ditungguin dulu sama dokter. Tunggu. Enggak tunggu. Palanya pas diangkat kayak gitu masih kayak kurang 1 detik, jadi pas 1 detik udah lewat langsung angkat. Nah, jadi kayak ada countdown-nya gitu loh. Gitu. Sempat menjadi teka-teki, Erina Gudono akhirnya mengungkap alasannya bersedia dipersunting Kaesang Pangarep. Seperti diketahui, Erina Gudono dan Kaesang Pangarep resmi menikah pada 10 Desember 2022 lalu. Memasuki bulan ketiga pernikahan, Erina Gudono membongkar sifat putra bungsu Presiden Joko Widodo yang membuatnya luluh. Dikutip dari grid.id, Erina mengaku sejak awal ia sudah menetapkan salah satu kriteria utama bagi calon pasangannya, yakni memiliki sifat tanggung jawab. Kriteria calon suami yang ada pada sosok Kaesang Pangarep dituturkan Erina saat talk show di The Girl Fest pada Sabtu 4 Maret. Namun dibalik sifat tanggung jawab yang dimiliki Kaesang, Erina juga mematok kriteria yang sama terhadap dirinya sendiri. Menurut Erina, ia dan sang pasangan tentunya harus memiliki kualifikasi dan kualitas yang setara. Karena menurutnya dalam sebuah hubungan akan lebih baik jika segala hal terselesaikan berdua. Saat ini hampir 3 bulan sudah Erina dan Kaesang menjalani kehidupan rumah tangga. Menurut Erina, sejauh ini kehidupan pernikahannya dengan Kaesang selalu dipenuhi canda tawa. Hal itu lantaran adik Gibran Rakabuming Raka ini sangat senang guyon alias bercanda. Meskipun sudah dinikahi Kaesang Pangarep, Erina Gudono masih mengungkapkan banyak mimpinya yang belum terwujud. Menantu Presiden Joko Widodo ini tak mau jika pernikahan malah membuat semangatnya untuk belajar terhenti. Erina Gudono mengakui jika Kaesang Pangarep dan dirinya punya banyak rencana yang ingin dilakukan setelah menikah. Impian Erina setelah menikah dengan Kaesang adalah melanjutkan pendidikannya. Selain itu, ia juga ingin mengenali lebih lagi pasangan dan belajar bagaimana problem solving dalam rumah tangga. Ia menegaskan tidak ingin berhenti mencari ilmu meski sudah menikah dan kelak punya anak. Erina melanjutkan dirinya berharap semangatnya dalam mencari ilmu bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya kelak. Erina juga menegaskan untuk tidak
menganggap pernikahan menjadi penghalang dalam belajar. Kalau Mbak Ina apa tuh? Mungkin kayaknya udah semua disebutin sama Kak Chelsea, apalagi ya. Jadi sebenarnya kalau aku mencari pasangan pasti harus yang tanggung jawab, mandiri pada dirinya sendiri dan ke keluarga kami nantinya. Terus juga satu hal yang penting adalah kita juga harus punya sifat itu. Kadang kita lupa, kita ekspektasi pasangan kita seperti itu, tapi kita sendiri lupa untuk punya sifat itu gitu. Jadi apa yang aku harapkan ada di pasangan aku juga aku harus punya gitu. Let's say ya tadi kan sifat-sifat setia, mandiri, juga kemudian respect pada diri sendiri dan orang lain. Kalau aku inginkan atau expect pasangan itu seperti itu, ya aku harus gitu juga dong, supaya nanti because it takes two to tango. Kita dalam sebuah relationship itu yang akan lebih works kalau berdua gitu kan, segala hal terselesaikan berdua. Jadi apa yang ada di pasangan juga harus ada di kita gitu. Erina Gudono membeberkan kehidupan pernikahan dengan Kaesang Pangarep yang baru berjalan 3 bulan. Namun rupanya sebelum sah dinikahi Kaesang Pangarep, Erina Gudono mengaku dirinya menyimpan rasa takut. Erina Gudono merasa takut lantaran ia tidak tahu bagaimana masa depannya dengan putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Ketakutan Erina Gudono sebelum dipersunting Kaesang Pangarep diungkapkannya saat mengisi talk show di The Girl Fest pada Sabtu 4 Maret. Kendati demikian, pada akhirnya Erina mantap menerima Kaesang sebagai suaminya pada 10 Desember 2022 lalu. Diakui Erina, keyakinan untuk menikah muncul ketika ia bertemu dengan Kaesang. Kini hampir 3 bulan sudah Erina dan Kaesang menjalani kehidupan rumah tangga. Menurut Erina, sejauh ini kehidupan pernikahannya dengan Kaesang selalu dipenuhi canda tawa. Hal itu lantaran Kaesang sangat senang guyon alias bercanda. Meskipun sudah dinikahi Kaesang Pangarep, Erina Gudono masih mengungkapkan banyak mimpinya yang belum terwujud. Menantu Presiden Joko Widodo ini tak mau jika pernikahan malah membuat semangatnya untuk belajar terhenti. Erina Gudono mengakui jika Kaesang Pangarep dan dirinya punya banyak rencana yang ingin dilakukan setelah menikah. Impian Erina setelah menikah dengan Kaesang adalah melanjutkan pendidikannya. Selain itu, ia juga ingin mengenali lebih lagi pasangan dan belajar bagaimana problem solving dalam rumah tangga. Ia menegaskan tidak ingin berhenti mencari ilmu meski sudah menikah dan kelak memiliki anak. Menurutnya, Erina melanjutkan dirinya berharap semangatnya dalam mencari ilmu bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya kelak. Erina juga menegaskan untuk tidak menganggap pernikahan menjadi penghalang dalam belajar. Meskipun telah bercerai, Natalie Holscher dan Sule tetap berusaha menjaga hubungan baik. Meski sempat beberapa kali diisukan renggang, masalah antara Natalie Holscher dan Sule tampaknya tak berlarut-larut. Baru saja video menunjukkan kedatangan Natalie ke kediaman Sule untuk mempertemukan anaknya dengan sang ayah. Dikutip dari Tribun Style, komedian Sule akhirnya bisa bertemu lagi dengan putra dari pernikahannya dengan Natalie Holscher, Azam Ardiansyah Sutisna. Hak asuh anak jatuh ke tangan Natalie membuat Sule tak bisa leluasa lagi bertemu putra bungsunya. Meski demikian, Sule diketahui kerap berkomunikasi dengan Azam lewat video call. Natalie Holscher pun beberapa kali menegaskan ia tak akan menghalangi anaknya bertemu sang ayah. Baru-baru ini, Sule akhirnya kembali bertemu Azam yang datang ke rumahnya. Sayangnya saat bertemu dengan sang putra, hal yang ditakutkan Sule benar-benar terjadi. Azam terlihat lupa pada sosok ayahnya tersebut. Sule tampak kaget melihat Azam datang di antar pengasuhnya. Saat mendekati Azam, sayangnya sang putra terlihat takut. Tak menyerah, Sule dengan sabar mencoba mengakrabkan diri dengan Azam. Sule pun hanya bisa tertawa melihat tingkah putranya. Bapak 5 anak itu tetap berusaha agar Azam tak takut lagi dengannya. Setelah mencoba beberapa kali, akhirnya Sule pun bisa bermain dengan Azam. Natalie yang ternyata juga turut datang ke rumah Sule membagikan momen tersebut melalui unggahan Instagram story-nya. Natalie Holscher dan Sule tampak duduk bersama sambil memperhatikan anaknya bermain. Ferdi, putra keempat Sule, juga terlihat bermain dengan Azam.
Unggahan Angel Lelga baru-baru ini menimbulkan pertanyaan, benarkah ia sudah menikah lagi? Mantan istri Vicky Prasetyo itu memamerkan kemesraan dengan seorang pria di Instagramnya. Banyak ucapan selamat dan doa baik berdatangan dari penggemar hingga rekan artis. Dikutip dari Tribun Style, Angel Lelga, mantan istri Vicky Prasetyo menjadi sorotan pada Minggu 5 Maret. Wanita yang resmi bercerai dengan Vicky Prasetyo pada 25 Oktober 2019 silam tersebut mendadak pamer potret mesra bersama seorang pria. Angel Lelga tampak melemparkan senyuman ke arah kamera saat berdiri di samping sang pria. Dalam potret tersebut, Angel Lelga mengenakan busana muslim. Ia berpose di samping sang kekasih yang mengenakan atasan kemeja batik bertema biru. Keduanya kompak tersenyum seolah melampiaskan kebahagiaan yang tengah dirasakan. Pada kolom caption unggahan tersebut, Angel Lelga menuliskan keterangan dengan tagar ibadah, karena Allah, tawakal, jannah, doa, ridho Allah, halal tanggal 16 Desember 2022 dan husband atau suami. Caption dalam unggahan tersebut berbunyi tidak ada yang kebetulan, semua atas izin Allah. Karena unggahan tersebut, lantas banyak yang menduga Angel Lelga telah menikah lagi. Mereka pun menuliskan komentar berisi doa untuk keluarga baru Angel Lelga. Warganet membanjiri kolom komentar dengan ucapan selamat dan turut berbahagia. Meskipun telah menuai doa dari kerabat hingga para penggemarnya, Angel Lelga belum mengonfirmasi kabar bahagia tersebut. Sehingga ada pula yang mendoakan semoga rencana pernikahan Angel Lelga dengan sang calon suami berjalan lancar. Biduk rumah tangga Aldila Jelita dan Indra Bekti sudah berada di ujung tanduk. Kini gugatan cerai Dila terhadap Bekti telah terdaftar secara sah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Gugatan tersebut didaftarkan oleh kuasa hukum Dila, Milano Lubis, melalui e-court. Dikutip dari Tribun Seleb, dalam dokumen gugatannya, Aldila Jelita telah menyertakan 3 poin penting dari perceraiannya. Poin pertama berupa permohonan cerai yang diajukan Dila terhadap Bekti. Poin kedua adalah hak asuh anak jatuh kepada Dila dan Bekti bertanggung jawab secara finansial. Poin ketiga ialah pembagian harta gonogini yang diperoleh selama Dila dan Bekti berumah tangga. Saat ditemui di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Aldila Jelita menyebut jika ia sudah ingin bercerai dengan Indra Bekti sejak tahun 2020. Adapun Aldila Jelita mengklaim jika ia memutuskan untuk bercerai karena sebuah prinsip yang tak lagi sama. Hanya saja Aldila Jelita tak mengungkapkan secara detail tentang prinsip apa yang tengah dipermasalahkan. Ia mengatakan sempat meminta suaminya untuk berubah. Dila menyebut jika ia telah memberikan kesempatan kedua kepada Indra Bekti. Sampai 2023 ini prinsip antara Bekti dan Dila sudah tak lagi sama. Oleh karena itulah Aldila Jelita akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan Indra Bekti. Sementara itu Indra Bekti sempat meminta Aldila Jelita untuk memikirkan ulang sebelum menggugatnya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Permintaan tersebut disampaikan Indra Bekti sebelum Aldila Jelita resmi melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Rabu 1 Maret. Saat Aldila Jelita meminta diceraikan, Indra Bekti tidak langsung menyetujuinya. Sebelum digugat cerai, Indra Bekti menawarkan beberapa pilihan ke Aldila Jelita. Indra Bekti berharap beberapa pilihan yang dirahasiakannya itu bisa mengubah niat cerai istrinya tersebut. Namun Aldila Jelita tetap ngotot bercerai dan ingin mengakhiri pernikahannya. Indra Bekti bahkan sempat berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya supaya tetap utuh. Adik mendiang Bibi Andriansyah, Fujianti Utami Putri alias Fuji, berhasil mewujudkan impiannya membeli rumah mewah baru. Fuji mengatakan ia sudah sejak lama ingin membeli rumah sendiri. Tak main-main, Fuji membeli rumah impiannya secara tunai alias cash. Dikutip dari Tribun Seleb, mantan kekasih Thorik Halilintar itu merasa impiannya membeli rumah bisa terwujud berkat doa dari orang tua dan hasil kerja kerasnya. Fuji mengaku sangat bahagia karena
karena cita-citanya sejak kecil akhirnya dapat terwujud. Gadis 20 tahun ini mengatakan sebelumnya sama sekali tidak menyangka bisa membeli rumah impiannya. Fuji lantas menyampaikan pesan mengharukan untuk mendiang Bibi Ardiansyah dan sang kakak ipar Vanessa Angel. Menurut Fuji, rumah tersebut adalah tempat tinggal impian Bibi dan Vanessa. Rumah mewah tersebut dipersembahkan Fuji untuk keponakannya Galaskai Ardiansyah. Belum lama ini, Fuji juga tampak membagikan foto lawasnya bersama mendiang kakaknya Bibi Ardiansyah. Terlihat Bibi Ardiansyah membawa sebuah kue ulang tahun dan duduk di sebelah Fuji. Momen tersebut rupanya pernah diunggah oleh Bibi Ardiansyah dalam Instagram @biblis. Saat itu, Fuji berulang tahun tepat 1 hari sebelum Bibi dan Vanessa Angel meninggal dunia dalam kecelakaan. Kini Fuji mengunggah momen tersebut melalui Instagram pribadinya untuk merayakan ulang tahun Bibi Ardiansyah yang seharusnya bertambah usia pada Minggu 26 Februari. Selain foto tersebut, terdapat beberapa foto Fuji bersama Bibi hingga Vanessa Angel semasa hidup. Fuji pun memberikan ucapan selamat ulang tahun melalui keterangan postingan. Dalam unggahan itu, Fuji mengungkapkan kerinduannya dengan Bibi Ardiansyah. Kita ke informasi pertama Tribuners. Verrell Bramasta memberi tanggapan menohok terkait keputusan Vena Melinda yang mencabut gugatan cerainya pada Ferry Irawan. Sebelumnya santer dikabarkan Vena Melinda tiba-tiba mencabut gugatan cerai tersebut. Lantas banyak spekulasi muncul terkait pencabutan gugatan cerai dari Vena Melinda. Dikutip dari Tribun Style, sebelumnya Vena Melinda adalah sosok yang begitu vokal ingin berpisah dari Ferry Irawan. Mengetahui kabar tersebut, Verrell Bramasta sebagai anak meyakini bahwa Vena Melinda memiliki maksud dan tujuan tersendiri di balik keputusannya. Menurutnya, keputusan yang diambil oleh Vena Melinda tak ada salahnya. Ia memahami alasan Vena Melinda memilih untuk mencabut gugatan cerainya beberapa waktu lalu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Menurut Verrell Bramasta, keputusan yang dibuat sang ibu merupakan pemikiran yang tepat. Verrell Bramasta membenarkan jika Ferry Irawan maupun Vena Melinda memang sudah sepakat untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya. Anak sulung dari Ivan Fadila itu menyebut bahwa keputusan Vena Melinda tersebut sudah dipikirkan matang-matang. Sebagai anak yang berbakti, Verrell Bramasta hanya berharap semoga masalah yang harus dihadapi ibunya segera selesai. Pasalnya, Verrell Bramasta tak tega harus melihat Vena Melinda diselimuti rasa kesedihan. Ia ingin keputusan seadil-adilnya terkait persoalan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dialami Vena Melinda. Ia menilai bahwa ibunya telah berpikir keras soal plus dan minus dari keputusan mencabut gugatan cerai tersebut. Verrell Bramasta yakin bahwa Vena Melinda sudah paham konsekuensi apa yang akan diterimanya kelak. Selain itu, Verrell Bramasta tidak mau menanggapi terkait pengajuan penahanan yang akan dilayangkan Ferry Irawan. Ia menegaskan hanya bisa mendukung dan mendoakan ibundanya. Dikabarkan sebelumnya, Vena Melinda melalui kuasa hukumnya mencabut gugatan cerainya kepada Ferry Irawan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Kamis 2 Maret. Pencabutan tersebut berdasarkan ketentuan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pencabutan itu terjadi lantaran ada 2 gugatan yang masuk dengan objek sama, yaitu perceraian, sehingga majelis hakim meminta salah satu penggugat mencabut perkara tersebut. Namun Ferry Irawan memang lebih dahulu melayangkan cerai talak kepada Vena Melinda. Oleh karena itu, Vena Melinda lah yang harus mencabut gugatan tersebut. Meski Vena Melinda telah mencabut gugatan cerainya, ia ingin proses persidangan segera terselesaikan. Vena Melinda juga akan bersikukuh untuk memproses kasus KDRT yang dilakukan Ferry Irawan terhadapnya. Jujur aku juga baru tahu soal cabut gugatan kemarin dan aku langsung konfirmasi ke mama, dan kebetulan dari mama emang bilang mama cabut gugatannya, tapi itu karena dari pihaknya Om Ferry sudah ada melaporkan gugatan. Jadi buat apa ada 2 gugatan? Tapi mama sempat kecewa dan kesal juga gitu karena laporannya yang Om Ferry buat itu tidak mencantumkan KDRT, padahal itu ada KDRT. Ya, aku rasa mungkin setiap orang kalau melakukan sesuatu pasti ada konsiderasinya. Jadi mungkin dari pihak Om Ferry ada pemikiran tersendiri gitu. Cuman ya apapun itu, kalau menurut aku yang penting masalahnya cepat selesai.
Verrel Bramasta ikut berkomentar terkait gugatan cerai sang ibu Vena Melinda yang dicabut beberapa waktu lalu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Menurut Verrel Bramasta, keputusan yang dibuat sang ibu merupakan pemikiran yang tepat. Sebab Verrel Bramasta menilai jika Ferry Irawan maupun Vena Melinda memang sudah sepakat mengakhiri hubungan rumah tangga mereka. Dikutip dari Tribun Seleb, Verrel menilai ibunya adalah wanita yang smart dan independen, sehingga setiap keputusan yang diambil pasti telah dipikirkan secara matang-matang. Putra Vena Melinda ini berharap masalah sang ibu dapat segera selesai, sebab ia tak ingin melihat Vena Melinda terus diselimuti kesedihan mendalam. Selain itu, Verrel Bramasta tidak mau menanggapi terkait pengajuan penahanan yang akan dilayangkan Ferry Irawan. Ia menegaskan untuk menyerahkan seluruh proses hukum pada pihak berwajib. Verrel juga mengatakan ia hanya bisa mendukung dan mendoakan ibundanya. Diberitakan sebelumnya, Vena Melinda melalui kuasa hukumnya mencabut gugatan cerainya kepada Ferry Irawan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Kamis 2 Maret. Pencabutan tersebut berdasarkan ketentuan Pengadilan Agama Jakarta Selatan lantaran ada dua gugatan yang masuk dengan objek sama, yaitu perceraian. Sehingga majelis hakim meminta salah satu penggugat mencabut perkara tersebut. Namun Ferry Irawan memang lebih dahulu melayangkan cerai talak kepada Vena Melinda, sehingga sang istrilah yang harus mencabut gugatan tersebut. Lantaran diketahui baik Vena maupun Ferry sama-sama mengajukan gugatan cerai dan juga ingin berpisah. Untuk itu, Vena Melinda memilih untuk mencabut gugatan cerainya. Meski demikian, pihaknya menegaskan gugatan cerai dari Ferry Irawan akan tetap berlanjut, sementara Vena yang akan menjadi pihak tergugat. Rencananya, Ibunda Verrel Bramasta telah menyusun rencana untuk mengajukan gugatan balik. Hal itu berdasarkan kemauan dari Vena sendiri. Alasan Vena mengajukan gugatan balik lantaran dalam perkara Ferry Irawan tidak memasukkan permasalahan KDRT. Tanggepin hal-hal ini. Kalau menurut aku sih Mama adalah orang yang smart dan independen ya. Jadi setiap keputusan yang Mama ambil pasti dipikirkan secara matang-matang. Yang hanya bisa aku lakuin sebagai anak ya mendoakan, mensupport, dan yang paling penting sekarang buat Mama bahagia sih. Kecewa nggak sama keputusannya? Nggak kecewa karena kan hasil akhirnya akan sama aja ya. Yang kayak aku bilang tadi. Jadi Mama mencabut gugatan karena dari pihak Om Ferry udah ada gugatan. Presenter Indra Bekti diketahui digugat cerai oleh sang istri Aldila Jelita. Diketahui Indra Bekti sempat meminta Aldila Jelita untuk memikirkan ulang sebelum menggugatnya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Permintaan tersebut disampaikan Indra Bekti sebelum Aldila Jelita resmi melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Rabu 1 Maret. Dikutip dari Tribun Seleb, sebelumnya Aldila Jelita mengajukan cerai melalui pendaftaran e-court pada 27 Februari lalu. Saat Aldila Jelita meminta diceraikan, Indra Bekti tidak langsung menyetujuinya. Sebelum digugat cerai, Indra Bekti menawarkan beberapa pilihan ke Aldila Jelita. Indra Bekti berharap beberapa pilihan yang dirahasiakannya itu bisa mengubah niat cerai istrinya tersebut. Namun, Aldila Jelita tetap ngotot bercerai dan ingin mengakhiri pernikahannya. Indra Bekti bahkan sempat berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya agar tetap utuh. Sebagai informasi, sidang perdana gugatan cerai Aldila Jelita terhadap Indra Bekti digelar pada Senin 13 Maret. Indra Bekti diketahui meninggalkan rumah yang ditinggali bersama Aldila Jelita dan anak-anaknya sejak sepekan lalu. Saat ini Indra Bekti mulai merasakan rindu setelah berpisah rumah dengan istri dan anak-anaknya tersebut. Ia berharap bisa bertemu dan bercengkrama kembali dengan anak-anaknya. Setelah meninggalkan rumah, anak-anak Indra Bekti diurus oleh Aldila Jelita. Sebelum gugatan perceraian itu didaftarkan ke Pengadilan Agama, Aldila Jelita memutuskan berpisah rumah tinggal dengan Indra Bekti. Aldila Jelita sudah tidak lagi serumah dengan suaminya tersebut sejak sepekan lalu. Dua anak kini tinggal bersama Aldila Jelita. Milano Lubis, pengacara Aldila Jelita, mengatakan hak asuh anak sudah disepakati akan bersama kliennya. Aldila Jelita menggugat cerai Indra Bekti bukan karena permasalahan uang, melainkan ada perbedaan prinsip hidup. Menurut Milano Lubis, rumah tangga Indra Bekti dan Aldila Jelita terasa tidak harmonis lantaran ada permasalahan yang terus berulang hingga tidak bisa lagi dipertahankan. Oh ya, pada saat dia minta itu pun juga aku berusaha untuk ya coba dipikirkan lagi dan kemudian
aku coba malah menawarkan beberapa pilihan-pilihan juga gitu pada saat percakapan kita itu. Ya udah, akhirnya ternyata keputusannya adalah kita akan pisah gitu. Dengan caranya nanti kita memang dari pihak lawyer aku itu bilangnya yang nggak terlalu ketemu gitu. Jadi boleh kok nggak usah ketemu gitu atau datang ke persidangan sebenarnya karena sudah diwakili oleh lawyer gitu. Tapi paling tidak sekali deh kalau misalnya mau datang gitu, karena dia yang menggugat, jadi katanya dia yang akan sering datang ke persidangan katanya gitu. Kabar mengejutkan datang dari pengacara Sunan Kalijaga lantaran putranya baru saja menjadi korban penganiayaan. Bahkan Shan, putra bungsu Sunan Kalijaga tersebut, sampai mengalami lebam-lebam di beberapa bagian tubuhnya akibat peristiwa ini. Sunan Kalijaga pun mengaku merasa kaget karena putranya lebam-lebam bukan karena berkelahi, melainkan dikeroyok. Dilansir Grid ID dari Kompas.com, Sunan Kalijaga memberikan keterangan selesai mendatangi sekolah dan bertemu wali kelas serta guru BK di sekolah putranya tersebut. Ia membeberkan hal yang mengejutkan dirinya adalah adanya dugaan bahwa putranya mengalami pengeroyokan, bukan perkelahian biasa. Sunan mengungkap dari tindakan tersebut putranya mengalami luka lebam di mata dan dipukul di bagian kepala. Di sisi lain, Heidi Sunan yang merupakan istri Sunan Kalijaga mengaku tak ada niatan untuk memindahkan sekolah sang anak seusai dikeroyok. Ia percaya bahwa anak-anaknya bisa menghadapi kondisi apapun dan dimanapun. Apalagi dari pihak Shan sendiri juga tak mengungkapkan keinginan untuk pindah. Meski Shan baru saja menjadi korban penganiayaan baik dari pihak dirinya selaku orang tua maupun putranya sendiri memang ingin bertahan di sekolah tersebut. Selain itu, keluarga tak melakukan pengawalan khusus untuk Shan. Kendati demikian, Ibunda Salma Vina Sunan itu mengaku kecewa dengan pihak sekolah. Pasalnya, peristiwa penganiayaan terhadap putranya terjadi di sekolah saat jam pelajaran sedang berlangsung. Heidi pun berharap kejadian serupa tak terjadi kembali. Diketahui Sunan Kalijaga meradang selesai putranya, Shan, menjadi korban penganiayaan di sekolah. Sunan menyebut Shan tak bisa melawan karena dicegat oleh anak-anak lainnya hingga membuatnya babak belur. Karena kejadian tersebut, mata dan wajah Shan mengalami lebam dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Karena pengeroyokan tersebut terjadi di sekolah, Sunan lantas meminta tanggung jawab pihak sekolah atas apa yang dialami sang putra. Bahkan Sunan Kalijaga pun sampai berniat memproses kasus ini ke jalur hukum. Baru-baru ini publik dihebohkan dengan viralnya video dugem mesra Natasha Wilona dan Verrell Bramasta. Dalam video dugem mesra itu, Natasha Wilona tampak berjoget hingga berpelukan dengan Verrell Bramasta. Mengetahui video dugem mesra Natasha Wilona dan Verrell Bramasta itu, sontak netizen langsung kaget. Pasalnya, Natasha Wilona dan Verrell Bramasta sudah lama putus. Setelah menjadi perbincangan, Natasha Wilona akhirnya angkat bicara mengenai hal tersebut. Artis 24 tahun ini membenarkan video itu. Dilansir Grid.id dari Kompas.com, Natasha Wilona menyebut video itu merupakan video lawas dirinya saat masih berpacaran dengan Verrell. Wilona lantas curiga ada oknum yang berniat menjatuhkan putra Vena Melinda itu lewat video dugem tersebut. Kecurigaan dirasakan aktris Natasha Wilona setelah video dugemnya dengan Verrell Bramasta tersebar. Hal ini karena kemunculan video itu bertepatan dengan momen Verrell mulai terjun ke politik bersama PAN. Namun Wilona mengaku tak merasa terganggu dengan munculnya video itu. Ia menanggapi dengan santai dan tak terlalu memikirkan hal tersebut. Di sisi lain, Wilona dan Verrell malah terlibat proyek bersama baru-baru ini. Keduanya seolah acuh dan tak mempedulikan perihal video dugem tersebut. Diketahui Wilona dan Verrell belum lama ini membagikan momen kebersamaan mereka di Instagram masing-masing. Di sela-sela syuting proyek bersama itu, Verrell yang mengenakan kaos panjang berwarna coklat tampak berbaring di sofa. Wilona yang terlihat mengenakan kardigan warna pink duduk di sofa yang sama dengan Verrell. Ia tampak membawa alat cukur untuk membersihkan brewok Verrell yang dibiarkan tumbuh sejak mengumumkan akan mencalonkan diri sebagai anggota DPR di pemilu 2024 mendatang.
Jordan yang diketahui seorang influencer tampak berada di proyek yang sama dengan Winona dan Ferrell. Ia pun terlihat merekam momen saat Winona mencukur brewok dan kumis Ferrell Bramasta. Kabar bahagia datang dari pasangan Rembayang dan Dinda Hau yang baru saja dikaruniai anak kedua. Dinda Hau dan Rembayang pun menerangkan proses kelahiran buah hati kedua mereka. Mereka mengaku sempat menangis menjelang kelahiran sang putra. Dikutip dari grid.id, Dinda Hau awalnya sempat berpikir apakah akan menangis juga saat proses kelahiran seperti yang terjadi pada anak pertama. Ia pun mengaku justru malah sangat menangis pada persalinan kedua ini. Rembayang pun menimpali ucapan Dinda Hau. Selain itu, Rembayang juga mengatakan bahwa dirinya sempat khawatir akan kondisi sang buah hati. Pasalnya, dokter mengatakan bahwa saat bayi menangis kencang ketika dilahirkan, maka menandakan bayi tersebut sehat. Bersyukur bayi Dinda Hau dan Rembayang menunjukkan pertanda bahwa kondisinya sehat. Seperti diketahui, Dinda Hau melahirkan buah hati keduanya pada Rabu 2 Maret 2023. Dinda Hau melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki di Rumah Sakit Bina Medika, Kota Tangerang Selatan pukul 2:03 waktu Indonesia Barat. Proses melahirkan buah hatinya Dinda Hau melakukannya secara sesar, sama seperti melahirkan anak pertamanya 2 tahun lalu. Mereka memberi nama lengkap untuk putra keduanya yaitu Arashkaba Muhammad Bayang. Dalam kesempatan tersebut mereka menjelaskan arti nama sang buah hati yaitu cerdas dan jujur, di mana mereka berharap putra keduanya penuh kejujuran dan cerdas. Menurut Rembayang dan Dinda Hau, nama panggilan sang buah hati memiliki arti kabar. Seperti nama anak pertamanya, ia juga menambahkan nama marganya pada anak keduanya, Bayang. Kita sempat mikir, ini kayaknya anak kedua bakal nangis juga nggak ya kayak anak pertama gitu. Ternyata malah nangis banget ya sayangnya. Nangis banget. Kita deg-degan kan ya. Dokter bilang kalau misalnya pas lahiran terus dia nangis kencang tuh sehat kan. Jadi nungguin, ternyata dia langsung gitu. Dan kita kan request jamnya pun 02:03. Dan itu tuh pas di dalam ruang operasi tuh dia udah sempat mau keluar, cuman ditungguin dulu sama dokter. Tunggu. Enggak tunggu. Kepalanya pas diangkat kayak gitu masih kayak kurang 1 detik, jadi pas 1 detik udah lewat langsung angkat. Ini kayak ada countdown-nya gitu loh. Gitu. Sempat menjadi teka-teki, Erina Gudono akhirnya mengungkap alasannya bersedia dipersunting Kaesang Pangarep. Seperti diketahui, Erina Gudono dan Kaesang Pangarep resmi menikah pada 10 Desember 2022 lalu. Memasuki bulan ketiga pernikahan, Erina Gudono membongkar sifat putra bungsu Presiden Joko Widodo yang membuatnya luluh. Dikutip dari grid.id, Erina mengaku sejak awal ia sudah menetapkan salah satu kriteria utama bagi calon pasangannya, yakni memiliki sifat tanggung jawab. Kriteria calon suami yang ada pada sosok Kaesang Pangarep dituturkan Erina saat talk show di The Girl Fest pada Sabtu 4 Maret. Namun dibalik sifat tanggung jawab yang dimiliki Kaesang, Erina juga mematok kriteria yang sama terhadap dirinya sendiri. Menurut Erina, ia dan sang pasangan tentunya harus memiliki kualifikasi dan kualitas yang setara. Karena menurutnya dalam sebuah hubungan akan lebih baik jika segala hal terselesaikan berdua. Saat ini hampir 3 bulan sudah Erina dan Kaesang menjalani kehidupan rumah tangga. Menurut Erina, sejauh ini kehidupan pernikahannya dengan Kaesang selalu dipenuhi canda tawa. Hal itu lantaran adik Gibran Raka Buming Raka ini sangat senang guyon alias bercanda. Meskipun sudah dinikahi Kaesang Pangarep, Erina Gudono masih mengungkapkan banyak mimpinya yang belum terwujud. Menantu Presiden Joko Widodo ini tak mau jika pernikahan malah membuat semangatnya untuk belajar terhenti. Erina Gudono mengakui jika Kaesang Pangarep dan dirinya punya banyak rencana yang ingin dilakukan setelah menikah. Impian Erina setelah menikah dengan Kaesang adalah melanjutkan pendidikannya. Selain itu, ia juga ingin mengenali lebih lagi pasangan dan belajar bagaimana problem solving dalam rumah tangga. Ia menegaskan tidak ingin berhenti mencari ilmu meski sudah menikah dan kelak punya anak. Erina melanjutkan dirinya berharap semangatnya dalam mencari ilmu bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya kelak. Erina juga menegaskan untuk tidak
menganggap pernikahan menjadi penghalang dalam belajar. Kalau Mbak Ina apa tuh? Mungkin kayaknya udah semua disebutin sama Kak Chelsea. Apa lagi ya? Jadi sebenarnya kalau aku mencari pasangan pasti harus yang tanggung jawab, mandiri pada dirinya sendiri dan ke keluarga kami nantinya. Terus juga satu hal yang penting adalah kita juga harus punya sifat itu. Kadang kok kita lupa, kita ekspektasi pasangan kita seperti itu, tapi kita sendiri lupa untuk punya sifat itu gitu. Jadi apa yang aku harapkan ada di pasangan aku juga aku harus punya gitu. Let's say ya tadi kan sifat-sifat setia, mandiri juga, kemudian respect pada diri sendiri dan orang lain. Kalau aku inginkan atau expect pasangan itu seperti itu, ya aku harus gitu juga dong supaya nanti because it takes two to tango. Kita dalam sebuah relationship itu yang akan lebih works kalau berdua gitu kan, segala hal terselesaikan berdua. Jadi apa yang ada di pasangan juga harus ada di kita gitu. Erina Gudono membeberkan kehidupan pernikahan dengan Kaesang Pangarep yang baru berjalan 3 bulan. Namun rupanya sebelum sah dinikahi Kaesang Pangarep, Erina Gudono mengaku dirinya menyimpan rasa takut. Erina Gudono merasa takut lantaran ia tidak tahu bagaimana masa depannya dengan putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Ketakutan Erina Gudono sebelum dipersunting Kaesang Pangarep diungkapkannya saat mengisi talk show di The Girl Fest pada Sabtu 4 Maret. Kendati demikian, pada akhirnya Erina mantap menerima Kaesang sebagai suaminya pada 10 Desember 2022 lalu. Diakui Erina, keyakinan untuk menikah muncul ketika ia bertemu dengan Kaesang. Kini hampir 3 bulan sudah Erina dan Kaesang menjalani kehidupan rumah tangga. Menurut Erina, sejauh ini kehidupan pernikahannya dengan Kaesang selalu dipenuhi canda tawa. Hal itu lantaran Kaesang sangat senang guyon alias bercanda. Meskipun sudah dinikahi Kaesang Pangarep, Erina Gudono masih mengungkapkan banyak mimpinya yang belum terwujud. Menantu Presiden Joko Widodo ini tak mau jika pernikahan malah membuat semangatnya untuk belajar terhenti. Erina Gudono mengakui jika Kaesang Pangarep dan dirinya punya banyak rencana yang ingin dilakukan setelah menikah. Impian Erina setelah menikah dengan Kaesang adalah melanjutkan pendidikannya. Selain itu, ia juga ingin mengenali lebih lagi pasangan dan belajar bagaimana problem solving dalam rumah tangga. Ia menegaskan tidak ingin berhenti mencari ilmu meski sudah menikah dan kelak memiliki anak. Menurutnya, Erina melanjutkan dirinya berharap semangatnya dalam mencari ilmu bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya kelak. Erina juga menegaskan untuk tidak menganggap pernikahan menjadi penghalang dalam belajar. Meskipun telah bercerai, Natalie Holscher dan Sule tetap berusaha menjaga hubungan baik. Meski sempat beberapa kali diisukan renggang, masalah antara Natalie Holscher dan Sule tampaknya tak berlarut-larut. Baru saja video menunjukkan kedatangan Natalie ke kediaman Sule untuk mempertemukan anaknya dengan sang ayah. Dikutip dari Tribun Style, komedian Sule akhirnya bisa bertemu lagi dengan putra dari pernikahannya dengan Natalie Holscher, Azam Ardiansyah Sutisna. Hak asuh anak jatuh ke tangan Natalie membuat Sule tak bisa leluasa lagi bertemu putra bungsunya. Meski demikian, Sule diketahui kerap berkomunikasi dengan Azam lewat video call. Natalie Holscher pun beberapa kali menegaskan ia tak akan menghalangi anaknya bertemu sang ayah. Baru-baru ini, Sule akhirnya kembali bertemu Azam yang datang ke rumahnya. Sayangnya saat bertemu dengan sang putra, hal yang ditakutkan Sule benar-benar terjadi. Azam terlihat lupa pada sosok ayahnya tersebut. Sule tampak kaget melihat Azam datang di antar pengasuhnya. Saat mendekati Azam, sayangnya sang putra terlihat takut. Tak menyerah, Sule dengan sabar mencoba mengakrabkan diri dengan Azam. Sule pun hanya bisa tertawa melihat tingkah putranya. Bapak 5 anak itu tetap berusaha agar Azam tak takut lagi dengannya. Setelah mencoba beberapa kali, akhirnya Sule pun bisa bermain dengan Azam. Natalie yang ternyata juga turut datang ke rumah Sule membagikan momen tersebut melalui unggahan Instagram story-nya. Natalie Holscher dan Sule tampak duduk bersama sambil memperhatikan anaknya bermain. Ferdi, putra keempat Sule, juga terlihat bermain dengan Azam.
Unggahan Angel Lelga baru-baru ini menimbulkan pertanyaan, benarkah ia sudah menikah lagi? Mantan istri Vicky Prasetyo itu memamerkan kemesraan dengan seorang pria di Instagramnya. Banyak ucapan selamat dan doa baik berdatangan dari penggemar hingga rekan artis. Dikutip dari Tribun Style, Angel Lelga, mantan istri Vicky Prasetyo, menjadi sorotan pada Minggu 5 Maret. Wanita yang resmi bercerai dengan Vicky Prasetyo pada 25 Oktober 2019 silam tersebut mendadak pamer potret mesra bersama seorang pria. Angel Lelga tampak melemparkan senyuman ke arah kamera saat berdiri di samping sang pria. Dalam potret tersebut, Angel Lelga mengenakan busana muslim. Ia berpose di samping sang kekasih yang mengenakan atasan kemeja batik bertema biru. Keduanya kompak tersenyum seolah melampiaskan kebahagiaan yang tengah dirasakan. Pada kolom caption unggahan tersebut, Angel Lelga menuliskan keterangan dengan tagar ibadah, karena Allah, tawakal, jannah, doa, ridho Allah, halal tanggal 16 Desember 2022 dan husband atau suami. Caption dalam unggahan tersebut berbunyi, tidak ada yang kebetulan, semua atas izin Allah. Karena unggahan tersebut, lantas banyak yang menduga Angel Lelga telah menikah lagi. Mereka pun menuliskan komentar berisi doa untuk keluarga baru Angel Lelga. Warganet membanjiri kolom komentar dengan ucapan selamat dan turut berbahagia. Meskipun telah menuai doa dari kerabat hingga para penggemarnya, Angel Lelga belum mengonfirmasi kabar bahagia tersebut. Sehingga ada pula yang mendoakan semoga rencana pernikahan Angel Lelga dengan sang calon suami berjalan lancar. Biduk rumah tangga Aldila Jelita dan Indra Bekti sudah berada di ujung tanduk. Kini gugatan cerai Dila terhadap Bekti telah terdaftar secara sah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Gugatan tersebut didaftarkan oleh kuasa hukum Dila, Milano Lubis, melalui e-court. Dikutip dari Tribun Seleb, dalam dokumen gugatannya, Aldila Jelita telah menyertakan 3 poin penting dari perceraiannya. Poin pertama berupa permohonan cerai yang diajukan Dila terhadap Bekti. Poin kedua adalah hak asuh anak jatuh kepada Dila dan Bekti bertanggung jawab secara finansial. Poin ketiga ialah pembagian harta gonogini yang diperoleh selama Dila dan Bekti berumah tangga. Saat ditemui di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Aldila Jelita menyebut jika ia sudah ingin bercerai dengan Indra Bekti sejak tahun 2020. Adapun Aldila Jelita mengklaim jika ia memutuskan untuk bercerai karena sebuah prinsip yang tak lagi sama. Hanya saja Aldila Jelita tak mengungkapkan secara detail tentang prinsip apa yang tengah dipermasalahkan. Ia mengatakan sempat meminta suaminya untuk berubah. Dila menyebut jika ia telah memberikan kesempatan kedua kepada Indra Bekti. Sampai 2023 ini prinsip antara Bekti dan Dila sudah tak lagi sama. Oleh karena itulah Aldila Jelita akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan Indra Bekti. Sementara itu Indra Bekti sempat meminta Aldila Jelita untuk memikirkan ulang sebelum menggugatnya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Permintaan tersebut disampaikan Indra Bekti sebelum Aldila Jelita resmi melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Rabu 1 Maret. Saat Aldila Jelita meminta diceraikan, Indra Bekti tidak langsung menyetujuinya. Sebelum digugat cerai, Indra Bekti menawarkan beberapa pilihan ke Aldila Jelita. Indra Bekti berharap beberapa pilihan yang dirahasiakannya itu bisa mengubah niat cerai istrinya tersebut. Namun Aldila Jelita tetap ngotot bercerai dan ingin mengakhiri pernikahannya. Indra Bekti bahkan sempat berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya supaya tetap utuh. Adik mendiang Bibi Andriansyah, Fujianti Utami Putri alias Fuji, berhasil mewujudkan impiannya membeli rumah mewah baru. Fuji mengatakan ia sudah sejak lama ingin membeli rumah sendiri. Tak main-main, Fuji membeli rumah impiannya secara tunai alias cash. Dikutip dari Tribun Seleb, mantan kekasih Thorik Halilintar itu merasa impiannya membeli rumah bisa terwujud berkat doa dari orang tua dan hasil kerja kerasnya. Fuji mengaku sangat bahagia karena yang
karena cita-citanya sejak kecil akhirnya dapat terwujud. Gadis 20 tahun ini mengatakan sebelumnya sama sekali tidak menyangka bisa membeli rumah impiannya. Fuji lantas menyampaikan pesan mengharukan untuk mendiang Bibi Ardiansyah dan sang kakak ipar Vanessa Angel. Menurut Fuji, rumah tersebut adalah tempat tinggal impian Bibi dan Vanessa. Rumah mewah tersebut dipersembahkan Fuji untuk keponakannya Galaskai Ardiansyah. Belum lama ini, Fuji juga tampak membagikan foto lawasnya bersama mendiang kakaknya Bibi Ardiansyah. Terlihat Bibi Ardiansyah membawa sebuah kue ulang tahun dan duduk di sebelah Fuji. Momen tersebut rupanya pernah diunggah oleh Bibi Ardiansyah dalam Instagram @biblis. Saat itu, Fuji berulang tahun tepat 1 hari sebelum Bibi dan Vanessa Angel meninggal dunia dalam kecelakaan. Kini Fuji mengunggah momen tersebut melalui Instagram pribadinya untuk merayakan ulang tahun Bibi Ardiansyah yang seharusnya bertambah usia pada Minggu 26 Februari. Selain foto tersebut, terdapat beberapa foto Fuji bersama Bibi hingga Vanessa Angel semasa hidup. Fuji pun memberikan ucapan selamat ulang tahun melalui keterangan postingan. Dalam unggahan itu, Fuji mengungkapkan kerinduannya dengan Bibi Ardiansyah. Kita ke informasi pertama, Tribuners. Verrell Bramasta memberi tanggapan menohok terkait keputusan Vena Melinda yang mencabut gugatan cerainya pada Ferry Irawan. Sebelumnya santer dikabarkan Vena Melinda tiba-tiba mencabut gugatan cerai tersebut. Lantas banyak spekulasi muncul terkait pencabutan gugatan cerai dari Vena Melinda. Dikutip dari Tribun Style, sebelumnya Vena Melinda adalah sosok yang begitu vokal ingin berpisah dari Ferry Irawan. Mengetahui kabar tersebut, Verrell Bramasta sebagai anak meyakini bahwa Vena Melinda memiliki maksud dan tujuan tersendiri di balik keputusannya. Menurutnya, keputusan yang diambil oleh Vena Melinda tak ada salahnya. Ia memahami alasan Vena Melinda memilih untuk mencabut gugatan cerainya beberapa waktu lalu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Menurut Verrell Bramasta, keputusan yang dibuat sang ibu merupakan pemikiran yang tepat. Verrell Bramasta membenarkan jika Ferry Irawan maupun Vena Melinda memang sudah sepakat untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya. Anak sulung dari Ivan Fadila itu menyebut bahwa keputusan Vena Melinda tersebut sudah dipikirkan matang-matang. Sebagai anak yang berbakti, Verrell Bramasta hanya berharap semoga masalah yang harus dihadapi ibunya segera selesai. Pasalnya, Verrell Bramasta tak tega harus melihat Vena Melinda diselimuti rasa kesedihan. Ia ingin keputusan seadil-adilnya terkait persoalan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dialami Vena Melinda. Ia menilai bahwa ibunya telah berpikir keras soal plus dan minus dari keputusan mencabut gugatan cerai tersebut. Verrell Bramasta yakin bahwa Vena Melinda sudah paham konsekuensi apa yang akan diterimanya kelak. Selain itu, Verrell Bramasta tidak mau menanggapi terkait pengajuan penahanan yang akan dilayangkan Ferry Irawan. Ia menegaskan hanya bisa mendukung dan mendoakan ibundanya. Dikabarkan sebelumnya, Vena Melinda melalui kuasa hukumnya mencabut gugatan cerainya kepada Ferry Irawan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Kamis 2 Maret. Pencabutan tersebut berdasarkan ketentuan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pencabutan itu terjadi lantaran ada 2 gugatan yang masuk dengan objek sama, yaitu perceraian, sehingga majelis hakim meminta salah satu penggugat mencabut perkara tersebut. Namun Ferry Irawan memang lebih dahulu melayangkan cerai talak kepada Vena Melinda. Oleh karena itu, Vena Melinda lah yang harus mencabut gugatan tersebut. Meski Vena Melinda telah mencabut gugatan cerainya, ia ingin proses persidangan segera terselesaikan. Vena Melinda juga akan bersikukuh untuk memproses kasus KDRT yang dilakukan Ferry Irawan terhadapnya. Jujur aku juga baru tahu soal cabut gugatan kemarin dan aku langsung konfirmasi ke mama, dan kebetulan dari mama emang bilang mama cabut gugatannya, tapi itu karena dari pihaknya Om Ferry sudah ada melaporkan gugatan. Jadi buat apa ada 2 gugatan? Tapi mama sempat kecewa dan kesal juga gitu karena laporannya yang Om Ferry buat itu tidak mencantumkan KDRT, padahal itu ada KDRT. Ya, aku rasa mungkin setiap orang kalau melakukan sesuatu pasti ada konsiderasinya. Jadi mungkin dari pihak Om Ferry ada pemikiran tersendiri gitu. Cuman ya apapun itu, kalau menurut aku yang penting masalahnya cepat selesai.
Verrel Bramasta ikut berkomentar terkait gugatan cerai sang ibu Vena Melinda yang dicabut beberapa waktu lalu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Menurut Verrel Bramasta, keputusan yang dibuat sang ibu merupakan pemikiran yang tepat. Sebab Verrel Bramasta menilai jika Ferry Irawan maupun Vena Melinda memang sudah sepakat mengakhiri hubungan rumah tangga mereka. Dikutip dari Tribun Seleb, Verrel menilai ibunya adalah wanita yang smart dan independen, sehingga setiap keputusan yang diambil pasti telah dipikirkan secara matang-matang. Putra Vena Melinda ini berharap masalah sang ibu dapat segera selesai, sebab ia tak ingin melihat Vena Melinda terus diselimuti kesedihan mendalam. Selain itu, Verrel Bramasta tidak mau menanggapi terkait pengajuan penahanan yang akan dilayangkan Ferry Irawan. Ia menegaskan untuk menyerahkan seluruh proses hukum pada pihak berwajib. Verrel juga mengatakan ia hanya bisa mendukung dan mendoakan ibundanya. Diberitakan sebelumnya, Vena Melinda melalui kuasa hukumnya mencabut gugatan cerainya kepada Ferry Irawan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Kamis 2 Maret. Pencabutan tersebut berdasarkan ketentuan Pengadilan Agama Jakarta Selatan lantaran ada 2 gugatan yang masuk dengan objek sama yaitu perceraian, sehingga majelis hakim meminta salah satu penggugat mencabut perkara tersebut. Namun Ferry Irawan memang lebih dahulu melayangkan cerai talak kepada Vena Melinda, sehingga sang istrilah yang harus mencabut gugatan tersebut. Lantaran diketahui baik Vena maupun Ferry sama-sama mengajukan gugatan cerai dan juga ingin berpisah. Untuk itu, Vena Melinda memilih untuk mencabut gugatan cerainya. Meski demikian, pihaknya menegaskan gugatan cerai dari Ferry Irawan akan tetap berlanjut, sementara Vena yang akan menjadi pihak tergugat. Rencananya, Ibunda Verrel Bramasta telah menyusun rencana untuk mengajukan gugatan balik. Hal itu berdasarkan kemauan dari Vena sendiri. Alasan Vena mengajukan gugatan balik lantaran dalam perkara Ferry Irawan tidak memasukkan permasalahan KDRT. Tanggepin hal-hal ini. Kalau menurut aku sih Mama adalah orang yang smart dan independen ya. Jadi setiap keputusan yang Mama ambil pasti dipikirkan secara matang-matang. Yang hanya bisa aku lakuin sebagai anak ya mendoakan, mensupport, dan yang paling penting sekarang buat Mama bahagia sih. Kecewa nggak sama keputusannya? Nggak kecewa karena kan hasil akhirnya akan sama aja ya. Yang kayak aku bilang tadi. Jadi Mama mencabut gugatan karena dari pihak Om Ferry udah ada gugatan. Presenter Indra Bekti diketahui digugat cerai oleh sang istri Aldila Jelita. Diketahui Indra Bekti sempat meminta Aldila Jelita untuk memikirkan ulang sebelum menggugatnya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Permintaan tersebut disampaikan Indra Bekti sebelum Aldila Jelita resmi melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Rabu 1 Maret. Dikutip dari Tribun Seleb, sebelumnya Aldila Jelita mengajukan cerai melalui pendaftaran e-court pada 27 Februari lalu. Saat Aldila Jelita meminta diceraikan, Indra Bekti tidak langsung menyetujuinya. Sebelum digugat cerai, Indra Bekti menawarkan beberapa pilihan ke Aldila Jelita. Indra Bekti berharap beberapa pilihan yang dirahasiakannya itu bisa mengubah niat cerai istrinya tersebut. Namun, Aldila Jelita tetap ngotot bercerai dan ingin mengakhiri pernikahannya. Indra Bekti bahkan sempat berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya agar tetap utuh. Sebagai informasi, sidang perdana gugatan cerai Aldila Jelita terhadap Indra Bekti digelar pada Senin 13 Maret. Indra Bekti diketahui meninggalkan rumah yang ditinggali bersama Aldila Jelita dan anak-anaknya sejak sepekan lalu. Saat ini Indra Bekti mulai merasakan rindu setelah berpisah rumah dengan istri dan anak-anaknya tersebut. Ia berharap bisa bertemu dan bercengkrama kembali dengan anak-anaknya. Setelah meninggalkan rumah, anak-anak Indra Bekti diurus oleh Aldila Jelita. Sebelum gugatan perceraian itu didaftarkan ke Pengadilan Agama, Aldila Jelita memutuskan berpisah rumah tinggal dengan Indra Bekti. Aldila Jelita sudah tidak lagi serumah dengan suaminya tersebut sejak sepekan lalu. 2 anak kini tinggal bersama Aldila Jelita. Milano Lubis, pengacara Aldila Jelita, mengatakan hak asuh anak sudah disepakati akan bersama kliennya. Aldila Jelita menggugat cerai Indra Bekti bukan karena permasalahan uang, melainkan ada perbedaan prinsip hidup. Menurut Milano Lubis, rumah tangga Indra Bekti dan Aldila Jelita terasa tidak harmonis lantaran ada permasalahan yang terus berulang hingga tidak bisa lagi dipertahankan. Oh ya, pada saat dia minta itu pun juga aku berusaha untuk ya coba dipikirkan lagi dan kemudian
aku coba malah menawarkan beberapa pilihan-pilihan juga gitu pada saat percakapan kita itu. Ya udah, akhirnya ternyata keputusannya adalah kita akan pisah gitu. Dengan caranya nanti kita memang dari pihak lawyer aku itu bilangnya ya nggak terlalu ketemu gitu, jadi boleh kok nggak usah ketemu gitu atau datang ke persidangan sebenarnya karena sudah diwakili oleh lawyer gitu, tapi paling tidak sekali deh kalau misalnya mau datang gitu karena dia yang menggugat, jadi katanya dia yang akan sering datang ke persidangan katanya gitu. Kabar mengejutkan datang dari pengacara Sunan Kalijaga lantaran putranya baru saja menjadi korban penganiayaan. Bahkan Shan, putra bungsu Sunan Kalijaga tersebut, sampai mengalami lebam-lebam di beberapa bagian tubuhnya akibat peristiwa ini. Sunan Kalijaga pun mengaku merasa kaget karena putranya lebam-lebam bukan karena berkelahi, melainkan dikeroyok. Dilansir Grid ID dari Kompas.com, Sunan Kalijaga memberikan keterangan selesai mendatangi sekolah dan bertemu wali kelas serta guru BK di sekolah putranya tersebut. Ia membeberkan hal yang mengejutkan dirinya adalah adanya dugaan bahwa putranya mengalami pengeroyokan, bukan perkelahian biasa. Sunan mengungkap dari tindakan tersebut putranya mengalami luka lebam di mata dan dipukul di bagian kepala. Di sisi lain, Heidi Sunan yang merupakan istri Sunan Kalijaga mengaku tak ada niatan untuk memindahkan sekolah sang anak seusai dikeroyok. Ia percaya bahwa anak-anaknya bisa menghadapi kondisi apapun dan dimanapun. Apalagi dari pihak Shan sendiri juga tak mengungkapkan keinginan untuk pindah. Meski Shan baru saja menjadi korban penganiayaan baik dari pihak dirinya selaku orang tua maupun putranya sendiri memang ingin bertahan di sekolah tersebut. Selain itu, keluarga tak melakukan pengawalan khusus untuk Shan. Kendati demikian, Ibunda Salma Finasunan itu mengaku kecewa dengan pihak sekolah. Pasalnya, peristiwa penganiayaan terhadap putranya terjadi di sekolah saat jam pelajaran sedang berlangsung. Heidi pun berharap kejadian serupa tak terjadi kembali. Diketahui Sunan Kalijaga meradang selesai putranya, Shan, menjadi korban penganiayaan di sekolah. Sunan menyebut Shan tak bisa melawan karena dicegat oleh anak-anak lainnya hingga membuatnya babak belur. Karena kejadian tersebut, mata dan wajah Shan mengalami lebam dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Karena pengeroyokan tersebut terjadi di sekolah, Sunan lantas meminta tanggung jawab pihak sekolah atas apa yang dialami sang putra. Bahkan Sunan Kalijaga pun sampai berniat memproses kasus ini ke jalur hukum. Baru-baru ini publik dihebohkan dengan viralnya video dugem mesra Natasha Wilona dan Verrell Bramasta. Dalam video dugem mesra itu, Natasha Wilona tampak berjoget hingga berpelukan dengan Verrell Bramasta. Mengetahui video dugem mesra Natasha Wilona dan Verrell Bramasta itu, sontak netizen langsung kaget. Pasalnya, Natasha Wilona dan Verrell Bramasta sudah lama putus. Setelah menjadi perbincangan, Natasha Wilona akhirnya angkat bicara mengenai hal tersebut. Artis 24 tahun ini membenarkan video itu. Dilansir Grid.id dari Kompas.com, Natasha Wilona menyebut video itu merupakan video lawas dirinya saat masih berpacaran dengan Verrell. Wilona lantas curiga ada oknum yang berniat menjatuhkan putra Vena Melinda itu lewat video dugem tersebut. Kecurigaan dirasakan aktris Natasha Wilona setelah video dugemnya dengan Verrell Bramasta tersebar. Hal ini karena kemunculan video itu bertepatan dengan momen Verrell mulai terjun ke politik bersama PAN. Namun Wilona mengaku tak merasa terganggu dengan munculnya video itu. Ia menanggapi dengan santai dan tak terlalu memikirkan hal tersebut. Di sisi lain, Wilona dan Verrell malah terlibat proyek bersama baru-baru ini. Keduanya seolah acuh dan tak mempedulikan perihal video dugem tersebut. Diketahui Wilona dan Verrell belum lama ini membagikan momen kebersamaan mereka di Instagram masing-masing. Di sela-sela syuting proyek bersama itu, Verrell yang mengenakan kaos panjang berwarna coklat tampak berbaring di sofa. Wilona yang terlihat mengenakan kardigan warna pink duduk di sofa yang sama dengan Verrell. Ia tampak membawa alat cukur untuk membersihkan brewok Verrell yang dibiarkan tumbuh sejak mengumumkan akan mencalonkan diri sebagai anggota DPR di pemilu 2024 mendatang.
Jordan yang diketahui seorang influencer tampak berada di proyek yang sama dengan Winona dan Ferrell. Ia pun terlihat merekam momen saat Winona mencukur brewok dan kumis Verrell Bramasta. Kabar bahagia datang dari pasangan Rembayang dan Dinda Hau yang baru saja dikaruniai anak kedua. Dinda Hau dan Rembayang pun menerangkan proses kelahiran buah hati kedua mereka. Mereka mengaku sempat menangis menjelang kelahiran sang putra. Dikutip dari grid.id, Dinda Hau awalnya sempat berpikir apakah akan menangis juga saat proses kelahiran seperti yang terjadi pada anak pertama. Ia pun mengaku justru malah sangat menangis pada persalinan kedua ini. Rembayang pun menimpali ucapan Dinda Hau. Selain itu, Rembayang juga mengatakan bahwa dirinya sempat khawatir akan kondisi sang buah hati. Pasalnya, dokter mengatakan bahwa saat bayi menangis kencang ketika dilahirkan, maka menandakan bayi tersebut sehat. Bersyukur bayi Dinda Hau dan Rembayang menunjukkan pertanda bahwa kondisinya sehat. Seperti diketahui, Dinda Hau melahirkan buah hati keduanya pada Rabu 2 Maret 2023. Dinda Hau melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki di Rumah Sakit Bina Medika, Kota Tangerang Selatan pukul 2:03 waktu Indonesia Barat. Proses melahirkan buah hatinya, Dinda Hau melakukannya secara sesar, sama seperti melahirkan anak pertamanya 2 tahun lalu. Mereka memberi nama lengkap untuk putra keduanya, yaitu Araskaba Muhammad Bayang. Dalam kesempatan tersebut, mereka menjelaskan arti nama sang buah hati, yaitu cerdas dan jujur, di mana mereka berharap putra keduanya penuh kejujuran dan cerdas. Menurut Rembayang dan Dinda Hau, nama panggilan sang buah hati memiliki arti kabar. Seperti nama anak pertamanya, ia juga menambahkan nama marganya pada anak keduanya, Bayang. Kita sempat mikir, ini kayaknya anak kedua bakal nangis juga nggak ya kayak anak pertama gitu. Ternyata malah nangis banget ya sayangnya. Kita deg-degan kan ya. Dokter bilang kalau misalnya pas lahiran terus dia nangis kencang tuh sehat kan. Jadi nungguin, oh ternyata dia langsung gitu. Dan kita kan request jamnya pun 02.03. Dan itu tuh pas di dalam ruang operasi tuh dia udah sempat mau keluar, cuma ditungguin dulu sama dokter. Tunggu. Enggak tunggu. Kepalanya pas diangkat kayak gitu masih kayak kurang 1 detik, jadi pas 1 detik udah lewat langsung Berarti ini kayak ada countdown-nya gitu loh. Gitu. Sempat menjadi teka-teki, Erina Gudono akhirnya mengungkap alasannya bersedia dipersunting Kaesang Pangarep. Seperti diketahui, Erina Gudono dan Kaesang Pangarep resmi menikah pada 10 Desember 2022 lalu. Memasuki bulan ketiga pernikahan, Erina Gudono membongkar sifat putra bungsu Presiden Joko Widodo yang membuatnya luluh. Dikutip dari grid.id, Erina mengaku sejak awal ia sudah menetapkan salah satu kriteria utama bagi calon pasangannya, yakni memiliki sifat tanggung jawab. Kriteria calon suami yang ada pada sosok Kaesang Pangarep dituturkan Erina saat talk show di The Girl Fest pada Sabtu 4 Maret. Namun dibalik sifat tanggung jawab yang dimiliki Kaesang, Erina juga mematok kriteria yang sama terhadap dirinya sendiri. Menurut Erina, ia dan sang pasangan tentunya harus memiliki kualifikasi dan kualitas yang setara. Karena menurutnya dalam sebuah hubungan akan lebih baik jika segala hal terselesaikan berdua. Saat ini hampir 3 bulan sudah Erina dan Kaesang menjalani kehidupan rumah tangga. Menurut Erina, sejauh ini kehidupan pernikahannya dengan Kaesang selalu dipenuhi canda tawa. Hal itu lantaran adik Gibran Rakabuming Raka ini sangat senang guyon alias bercanda. Meskipun sudah dinikahi Kaesang Pangarep, Erina Gudono masih mengungkapkan banyak mimpinya yang belum terwujud. Menantu Presiden Joko Widodo ini tak mau jika pernikahan malah membuat semangatnya untuk belajar terhenti. Erina Gudono mengakui jika Kaesang Pangarep dan dirinya punya banyak rencana yang ingin dilakukan setelah menikah. Impian Erina setelah menikah dengan Kaesang adalah melanjutkan pendidikannya. Selain itu, ia juga ingin mengenali lebih lagi pasangan dan belajar bagaimana problem solving dalam rumah tangga. Ia menegaskan tidak ingin berhenti mencari ilmu meski sudah menikah dan kelak punya anak. Erina melanjutkan dirinya berharap semangatnya dalam mencari ilmu bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya kelak. Erina juga menegaskan untuk tidak
menganggap pernikahan menjadi penghalang dalam belajar. Kalau Mbak Ina apa tuh? Mungkin kayaknya udah semua disebutin sama Kak Chelsea. Apalagi ya? Jadi sebenarnya kalau aku mencari pasangan pasti harus yang tanggung jawab, mandiri pada dirinya sendiri dan ke keluarga kami nantinya. Terus juga satu hal yang penting adalah kita juga harus punya sifat itu. Kadang kita lupa, kita ekspektasi pasangan kita seperti itu, tapi kita sendiri lupa untuk punya sifat itu gitu. Jadi apa yang aku harapkan ada di pasangan aku juga aku harus punya gitu. Let's say ya tadi kan sifat-sifat setia, mandiri juga, kemudian respect pada diri sendiri dan orang lain. Kalau aku menginginkan atau expect pasangan itu seperti itu, ya aku harus gitu juga dong supaya nanti because it takes two to tango. Kita dalam sebuah relationship itu yang akan lebih works kalau berdua gitu kan, segala hal terselesaikan berdua. Jadi apa yang ada di pasangan juga harus ada di kita gitu. Erina Gudono membeberkan kehidupan pernikahan dengan Kaesang Pangarep yang baru berjalan 3 bulan. Namun rupanya sebelum sah dinikahi Kaesang Pangarep, Erina Gudono mengaku dirinya menyimpan rasa takut. Erina Gudono merasa takut lantaran ia tidak tahu bagaimana masa depannya dengan putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Ketakutan Erina Gudono sebelum dipersunting Kaesang Pangarep diungkapkannya saat mengisi talk show di The Girl Fest pada Sabtu 4 Maret. Kendati demikian, pada akhirnya Erina mantap menerima Kaesang sebagai suaminya pada 10 Desember 2022 lalu. Diakui Erina, keyakinan untuk menikah muncul ketika ia bertemu dengan Kaesang. Kini hampir 3 bulan sudah Erina dan Kaesang menjalani kehidupan rumah tangga. Menurut Erina, sejauh ini kehidupan pernikahannya dengan Kaesang selalu dipenuhi canda tawa. Hal itu lantaran Kaesang sangat senang guyon alias bercanda. Meskipun sudah dinikahi Kaesang Pangarep, Erina Gudono masih mengungkapkan banyak mimpinya yang belum terwujud. Menantu Presiden Joko Widodo ini tak mau jika pernikahan malah membuat semangatnya untuk belajar terhenti. Erina Gudono mengakui jika Kaesang Pangarep dan dirinya punya banyak rencana yang ingin dilakukan setelah menikah. Impian Erina setelah menikah dengan Kaesang adalah melanjutkan pendidikannya. Selain itu, ia juga ingin mengenali lebih lagi pasangan dan belajar bagaimana problem solving dalam rumah tangga. Ia menegaskan tidak ingin berhenti mencari ilmu meski sudah menikah dan kelak memiliki anak. Menurutnya, Erina melanjutkan dirinya berharap semangatnya dalam mencari ilmu bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya kelak. Erina juga menegaskan untuk tidak menganggap pernikahan menjadi penghalang dalam belajar. Meskipun telah bercerai, Natalie Holscher dan Sule tetap berusaha menjaga hubungan baik. Meski sempat beberapa kali diisukan renggang, masalah antara Natalie Holscher dan Sule tampaknya tak berlarut-larut. Baru saja video menunjukkan kedatangan Natalie ke kediaman Sule untuk mempertemukan anaknya dengan sang ayah. Dikutip dari Tribun Style, komedian Sule akhirnya bisa bertemu lagi dengan putra dari pernikahannya dengan Natalie Holscher, Azam Ardiansyah Sutisna. Hak asuh anak jatuh ke tangan Natalie membuat Sule tak bisa leluasa lagi bertemu putra bungsunya. Meski demikian, Sule diketahui kerap berkomunikasi dengan Azam lewat video call. Natalie Holscher pun beberapa kali menegaskan ia tak akan menghalangi anaknya bertemu sang ayah. Baru-baru ini, Sule akhirnya kembali bertemu Azam yang datang ke rumahnya. Sayangnya saat bertemu dengan sang putra, hal yang ditakutkan Sule benar-benar terjadi. Azam terlihat lupa pada sosok ayahnya tersebut. Sule tampak kaget melihat Azam datang di antar pengasuhnya. Saat mendekati Azam, sayangnya sang putra terlihat takut. Tak menyerah, Sule dengan sabar mencoba mengakrabkan diri dengan Azam. Sule pun hanya bisa tertawa melihat tingkah putranya. Bapak 5 anak itu tetap berusaha agar Azam tak takut lagi dengannya. Setelah mencoba beberapa kali, akhirnya Sule pun bisa bermain dengan Azam. Natalie yang ternyata juga turut datang ke rumah Sule membagikan momen tersebut melalui unggahan Instagram story-nya. Natalie Holscher dan Sule tampak duduk bersama sambil memperhatikan anaknya bermain. Ferdi, putra keempat Sule, juga terlihat bermain dengan Azam.
Unggahan Angel Lelga baru-baru ini menimbulkan pertanyaan, benarkah ia sudah menikah lagi? Mantan istri Vicky Prasetyo itu memamerkan kemesraan dengan seorang pria di Instagramnya. Banyak ucapan selamat dan doa baik berdatangan dari penggemar hingga rekan artis. Dikutip dari Tribun Style, Angel Lelga, mantan istri Vicky Prasetyo menjadi sorotan pada Minggu 5 Maret. Wanita yang resmi bercerai dengan Vicky Prasetyo pada 25 Oktober 2019 silam tersebut mendadak pamer potret mesra bersama seorang pria. Angel Lelga tampak melemparkan senyuman ke arah kamera saat berdiri di samping sang pria. Dalam potret tersebut, Angel Lelga mengenakan busana muslim. Ia berpose di samping sang kekasih yang mengenakan atasan kemeja batik bertema biru. Keduanya kompak tersenyum seolah melampiaskan kebahagiaan yang tengah dirasakan. Pada kolom caption unggahan tersebut, Angel Lelga menuliskan keterangan dengan tagar ibadah, karena Allah, tawakal, jannah, doa, ridho Allah, halal tanggal 16 Desember 2022 dan husband atau suami. Caption dalam unggahan tersebut berbunyi tidak ada yang kebetulan, semua atas izin Allah. Karena unggahan tersebut, lantas banyak yang menduga Angel Lelga telah menikah lagi. Mereka pun menuliskan komentar berisi doa untuk keluarga baru Angel Lelga. Warganet membanjiri kolom komentar dengan ucapan selamat dan turut berbahagia. Meskipun telah menuai doa dari kerabat hingga para penggemarnya, Angel Lelga belum mengonfirmasi kabar bahagia tersebut. Sehingga ada pula yang mendoakan semoga rencana pernikahan Angel Lelga dengan sang calon suami berjalan lancar. Biduk rumah tangga Aldila Jelita dan Indra Bekti sudah berada di ujung tanduk. Kini gugatan cerai Dila terhadap Bekti telah terdaftar secara sah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Gugatan tersebut didaftarkan oleh kuasa hukum Dila, Milano Lubis, melalui e-court. Dikutip dari Tribun Seleb, dalam dokumen gugatannya, Aldila Jelita telah menyertakan 3 poin penting dari perceraiannya. Poin pertama berupa permohonan cerai yang diajukan Dila terhadap Bekti. Poin kedua adalah hak asuh anak jatuh kepada Dila dan Bekti bertanggung jawab secara finansial. Poin ketiga ialah pembagian harta gonogini yang diperoleh selama Dila dan Bekti berumah tangga. Saat ditemui di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Aldila Jelita menyebut jika ia sudah ingin bercerai dengan Indra Bekti sejak tahun 2020. Adapun Aldila Jelita mengklaim jika ia memutuskan untuk bercerai karena sebuah prinsip yang tak lagi sama. Hanya saja Aldila Jelita tak mengungkapkan secara detail tentang prinsip apa yang tengah dipermasalahkan. Ia mengatakan sempat meminta suaminya untuk berubah. Dila menyebut jika ia telah memberikan kesempatan kedua kepada Indra Bekti. Sampai 2023 ini, prinsip antara Bekti dan Dila sudah tak lagi sama. Oleh karena itulah Aldila Jelita akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan Indra Bekti. Sementara itu Indra Bekti sempat meminta Aldila Jelita untuk memikirkan ulang sebelum menggugatnya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Permintaan tersebut disampaikan Indra Bekti sebelum Aldila Jelita resmi melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Rabu 1 Maret. Saat Aldila Jelita meminta diceraikan, Indra Bekti tidak langsung menyetujuinya. Sebelum digugat cerai, Indra Bekti menawarkan beberapa pilihan ke Aldila Jelita. Indra Bekti berharap beberapa pilihan yang dirahasiakannya itu bisa mengubah niat cerai istrinya tersebut. Namun Aldila Jelita tetap ngotot bercerai dan ingin mengakhiri pernikahannya. Indra Bekti bahkan sempat berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya supaya tetap utuh. Adik mendiang Bibi Andriansyah, Fujianti Utami Putri alias Fuji, berhasil mewujudkan impiannya membeli rumah mewah baru. Fuji mengatakan ia sudah sejak lama ingin membeli rumah sendiri. Tak main-main, Fuji membeli rumah impiannya secara tunai alias cash. Dikutip dari Tribun Seleb, mantan kekasih Thorik Halilintar itu merasa impiannya membeli rumah bisa terwujud berkat doa dari orang tua dan hasil kerja kerasnya. Fuji mengaku sangat bahagia karena
karena cita-citanya sejak kecil akhirnya dapat terwujud. Gadis 20 tahun ini mengatakan sebelumnya sama sekali tidak menyangka bisa membeli rumah impiannya. Fuji lantas menyampaikan pesan mengharukan untuk mendiang Bibi Ardiansyah dan sang kakak ipar Vanessa Angel. Menurut Fuji, rumah tersebut adalah tempat tinggal impian Bibi dan Vanessa. Rumah mewah tersebut dipersembahkan Fuji untuk keponakannya Galaskai Ardiansyah. Belum lama ini, Fuji juga tampak membagikan foto lawasnya bersama mendiang kakaknya Bibi Ardiansyah. Terlihat Bibi Ardiansyah membawa sebuah kue ulang tahun dan duduk di sebelah Fuji. Momen tersebut rupanya pernah diunggah oleh Bibi Ardiansyah dalam Instagram @biblis. Saat itu, Fuji berulang tahun tepat 1 hari sebelum Bibi dan Vanessa Angel meninggal dunia dalam kecelakaan. Kini Fuji mengunggah momen tersebut melalui Instagram pribadinya untuk merayakan ulang tahun Bibi Ardiansyah yang seharusnya bertambah usia pada Minggu 26 Februari. Selain foto tersebut, terdapat beberapa foto Fuji bersama Bibi hingga Vanessa Angel semasa hidup. Fuji pun memberikan ucapan selamat ulang tahun melalui keterangan postingan. Dalam unggahan itu, Fuji mengungkapkan kerinduannya dengan Bibi Ardiansyah. Kita ke informasi pertama Tribuners. Verrell Bramasta memberi tanggapan menohok terkait keputusan Vena Melinda yang mencabut gugatan cerainya pada Ferry Irawan. Sebelumnya santer dikabarkan Vena Melinda tiba-tiba mencabut gugatan cerai tersebut. Lantas banyak spekulasi muncul terkait pencabutan gugatan cerai dari Vena Melinda. Dikutip dari Tribun Style, sebelumnya Vena Melinda adalah sosok yang begitu vokal ingin berpisah dari Ferry Irawan. Mengetahui kabar tersebut, Verrell Bramasta sebagai anak meyakini bahwa Vena Melinda memiliki maksud dan tujuan tersendiri di balik keputusannya. Menurutnya, keputusan yang diambil oleh Vena Melinda tak ada salahnya. Ia memahami alasan Vena Melinda memilih untuk mencabut gugatan cerainya beberapa waktu lalu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Menurut Verrell Bramasta, keputusan yang dibuat sang ibu merupakan pemikiran yang tepat. Verrell Bramasta membenarkan jika Ferry Irawan maupun Vena Melinda memang sudah sepakat untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya. Anak sulung dari Ivan Fadila itu menyebut bahwa keputusan Vena Melinda tersebut sudah dipikirkan matang-matang. Sebagai anak yang berbakti, Verrell Bramasta hanya berharap semoga masalah yang harus dihadapi ibunya segera selesai. Pasalnya, Verrell Bramasta tak tega harus melihat Vena Melinda diselimuti rasa kesedihan. Ia ingin keputusan seadil-adilnya terkait persoalan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dialami Vena Melinda. Ia menilai bahwa ibunya telah berpikir keras soal plus dan minus dari keputusan mencabut gugatan cerai tersebut. Verrell Bramasta yakin bahwa Vena Melinda sudah paham konsekuensi apa yang akan diterimanya kelak. Selain itu, Verrell Bramasta tidak mau menanggapi terkait pengajuan penahanan yang akan dilayangkan Ferry Irawan. Ia menegaskan hanya bisa mendukung dan mendoakan ibundanya. Dikabarkan sebelumnya, Vena Melinda melalui kuasa hukumnya mencabut gugatan cerainya kepada Ferry Irawan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Kamis 2 Maret. Pencabutan tersebut berdasarkan ketentuan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pencabutan itu terjadi lantaran ada 2 gugatan yang masuk dengan objek sama, yaitu perceraian, sehingga majelis hakim meminta salah satu penggugat mencabut perkara tersebut. Namun Ferry Irawan memang lebih dahulu melayangkan cerai talak kepada Vena Melinda. Oleh karena itu, Vena Melinda lah yang harus mencabut gugatan tersebut. Meski Vena Melinda telah mencabut gugatan cerainya, ia ingin proses persidangan segera terselesaikan. Vena Melinda juga akan bersikukuh untuk memproses kasus KDRT yang dilakukan Ferry Irawan terhadapnya. Jujur aku juga baru tahu soal cabut gugatan kemarin dan aku langsung konfirmasi ke mama, dan kebetulan dari mama emang bilang mama cabut gugatannya, tapi itu karena dari pihaknya Om Ferry sudah ada melaporkan gugatan. Jadi buat apa ada 2 gugatan? Tapi mama sempat kecewa dan kesal juga gitu karena laporannya yang Om Ferry buat itu tidak mencantumkan KDRT, padahal itu ada KDRT. Ya, aku rasa mungkin setiap orang kalau melakukan sesuatu pasti ada konsiderasinya. Jadi mungkin dari pihak Om Ferry ada pemikiran tersendiri gitu. Cuman ya apapun itu, kalau menurut aku yang penting masalahnya cepat selesai.
Verrel Bramasta ikut berkomentar terkait gugatan cerai sang ibu Vena Melinda yang dicabut beberapa waktu lalu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Menurut Verrel Bramasta, keputusan yang dibuat sang ibu merupakan pemikiran yang tepat. Sebab Verrel Bramasta menilai jika Ferry Irawan maupun Vena Melinda memang sudah sepakat mengakhiri hubungan rumah tangga mereka. Dikutip dari Tribun Seleb, Verrel menilai ibunya adalah wanita yang smart dan independen, sehingga setiap keputusan yang diambil pasti telah dipikirkan secara matang-matang. Putra Vena Melinda ini berharap masalah sang ibu dapat segera selesai, sebab ia tak ingin melihat Vena Melinda terus diselimuti kesedihan mendalam. Selain itu, Verrel Bramasta tidak mau menanggapi terkait pengajuan penahanan yang akan dilayangkan Ferry Irawan. Ia menegaskan untuk menyerahkan seluruh proses hukum pada pihak berwajib. Verrel juga mengatakan ia hanya bisa mendukung dan mendoakan ibundanya. Diberitakan sebelumnya, Vena Melinda melalui kuasa hukumnya mencabut gugatan cerainya kepada Ferry Irawan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Kamis 2 Maret. Pencabutan tersebut berdasarkan ketentuan Pengadilan Agama Jakarta Selatan lantaran ada dua gugatan yang masuk dengan objek sama, yaitu perceraian. Sehingga majelis hakim meminta salah satu penggugat mencabut perkara tersebut. Namun Ferry Irawan memang lebih dahulu melayangkan cerai talak kepada Vena Melinda, sehingga sang istrilah yang harus mencabut gugatan tersebut. Lantaran diketahui baik Vena maupun Ferry sama-sama mengajukan gugatan cerai dan juga ingin berpisah. Untuk itu, Vena Melinda memilih untuk mencabut gugatan cerainya. Meski demikian, pihaknya menegaskan gugatan cerai dari Ferry Irawan akan tetap berlanjut, sementara Vena yang akan menjadi pihak tergugat. Rencananya, Ibunda Verrel Bramasta telah menyusun rencana untuk mengajukan gugatan balik. Hal itu berdasarkan kemauan dari Vena sendiri. Alasan Vena mengajukan gugatan balik lantaran dalam perkara Ferry Irawan tidak memasukkan permasalahan KDRT. Nanggepin hal-hal ini. Kalau menurut aku sih Mama adalah orang yang smart dan independen ya. Jadi setiap keputusan yang Mama ambil pasti dipikirkan secara matang-matang. Yang hanya bisa aku lakuin sebagai anak ya mendoakan, mensupport, dan yang paling penting sekarang buat Mama bahagia sih. Kecewa nggak sama keputusannya? Nggak kecewa karena kan hasil akhirnya akan sama aja ya. Yang kayak aku bilang tadi. Jadi Mama mencabut gugatan karena dari pihak Om Ferry udah ada gugatan. Presenter Indra Bekti diketahui digugat cerai oleh sang istri Aldila Jelita. Diketahui Indra Bekti sempat meminta Aldila Jelita untuk memikirkan ulang sebelum menggugatnya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Permintaan tersebut disampaikan Indra Bekti sebelum Aldila Jelita resmi melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Rabu 1 Maret. Dikutip dari Tribun Seleb, sebelumnya Aldila Jelita mengajukan cerai melalui pendaftaran e-court pada 27 Februari lalu. Saat Aldila Jelita meminta diceraikan, Indra Bekti tidak langsung menyetujuinya. Sebelum digugat cerai, Indra Bekti menawarkan beberapa pilihan ke Aldila Jelita. Indra Bekti berharap beberapa pilihan yang dirahasiakannya itu bisa mengubah niat cerai istrinya tersebut. Namun, Aldila Jelita tetap ngotot bercerai dan ingin mengakhiri pernikahannya. Indra Bekti bahkan sempat berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya agar tetap utuh. Sebagai informasi, sidang perdana gugatan cerai Aldila Jelita terhadap Indra Bekti digelar pada Senin 13 Maret. Indra Bekti diketahui meninggalkan rumah yang ditinggali bersama Aldila Jelita dan anak-anaknya sejak sepekan lalu. Saat ini Indra Bekti mulai merasakan rindu setelah berpisah rumah dengan istri dan anak-anaknya tersebut. Ia berharap bisa bertemu dan bercengkrama kembali dengan anak-anaknya. Setelah meninggalkan rumah, anak-anak Indra Bekti diurus oleh Aldila Jelita. Sebelum gugatan perceraian itu didaftarkan ke Pengadilan Agama, Aldila Jelita memutuskan berpisah rumah tinggal dengan Indra Bekti. Aldila Jelita sudah tidak lagi serumah dengan suaminya tersebut sejak sepekan lalu. Dua anak kini tinggal bersama Aldila Jelita. Milano Lubis, pengacara Aldila Jelita, mengatakan hak asuh anak sudah disepakati akan bersama kliennya. Aldila Jelita menggugat cerai Indra Bekti bukan karena permasalahan uang, melainkan ada perbedaan prinsip hidup. Menurut Milano Lubis, rumah tangga Indra Bekti dan Aldila Jelita terasa tidak harmonis lantaran ada permasalahan yang terus berulang hingga tidak bisa lagi dipertahankan. Oh ya, pada saat dia minta itu pun juga aku berusaha untuk ya coba dipikirkan lagi dan kemudian
aku coba malah menawarkan beberapa pilihan-pilihan juga gitu pada saat percakapan kita itu. Ya udah, akhirnya ternyata keputusannya adalah kita akan pisah gitu. Dengan caranya nanti kita memang dari pihak lawyer aku itu bilangnya yang nggak terlalu ketemu gitu. Jadi boleh kok nggak usah ketemu gitu atau datang ke persidangan sebenarnya karena sudah diwakili oleh lawyer gitu. Tapi paling tidak sekali deh kalau misalnya mau datang gitu, karena dia yang menggugat, jadi katanya dia yang akan sering datang ke persidangan katanya gitu. Kabar mengejutkan datang dari pengacara Sunan Kalijaga lantaran putranya baru saja menjadi korban penganiayaan. Bahkan Shan, putra bungsu Sunan Kalijaga tersebut, sampai mengalami lebam-lebam di beberapa bagian tubuhnya akibat peristiwa ini. Sunan Kalijaga pun mengaku merasa kaget karena putranya lebam-lebam bukan karena berkelahi, melainkan dikeroyok. Dilansir Grid ID dari Kompas.com, Sunan Kalijaga memberikan keterangan selesai mendatangi sekolah dan bertemu wali kelas serta guru BK di sekolah putranya tersebut. Ia membeberkan hal yang mengejutkan dirinya adalah adanya dugaan bahwa putranya mengalami pengeroyokan, bukan perkelahian biasa. Sunan mengungkap dari tindakan tersebut putranya mengalami luka lebam di mata dan dipukul di bagian kepala. Di sisi lain, Heidi Sunan yang merupakan istri Sunan Kalijaga mengaku tak ada niatan untuk memindahkan sekolah sang anak seusai dikeroyok. Ia percaya bahwa anak-anaknya bisa menghadapi kondisi apapun dan dimanapun. Apalagi dari pihak Shan sendiri juga tak mengungkapkan keinginan untuk pindah. Meski Shan baru saja menjadi korban penganiayaan baik dari pihak dirinya selaku orang tua maupun putranya sendiri memang ingin bertahan di sekolah tersebut. Selain itu, keluarga tak melakukan pengawalan khusus untuk Shan. Kendati demikian, Ibunda Salma Vina Sunan itu mengaku kecewa dengan pihak sekolah. Pasalnya, peristiwa penganiayaan terhadap putranya terjadi di sekolah saat jam pelajaran sedang berlangsung. Heidi pun berharap kejadian serupa tak terjadi kembali. Diketahui Sunan Kalijaga meradang selesai putranya, Shan, menjadi korban penganiayaan di sekolah. Sunan menyebut Shan tak bisa melawan karena dicegat oleh anak-anak lainnya hingga membuatnya babak belur. Karena kejadian tersebut, mata dan wajah Shan mengalami lebam dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Karena pengeroyokan tersebut terjadi di sekolah, Sunan lantas meminta tanggung jawab pihak sekolah atas apa yang dialami sang putra. Bahkan Sunan Kalijaga pun sampai berniat memproses kasus ini ke jalur hukum. Baru-baru ini publik dihebohkan dengan viralnya video dugem mesra Natasha Wilona dan Verrell Bramasta. Dalam video dugem mesra itu, Natasha Wilona tampak berjoget hingga berpelukan dengan Verrell Bramasta. Mengetahui video dugem mesra Natasha Wilona dan Verrell Bramasta itu, sontak netizen langsung kaget. Pasalnya, Natasha Wilona dan Verrell Bramasta sudah lama putus. Setelah menjadi perbincangan, Natasha Wilona akhirnya angkat bicara mengenai hal tersebut. Artis 24 tahun ini membenarkan video itu. Dilansir Grid.id dari Kompas.com, Natasha Wilona menyebut video itu merupakan video lawas dirinya saat masih berpacaran dengan Verrell. Wilona lantas curiga ada oknum yang berniat menjatuhkan putra Vena Melinda itu lewat video dugem tersebut. Kecurigaan dirasakan aktris Natasha Wilona setelah video dugemnya dengan Verrell Bramasta tersebar. Hal ini karena kemunculan video itu bertepatan dengan momen Verrell mulai terjun ke politik bersama PAN. Namun Wilona mengaku tak merasa terganggu dengan munculnya video itu. Ia menanggapi dengan santai dan tak terlalu memikirkan hal tersebut. Di sisi lain, Wilona dan Verrell malah terlibat proyek bersama baru-baru ini. Keduanya seolah acuh dan tak mempedulikan perihal video dugem tersebut. Diketahui Wilona dan Verrell belum lama ini membagikan momen kebersamaan mereka di Instagram masing-masing. Di sela-sela syuting, proyek bersama itu, Verrell yang mengenakan kaos panjang berwarna coklat tampak berbaring di sofa. Wilona yang terlihat mengenakan kardigan warna pink duduk di sofa yang sama dengan Verrell. Ia tampak membawa alat cukur untuk membersihkan brewok Verrell yang dibiarkan tumbuh sejak mengumumkan akan mencalonkan diri sebagai anggota DPR di pemilu 2024 mendatang.
Jordan yang diketahui seorang influencer tampak berada di proyek yang sama dengan Winona dan Ferrell. Ia pun terlihat merekam momen saat Winona mencukur brewok dan kumis Ferrell Bramasta. Kabar bahagia datang dari pasangan Rembayang dan Dinda Hau yang baru saja dikaruniai anak kedua. Dinda Hau dan Rembayang pun menerangkan proses kelahiran buah hati kedua mereka. Mereka mengaku sempat menangis menjelang kelahiran sang putra. Dikutip dari grid.id, Dinda Hau awalnya sempat berpikir apakah akan menangis juga saat proses kelahiran seperti yang terjadi pada anak pertama. Ia pun mengaku justru malah sangat menangis pada persalinan kedua ini. Rembayang pun menimpali ucapan Dinda Hau. Selain itu, Rembayang juga mengatakan bahwa dirinya sempat khawatir akan kondisi sang buah hati. Pasalnya, dokter mengatakan bahwa saat bayi menangis kencang ketika dilahirkan, maka menandakan bayi tersebut sehat. Bersyukur bayi Dinda Hau dan Rembayang menunjukkan pertanda bahwa kondisinya sehat. Seperti diketahui, Dinda Hau melahirkan buah hati keduanya pada Rabu 2 Maret 2023. Dinda Hau melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki di Rumah Sakit Bina Medika, Kota Tangerang Selatan pukul 2:03 waktu Indonesia Barat. Proses melahirkan buah hatinya Dinda Hau melakukannya secara sesar, sama seperti melahirkan anak pertamanya 2 tahun lalu. Mereka memberi nama lengkap untuk putra keduanya yaitu Arashkaba Muhammad Bayang. Dalam kesempatan tersebut mereka menjelaskan arti nama sang buah hati yaitu cerdas dan jujur, di mana mereka berharap putra keduanya penuh kejujuran dan cerdas. Menurut Rembayang dan Dinda Hau, nama panggilan sang buah hati memiliki arti kabar. Seperti nama anak pertamanya, ia juga menambahkan nama marganya pada anak keduanya, Bayang. Kita sempat mikir, ini kayaknya anak kedua bakal nangis juga nggak ya kayak anak pertama gitu. Ternyata malah nangis banget ya sayangnya. Nangis banget. Kita deg-degan kan ya. Dokter bilang kalau misalnya pas lahiran terus dia nangis kencang tuh sehat kan. Jadi nungguin, ternyata dia langsung gitu. Dan kita kan request jamnya pun 02.03. Dan itu tuh pas di dalam ruang operasi tuh dia udah sempat mau keluar, cuman ditungguin dulu sama dokter. Tunggu. Enggak tunggu. Kepalanya pas diangkat kayak gitu masih kayak kurang 1 detik, jadi pas 1 detik udah lewat langsung angkat. Ini kayak ada countdown-nya gitu loh. Gitu. Sempat menjadi teka-teki, Erina Gudono akhirnya mengungkap alasannya bersedia dipersunting Kaesang Pangarep. Seperti diketahui, Erina Gudono dan Kaesang Pangarep resmi menikah pada 10 Desember 2022 lalu. Memasuki bulan ketiga pernikahan, Erina Gudono membongkar sifat putra bungsu Presiden Joko Widodo yang membuatnya luluh. Dikutip dari grid.id, Erina mengaku sejak awal ia sudah menetapkan salah satu kriteria utama bagi calon pasangannya, yakni memiliki sifat tanggung jawab. Kriteria calon suami yang ada pada sosok Kaesang Pangarep dituturkan Erina saat talk show di The Girl Fest pada Sabtu 4 Maret. Namun dibalik sifat tanggung jawab yang dimiliki Kaesang, Erina juga mematok kriteria yang sama terhadap dirinya sendiri. Menurut Erina, ia dan sang pasangan tentunya harus memiliki kualifikasi dan kualitas yang setara. Karena menurutnya dalam sebuah hubungan akan lebih baik jika segala hal terselesaikan berdua. Saat ini hampir 3 bulan sudah Erina dan Kaesang menjalani kehidupan rumah tangga. Menurut Erina, sejauh ini kehidupan pernikahannya dengan Kaesang selalu dipenuhi canda tawa. Hal itu lantaran adik Gibran Rakabuming Raka ini sangat senang guyon alias bercanda. Meskipun sudah dinikahi Kaesang Pangarep, Erina Gudono masih mengungkapkan banyak mimpinya yang belum terwujud. Menantu Presiden Joko Widodo ini tak mau jika pernikahan malah membuat semangatnya untuk belajar terhenti. Erina Gudono mengakui jika Kaesang Pangarep dan dirinya punya banyak rencana yang ingin dilakukan setelah menikah. Impian Erina setelah menikah dengan Kaesang adalah melanjutkan pendidikannya. Selain itu, ia juga ingin mengenali lebih lagi pasangan dan belajar bagaimana problem solving dalam rumah tangga. Ia menegaskan tidak ingin berhenti mencari ilmu meski sudah menikah dan kelak punya anak. Erina melanjutkan dirinya berharap semangatnya dalam mencari ilmu bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya kelak. Erina juga menegaskan untuk tidak
menganggap pernikahan menjadi penghalang dalam belajar. Kalau Mbak Ina apa tuh? Mungkin kayaknya udah semua disebutin sama Kak Chelsea. Apa lagi ya? Jadi sebenarnya kalau aku mencari pasangan pasti harus yang tanggung jawab, mandiri pada dirinya sendiri dan ke keluarga kami nantinya. Terus juga satu hal yang penting adalah kita juga harus punya sifat itu. Kadang kita lupa, kita ekspektasi pasangan kita seperti itu, tapi kita sendiri lupa untuk punya sifat itu gitu. Jadi apa yang aku harapkan ada di pasangan aku juga aku harus punya gitu. Let's say ya tadi kayak sifat-sifat setia, mandiri juga, kemudian respect pada diri sendiri dan orang lain. Kalau aku inginkan atau expect pasangan itu seperti itu, ya aku harus gitu juga dong supaya nanti because it takes two to tango. Kita dalam sebuah relationship itu yang akan lebih works kalau berdua gitu kan, segala hal terselesaikan berdua. Jadi apa yang ada di pasangan juga harus ada di kita gitu. Erina Gudono membeberkan kehidupan pernikahan dengan Kaesang Pangarep yang baru berjalan 3 bulan. Namun rupanya sebelum sah dinikahi Kaesang Pangarep, Erina Gudono mengaku dirinya menyimpan rasa takut. Erina Gudono merasa takut lantaran ia tidak tahu bagaimana masa depannya dengan putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Ketakutan Erina Gudono sebelum dipersunting Kaesang Pangarep diungkapkannya saat mengisi talk show di The Girl Fest pada Sabtu 4 Maret. Kendati demikian, pada akhirnya Erina mantap menerima Kaesang sebagai suaminya pada 10 Desember 2022 lalu. Diakui Erina, keyakinan untuk menikah muncul ketika ia bertemu dengan Kaesang. Kini hampir 3 bulan sudah Erina dan Kaesang menjalani kehidupan rumah tangga. Menurut Erina, sejauh ini kehidupan pernikahannya dengan Kaesang selalu dipenuhi canda tawa. Hal itu lantaran Kaesang sangat senang guyon alias bercanda. Meskipun sudah dinikahi Kaesang Pangarep, Erina Gudono masih mengungkapkan banyak mimpinya yang belum terwujud. Menantu Presiden Joko Widodo ini tak mau jika pernikahan malah membuat semangatnya untuk belajar terhenti. Erina Gudono mengakui jika Kaesang Pangarep dan dirinya punya banyak rencana yang ingin dilakukan setelah menikah. Impian Erina setelah menikah dengan Kaesang adalah melanjutkan pendidikannya. Selain itu, ia juga ingin mengenali lebih lagi pasangan dan belajar bagaimana problem solving dalam rumah tangga. Ia menegaskan tidak ingin berhenti mencari ilmu meski sudah menikah dan kelak memiliki anak. Menurutnya, Erina melanjutkan dirinya berharap semangatnya dalam mencari ilmu bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya kelak. Erina juga menegaskan untuk tidak menganggap pernikahan menjadi penghalang dalam belajar. Meskipun telah bercerai, Natalie Holscher dan Sule tetap berusaha menjaga hubungan baik. Meski sempat beberapa kali diisukan renggang, masalah antara Natalie Holscher dan Sule tampaknya tak berlarut-larut. Baru saja video menunjukkan kedatangan Natalie ke kediaman Sule untuk mempertemukan anaknya dengan sang ayah. Dikutip dari Tribun Style, komedian Sule akhirnya bisa bertemu lagi dengan putra dari pernikahannya dengan Natalie Holscher, Azam Ardiansyah Sutisna. Hak asuh anak jatuh ke tangan Natalie membuat Sule tak bisa leluasa lagi bertemu putra bungsunya. Meski demikian, Sule diketahui kerap berkomunikasi dengan Azam lewat video call. Natalie Holscher pun beberapa kali menegaskan ia tak akan menghalangi anaknya bertemu sang ayah. Baru-baru ini, Sule akhirnya kembali bertemu Azam yang datang ke rumahnya. Sayangnya saat bertemu dengan sang putra, hal yang ditakutkan Sule benar-benar terjadi. Azam terlihat lupa pada sosok ayahnya tersebut. Sule tampak kaget melihat Azam datang di antar pengasuhnya. Saat mendekati Azam, sayangnya sang putra terlihat takut. Tak menyerah, Sule dengan sabar mencoba mengakrabkan diri dengan Azam. Sule pun hanya bisa tertawa melihat tingkah putranya. Bapak 5 anak itu tetap berusaha agar Azam tak takut lagi dengannya. Setelah mencoba beberapa kali, akhirnya Sule pun bisa bermain dengan Azam. Natalie yang ternyata juga turut datang ke rumah Sule membagikan momen tersebut melalui unggahan Instagram story-nya. Natalie Holscher dan Sule tampak duduk bersama sambil memperhatikan anaknya bermain. Ferdi, putra keempat Sule, juga terlihat bermain dengan Azam.
Unggahan Angel Lelga baru-baru ini menimbulkan pertanyaan, benarkah ia sudah menikah lagi? Mantan istri Vicky Prasetyo itu memamerkan kemesraan dengan seorang pria di Instagramnya. Banyak ucapan selamat dan doa baik berdatangan dari penggemar hingga rekan artis. Dikutip dari Tribun Style, Angel Lelga, mantan istri Vicky Prasetyo, menjadi sorotan pada Minggu 5 Maret. Wanita yang resmi bercerai dengan Vicky Prasetyo pada 25 Oktober 2019 silam tersebut mendadak pamer potret mesra bersama seorang pria. Angel Lelga tampak melemparkan senyuman ke arah kamera saat berdiri di samping sang pria. Dalam potret tersebut, Angel Lelga mengenakan busana muslim. Ia berpose di samping sang kekasih yang mengenakan atasan kemeja batik bertema biru. Keduanya kompak tersenyum seolah melampiaskan kebahagiaan yang tengah dirasakan. Pada kolom caption unggahan tersebut, Angel Lelga menuliskan keterangan dengan tagar ibadah, karena Allah, tawakal, jannah, doa, ridho Allah, halal tanggal 16 Desember 2022 dan husband atau suami. Caption dalam unggahan tersebut berbunyi, tidak ada yang kebetulan, semua atas izin Allah. Karena unggahan tersebut, lantas banyak yang menduga Angel Lelga telah menikah lagi. Mereka pun menuliskan komentar berisi doa untuk keluarga baru Angel Lelga. Warganet membanjiri kolom komentar dengan ucapan selamat dan turut berbahagia. Meskipun telah menuai doa dari kerabat hingga para penggemarnya, Angel Lelga belum mengonfirmasi kabar bahagia tersebut. Sehingga ada pula yang mendoakan semoga rencana pernikahan Angel Lelga dengan sang calon suami berjalan lancar. Biduk rumah tangga Aldila Jelita dan Indra Bekti sudah berada di ujung tanduk. Kini gugatan cerai Dila terhadap Bekti telah terdaftar secara sah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Gugatan tersebut didaftarkan oleh kuasa hukum Dila, Milano Lubis, melalui e-court. Dikutip dari Tribun Seleb, dalam dokumen gugatannya, Aldila Jelita telah menyertakan 3 poin penting dari perceraiannya. Poin pertama berupa permohonan cerai yang diajukan Dila terhadap Bekti. Poin kedua adalah hak asuh anak jatuh kepada Dila dan Bekti bertanggung jawab secara finansial. Poin ketiga ialah pembagian harta gonogini yang diperoleh selama Dila dan Bekti berumah tangga. Saat ditemui di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Aldila Jelita menyebut jika ia sudah ingin bercerai dengan Indra Bekti sejak tahun 2020. Adapun Aldila Jelita mengklaim jika ia memutuskan untuk bercerai karena sebuah prinsip yang tak lagi sama. Hanya saja Aldila Jelita tak mengungkapkan secara detail tentang prinsip apa yang tengah dipermasalahkan. Ia mengatakan sempat meminta suaminya untuk berubah. Dila menyebut jika ia telah memberikan kesempatan kedua kepada Indra Bekti. Sampai 2023 ini prinsip antara Bekti dan Dila sudah tak lagi sama. Oleh karena itulah Aldila Jelita akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan Indra Bekti. Sementara itu Indra Bekti sempat meminta Aldila Jelita untuk memikirkan ulang sebelum menggugatnya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Permintaan tersebut disampaikan Indra Bekti sebelum Aldila Jelita resmi melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Rabu 1 Maret. Saat Aldila Jelita meminta diceraikan, Indra Bekti tidak langsung menyetujuinya. Sebelum digugat cerai, Indra Bekti menawarkan beberapa pilihan ke Aldila Jelita. Indra Bekti berharap beberapa pilihan yang dirahasiakannya itu bisa mengubah niat cerai istrinya tersebut. Namun Aldila Jelita tetap ngotot bercerai dan ingin mengakhiri pernikahannya. Indra Bekti bahkan sempat berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya supaya tetap utuh. Adik mendiang Bibi Andriansyah, Fujianti Utami Putri alias Fuji, berhasil mewujudkan impiannya membeli rumah mewah baru. Fuji mengatakan ia sudah sejak lama ingin membeli rumah sendiri. Tak main-main, Fuji membeli rumah impiannya secara tunai alias cash. Dikutip dari Tribun Seleb, mantan kekasih Thorik Halilintar itu merasa impiannya membeli rumah bisa terwujud berkat doa dari orang tua dan hasil kerja kerasnya. Fuji mengaku sangat bahagia karena yang
karena cita-citanya sejak kecil akhirnya dapat terwujud. Gadis 20 tahun ini mengatakan sebelumnya sama sekali tidak menyangka bisa membeli rumah impiannya. Fuji lantas menyampaikan pesan mengharukan untuk mendiang Bibi Ardiansyah dan sang kakak ipar Vanessa Angel. Menurut Fuji, rumah tersebut adalah tempat tinggal impian Bibi dan Vanessa. Rumah mewah tersebut dipersembahkan Fuji untuk keponakannya Galaskai Ardiansyah. Belum lama ini, Fuji juga tampak membagikan foto lawasnya bersama mendiang kakaknya Bibi Ardiansyah. Terlihat Bibi Ardiansyah membawa sebuah kue ulang tahun dan duduk di sebelah Fuji. Momen tersebut rupanya pernah diunggah oleh Bibi Ardiansyah dalam Instagram @biblis. Saat itu, Fuji berulang tahun tepat 1 hari sebelum Bibi dan Vanessa Angel meninggal dunia dalam kecelakaan. Kini Fuji mengunggah momen tersebut melalui Instagram pribadinya untuk merayakan ulang tahun Bibi Ardiansyah yang seharusnya bertambah usia pada Minggu 26 Februari. Selain foto tersebut, terdapat beberapa foto Fuji bersama Bibi hingga Vanessa Angel semasa hidup. Fuji pun memberikan ucapan selamat ulang tahun melalui keterangan postingan. Dalam unggahan itu, Fuji mengungkapkan kerinduannya dengan Bibi Ardiansyah. Kita ke informasi pertama, Tribuners. Verrell Bramasta memberi tanggapan menohok terkait keputusan Vena Melinda yang mencabut gugatan cerainya pada Ferry Irawan. Sebelumnya santer dikabarkan Vena Melinda tiba-tiba mencabut gugatan cerai tersebut. Lantas banyak spekulasi muncul terkait pencabutan gugatan cerai dari Vena Melinda. Dikutip dari Tribun Style, sebelumnya Vena Melinda adalah sosok yang begitu vokal ingin berpisah dari Ferry Irawan. Mengetahui kabar tersebut, Verrell Bramasta sebagai anak meyakini bahwa Vena Melinda memiliki maksud dan tujuan tersendiri di balik keputusannya. Menurutnya, keputusan yang diambil oleh Vena Melinda tak ada salahnya. Ia memahami alasan Vena Melinda memilih untuk mencabut gugatan cerainya beberapa waktu lalu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Menurut Verrell Bramasta, keputusan yang dibuat sang ibu merupakan pemikiran yang tepat. Verrell Bramasta membenarkan jika Ferry Irawan maupun Vena Melinda memang sudah sepakat untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya. Anak sulung dari Ivan Fadila itu menyebut bahwa keputusan Vena Melinda tersebut sudah dipikirkan matang-matang. Sebagai anak yang berbakti, Verrell Bramasta hanya berharap semoga masalah yang harus dihadapi ibunya segera selesai. Pasalnya, Verrell Bramasta tak tega harus melihat Vena Melinda diselimuti rasa kesedihan. Ia ingin keputusan seadil-adilnya terkait persoalan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dialami Vena Melinda. Ia menilai bahwa ibunya telah berpikir keras soal plus dan minus dari keputusan mencabut gugatan cerai tersebut. Verrell Bramasta yakin bahwa Vena Melinda sudah paham konsekuensi apa yang akan diterimanya kelak. Selain itu, Verrell Bramasta tidak mau menanggapi terkait pengajuan penahanan yang akan dilayangkan Ferry Irawan. Ia menegaskan hanya bisa mendukung dan mendoakan ibundanya. Dikabarkan sebelumnya, Vena Melinda melalui kuasa hukumnya mencabut gugatan cerainya kepada Ferry Irawan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Kamis 2 Maret. Pencabutan tersebut berdasarkan ketentuan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pencabutan itu terjadi lantaran ada 2 gugatan yang masuk dengan objek sama, yaitu perceraian, sehingga majelis hakim meminta salah satu penggugat mencabut perkara tersebut. Namun Ferry Irawan memang lebih dahulu melayangkan cerai talak kepada Vena Melinda. Oleh karena itu, Vena Melinda lah yang harus mencabut gugatan tersebut. Meski Vena Melinda telah mencabut gugatan cerainya, ia ingin proses persidangan segera terselesaikan. Vena Melinda juga akan bersikukuh untuk memproses kasus KDRT yang dilakukan Ferry Irawan terhadapnya. Jujur aku juga baru tahu soal cabut gugatan kemarin dan aku langsung konfirmasi ke mama, dan kebetulan dari mama emang bilang mama cabut gugatannya, tapi itu karena dari pihaknya Om Ferry sudah ada melaporkan gugatan. Jadi buat apa ada 2 gugatan? Tapi mama sempat kecewa dan kesal juga gitu karena laporannya yang Om Ferry buat itu tidak mencantumkan KDRT, padahal itu ada KDRT. Ya, aku rasa mungkin setiap orang kalau melakukan sesuatu pasti ada konsiderasinya. Jadi mungkin dari pihak Om Ferry ada pemikiran tersendiri gitu. Cuman ya apapun itu, kalau menurut aku yang penting masalahnya cepat selesai.
Verrell Bramasta ikut berkomentar terkait gugatan cerai sang ibu Vena Melinda yang dicabut beberapa waktu lalu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Menurut Verrell Bramasta, keputusan yang dibuat sang ibu merupakan pemikiran yang tepat. Sebab Verrell Bramasta menilai jika Ferry Irawan maupun Vena Melinda memang sudah sepakat mengakhiri hubungan rumah tangga mereka. Dikutip dari Tribun Seleb, Verrell menilai ibunya adalah wanita yang smart dan independen, sehingga setiap keputusan yang diambil pasti telah dipikirkan secara matang-matang. Putra Vena Melinda ini berharap masalah sang ibu dapat segera selesai, sebab ia tak ingin melihat Vena Melinda terus diselimuti kesedihan mendalam. Selain itu, Verrell Bramasta tidak mau menanggapi terkait pengajuan penahanan yang akan dilayangkan Ferry Irawan. Ia menegaskan untuk menyerahkan seluruh proses hukum pada pihak berwajib. Verrell juga mengatakan ia hanya bisa mendukung dan mendoakan ibundanya. Diberitakan sebelumnya, Vena Melinda melalui kuasa hukumnya mencabut gugatan cerainya kepada Ferry Irawan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Kamis 2 Maret. Pencabutan tersebut berdasarkan ketentuan Pengadilan Agama Jakarta Selatan lantaran ada 2 gugatan yang masuk dengan objek sama yaitu perceraian, sehingga majelis hakim meminta salah satu penggugat mencabut perkara tersebut. Namun Ferry Irawan memang lebih dahulu melayangkan cerai talak kepada Vena Melinda, sehingga sang istrilah yang harus mencabut gugatan tersebut. Lantaran diketahui baik Vena maupun Ferry sama-sama mengajukan gugatan cerai dan juga ingin berpisah. Untuk itu, Vena Melinda memilih untuk mencabut gugatan cerainya. Meski demikian, pihaknya menegaskan gugatan cerai dari Ferry Irawan akan tetap berlanjut, sementara Vena yang akan menjadi pihak tergugat. Rencananya, Ibunda Verrell Bramasta telah menyusun rencana untuk mengajukan gugatan balik. Hal itu berdasarkan kemauan dari Vena sendiri. Alasan Vena mengajukan gugatan balik lantaran dalam perkara Ferry Irawan tidak memasukkan permasalahan KDRT. Tanggepin hal-hal ini. Kalau menurut aku sih Mama adalah orang yang smart dan independen ya. Jadi setiap keputusan yang Mama ambil pasti dipikirkan secara matang-matang. Yang hanya bisa aku lakuin sebagai anak ya mendoakan, mensupport, dan yang paling penting sekarang buat Mama bahagia sih. Kecewa nggak sama keputusannya? Nggak kecewa karena kan hasil akhirnya akan sama aja ya. Yang kayak aku bilang tadi. Jadi Mama mencabut gugatan karena dari pihak Om Ferry udah ada gugatan. Presenter Indra Bekti diketahui digugat cerai oleh sang istri Aldila Jelita. Diketahui Indra Bekti sempat meminta Aldila Jelita untuk memikirkan ulang sebelum menggugatnya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Permintaan tersebut disampaikan Indra Bekti sebelum Aldila Jelita resmi melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Rabu 1 Maret. Dikutip dari Tribun Seleb, sebelumnya Aldila Jelita mengajukan cerai melalui pendaftaran e-court pada 27 Februari lalu. Saat Aldila Jelita meminta diceraikan, Indra Bekti tidak langsung menyetujuinya. Sebelum digugat cerai, Indra Bekti menawarkan beberapa pilihan ke Aldila Jelita. Indra Bekti berharap beberapa pilihan yang dirahasiakannya itu bisa mengubah niat cerai istrinya tersebut. Namun, Aldila Jelita tetap ngotot bercerai dan ingin mengakhiri pernikahannya. Indra Bekti bahkan sempat berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya agar tetap utuh. Sebagai informasi, sidang perdana gugatan cerai Aldila Jelita terhadap Indra Bekti digelar pada Senin 13 Maret. Indra Bekti diketahui meninggalkan rumah yang ditinggali bersama Aldila Jelita dan anak-anaknya sejak sepekan lalu. Saat ini Indra Bekti mulai merasakan rindu setelah berpisah rumah dengan istri dan anak-anaknya tersebut. Ia berharap bisa bertemu dan bercengkrama kembali dengan anak-anaknya. Setelah meninggalkan rumah, anak-anak Indra Bekti diurus oleh Aldila Jelita. Sebelum gugatan perceraian itu didaftarkan ke Pengadilan Agama, Aldila Jelita memutuskan berpisah rumah tinggal dengan Indra Bekti. Aldila Jelita sudah tidak lagi serumah dengan suaminya tersebut sejak sepekan lalu. 2 anak kini tinggal bersama Aldila Jelita. Milano Lubis, pengacara Aldila Jelita, mengatakan hak asuh anak sudah disepakati akan bersama kliennya. Aldila Jelita menggugat cerai Indra Bekti bukan karena permasalahan uang, melainkan ada perbedaan prinsip hidup. Menurut Milano Lubis, rumah tangga Indra Bekti dan Aldila Jelita terasa tidak harmonis lantaran ada permasalahan yang terus berulang hingga tidak bisa lagi dipertahankan. Oh ya, pada saat dia minta itu pun juga aku berusaha untuk ya coba dipikirkan lagi dan kemudian
aku coba malah menawarkan beberapa pilihan-pilihan juga gitu pada saat percakapan kita itu. Ya udah, akhirnya ternyata keputusannya adalah kita akan pisah gitu. Dengan caranya nanti kita memang dari pihak lawyer aku itu bilangnya ya nggak terlalu ketemu gitu, jadi boleh kok nggak usah ketemu gitu atau datang ke persidangan sebenarnya karena sudah diwakili oleh lawyer gitu, tapi paling tidak sekali deh kalau misalnya mau datang gitu karena dia yang menggugat, jadi katanya dia yang akan sering datang ke persidangan katanya gitu. Kabar mengejutkan datang dari pengacara Sunan Kalijaga lantaran putranya baru saja menjadi korban penganiayaan. Bahkan Shan, putra bungsu Sunan Kalijaga tersebut, sampai mengalami lebam-lebam di beberapa bagian tubuhnya akibat peristiwa ini. Sunan Kalijaga pun mengaku merasa kaget karena putranya lebam-lebam bukan karena berkelahi, melainkan dikeroyok. Dilansir Grid ID dari Kompas.com, Sunan Kalijaga memberikan keterangan selesai mendatangi sekolah dan bertemu wali kelas serta guru BK di sekolah putranya tersebut. Ia membeberkan hal yang mengejutkan dirinya adalah adanya dugaan bahwa putranya mengalami pengeroyokan, bukan perkelahian biasa. Sunan mengungkap dari tindakan tersebut putranya mengalami luka lebam di mata dan dipukul di bagian kepala. Di sisi lain, Heidi Sunan yang merupakan istri Sunan Kalijaga mengaku tak ada niatan untuk memindahkan sekolah sang anak seusai dikeroyok. Ia percaya bahwa anak-anaknya bisa menghadapi kondisi apapun dan dimanapun. Apalagi dari pihak Shan sendiri juga tak mengungkapkan keinginan untuk pindah. Meski Shan baru saja menjadi korban penganiayaan baik dari pihak dirinya selaku orang tua maupun putranya sendiri memang ingin bertahan di sekolah tersebut. Selain itu, keluarga tak melakukan pengawalan khusus untuk Shan. Kendati demikian, Ibunda Salma Finasunan itu mengaku kecewa dengan pihak sekolah. Pasalnya, peristiwa penganiayaan terhadap putranya terjadi di sekolah saat jam pelajaran sedang berlangsung. Heidi pun berharap kejadian serupa tak terjadi kembali. Diketahui Sunan Kalijaga meradang selesai putranya, Shan, menjadi korban penganiayaan di sekolah. Sunan menyebut Shan tak bisa melawan karena dicegat oleh anak-anak lainnya hingga membuatnya babak belur. Karena kejadian tersebut, mata dan wajah Shan mengalami lebam dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Karena pengeroyokan tersebut terjadi di sekolah, Sunan lantas meminta tanggung jawab pihak sekolah atas apa yang dialami sang putra. Bahkan Sunan Kalijaga pun sampai berniat memproses kasus ini ke jalur hukum. Baru-baru ini publik dihebohkan dengan viralnya video dugem mesra Natasha Wilona dan Verrell Bramasta. Dalam video dugem mesra itu, Natasha Wilona tampak berjoget hingga berpelukan dengan Verrell Bramasta. Mengetahui video dugem mesra Natasha Wilona dan Verrell Bramasta itu, sontak netizen langsung kaget. Pasalnya, Natasha Wilona dan Verrell Bramasta sudah lama putus. Setelah menjadi perbincangan, Natasha Wilona akhirnya angkat bicara mengenai hal tersebut. Artis 24 tahun ini membenarkan video itu. Dilansir Grid.id dari Kompas.com, Natasha Wilona menyebut video itu merupakan video lawas dirinya saat masih berpacaran dengan Verrell. Wilona lantas curiga ada oknum yang berniat menjatuhkan putra Vena Melinda itu lewat video dugem tersebut. Kecurigaan dirasakan aktris Natasha Wilona setelah video dugemnya dengan Verrell Bramasta tersebar. Hal ini karena kemunculan video itu bertepatan dengan momen Verrell mulai terjun ke politik bersama PAN. Namun Wilona mengaku tak merasa terganggu dengan munculnya video itu. Ia menanggapi dengan santai dan tak terlalu memikirkan hal tersebut. Di sisi lain, Wilona dan Verrell malah terlibat proyek bersama baru-baru ini. Keduanya seolah acuh dan tak mempedulikan perihal video dugem tersebut. Diketahui Wilona dan Verrell belum lama ini membagikan momen kebersamaan mereka di Instagram masing-masing. Di sela-sela syuting proyek bersama itu, Verrell yang mengenakan kaos panjang berwarna coklat tampak berbaring di sofa. Wilona yang terlihat mengenakan kardigan warna pink duduk di sofa yang sama dengan Verrell. Ia tampak membawa alat cukur untuk membersihkan brewok Verrell yang dibiarkan tumbuh sejak mengumumkan akan mencalonkan diri sebagai anggota DPR di pemilu 2024 mendatang.
Jordan yang diketahui seorang influencer tampak berada di proyek yang sama dengan Winona dan Ferrell. Ia pun terlihat merekam momen saat Winona mencukur brewok dan kumis Ferrell Bramasta. Kabar bahagia datang dari pasangan Rembayang dan Dinda Hau yang baru saja dikaruniai anak kedua. Dinda Hau dan Rembayang pun menerangkan proses kelahiran buah hati kedua mereka. Mereka mengaku sempat menangis menjelang kelahiran sang putra. Dikutip dari grid.id, Dinda Hau awalnya sempat berpikir apakah akan menangis juga saat proses kelahiran seperti yang terjadi pada anak pertama. Ia pun mengaku justru malah sangat menangis pada persalinan kedua ini. Rembayang pun menimpali ucapan Dinda Hau. Selain itu, Rembayang juga mengatakan bahwa dirinya sempat khawatir akan kondisi sang buah hati. Pasalnya, dokter mengatakan bahwa saat bayi menangis kencang ketika dilahirkan, maka menandakan bayi tersebut sehat. Bersyukur bayi Dinda Hau dan Rembayang menunjukkan pertanda bahwa kondisinya sehat. Seperti diketahui, Dinda Hau melahirkan buah hati keduanya pada Rabu 2 Maret 2023. Dinda Hau melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki di Rumah Sakit Bina Medika, Kota Tangerang Selatan pukul 2:03 waktu Indonesia Barat. Proses melahirkan buah hatinya, Dinda Hau melakukannya secara sesar, sama seperti melahirkan anak pertamanya 2 tahun lalu. Mereka memberi nama lengkap untuk putra keduanya, yaitu Arashkaba Muhammad Bayang. Dalam kesempatan tersebut, mereka menjelaskan arti nama sang buah hati, yaitu cerdas dan jujur, di mana mereka berharap putra keduanya penuh kejujuran dan cerdas. Menurut Rembayang dan Dinda Hau, nama panggilan sang buah hati memiliki arti kabar. Seperti nama anak pertamanya, ia juga menambahkan nama marganya pada anak keduanya, Bayang. Kita sempat mikir, ini kayaknya anak kedua bakal nangis juga nggak ya kayak anak pertama gitu. Ternyata malah nangis banget ya sayangnya. Kita deg-degan kan ya. Dokter bilang kalau misalnya pas lahiran terus dia nangis kencang tuh sehat kan. Jadi nungguin, oh ternyata dia langsung gitu. Dan kita kan kita request jamnya pun 02.03. Dan itu tuh pas di dalam ruang operasi tuh dia udah sempat mau keluar, cuma ditungguin dulu sama dokter. Tunggu. Enggak tunggu. Kepalanya pas diangkat kayak gitu masih kayak kurang 1 detik, jadi pas 1 detik udah lewat langsung ini kayak ada countdown-nya gitu loh. Gitu. Sempat menjadi teka-teki, Erina Gudono akhirnya mengungkap alasannya bersedia dipersunting Kaesang Pangarep. Seperti diketahui, Erina Gudono dan Kaesang Pangarep resmi menikah pada 10 Desember 2022 lalu. Memasuki bulan ketiga pernikahan, Erina Gudono membongkar sifat putra bungsu Presiden Joko Widodo yang membuatnya luluh. Dikutip dari grid.id, Erina mengaku sejak awal ia sudah menetapkan salah satu kriteria utama bagi calon pasangannya, yakni memiliki sifat tanggung jawab. Kriteria calon suami yang ada pada sosok Kaesang Pangarep dituturkan Erina saat talk show di The Girl Fest pada Sabtu 4 Maret. Namun dibalik sifat tanggung jawab yang dimiliki Kaesang, Erina juga mematok kriteria yang sama terhadap dirinya sendiri. Menurut Erina, ia dan sang pasangan tentunya harus memiliki kualifikasi dan kualitas yang setara. Karena menurutnya dalam sebuah hubungan akan lebih baik jika segala hal terselesaikan berdua. Saat ini hampir 3 bulan sudah Erina dan Kaesang menjalani kehidupan rumah tangga. Menurut Erina, sejauh ini kehidupan pernikahannya dengan Kaesang selalu dipenuhi canda tawa. Hal itu lantaran adik Gibran Rakabuming Raka ini sangat senang guyon alias bercanda. Meskipun sudah dinikahi Kaesang Pangarep, Erina Gudono masih mengungkapkan banyak mimpinya yang belum terwujud. Menantu Presiden Joko Widodo ini tak mau jika pernikahan malah membuat semangatnya untuk belajar terhenti. Erina Gudono mengakui jika Kaesang Pangarep dan dirinya punya banyak rencana yang ingin dilakukan setelah menikah. Impian Erina setelah menikah dengan Kaesang adalah melanjutkan pendidikannya. Selain itu, ia juga ingin mengenali lebih lagi pasangan dan belajar bagaimana problem solving dalam rumah tangga. Ia menegaskan tidak ingin berhenti mencari ilmu meski sudah menikah dan kelak punya anak. Erina melanjutkan dirinya berharap semangatnya dalam mencari ilmu bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya kelak. Erina juga menegaskan untuk tidak
menganggap pernikahan menjadi penghalang dalam belajar. Kalau Mbak Ina apa tuh? Mungkin kayaknya udah semua disebutin sama Kak Chelsea. Apalagi ya? Jadi sebenarnya kalau aku mencari pasangan pasti harus yang tanggung jawab, mandiri pada dirinya sendiri dan ke keluarga kami nantinya. Terus juga satu hal yang penting adalah kita juga harus punya sifat itu. Kadang kita lupa, kita ekspektasi pasangan kita seperti itu, tapi kita sendiri lupa untuk punya sifat itu gitu. Jadi apa yang aku harapkan ada di pasangan aku juga aku harus punya gitu. Let's say ya tadi kan sifat-sifat setia, mandiri juga, kemudian respect pada diri sendiri dan orang lain. Kalau aku inginkan atau expect pasangan itu seperti itu, ya aku harus gitu juga dong supaya nanti because it takes two to tango. Kita dalam sebuah relationship itu yang akan lebih works kalau berdua gitu kan, segala hal terselesaikan berdua. Jadi apa yang ada di pasangan juga harus ada di kita gitu. Erina Gudono membeberkan kehidupan pernikahan dengan Kaesang Pangarep yang baru berjalan 3 bulan. Namun rupanya sebelum sah dinikahi Kaesang Pangarep, Erina Gudono mengaku dirinya menyimpan rasa takut. Erina Gudono merasa takut lantaran ia tidak tahu bagaimana masa depannya dengan putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Ketakutan Erina Gudono sebelum dipersunting Kaesang Pangarep diungkapkannya saat mengisi talk show di The Girl Fest pada Sabtu 4 Maret. Kendati demikian, pada akhirnya Erina mantap menerima Kaesang sebagai suaminya pada 10 Desember 2022 lalu. Diakui Erina, keyakinan untuk menikah muncul ketika ia bertemu dengan Kaesang. Kini hampir 3 bulan sudah Erina dan Kaesang menjalani kehidupan rumah tangga. Menurut Erina, sejauh ini kehidupan pernikahannya dengan Kaesang selalu dipenuhi canda tawa. Hal itu lantaran Kaesang sangat senang guyon alias bercanda. Meskipun sudah dinikahi Kaesang Pangarep, Erina Gudono masih mengungkapkan banyak mimpinya yang belum terwujud. Menantu Presiden Joko Widodo ini tak mau jika pernikahan malah membuat semangatnya untuk belajar terhenti. Erina Gudono mengakui jika Kaesang Pangarep dan dirinya punya banyak rencana yang ingin dilakukan setelah menikah. Impian Erina setelah menikah dengan Kaesang adalah melanjutkan pendidikannya. Selain itu, ia juga ingin mengenali lebih lagi pasangan dan belajar bagaimana problem solving dalam rumah tangga. Ia menegaskan tidak ingin berhenti mencari ilmu meski sudah menikah dan kelak memiliki anak. Menurutnya, Erina melanjutkan dirinya berharap semangatnya dalam mencari ilmu bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya kelak. Erina juga menegaskan untuk tidak menganggap pernikahan menjadi penghalang dalam belajar. Meskipun telah bercerai, Natalie Holscher dan Sule tetap berusaha menjaga hubungan baik. Meski sempat beberapa kali diisukan renggang, masalah antara Natalie Holscher dan Sule tampaknya tak berlarut-larut. Baru saja video menunjukkan kedatangan Natalie ke kediaman Sule untuk mempertemukan anaknya dengan sang ayah. Dikutip dari Tribun Style, komedian Sule akhirnya bisa bertemu lagi dengan putra dari pernikahannya dengan Natalie Holscher, Azam Ardiansyah Sutisna. Hak asuh anak jatuh ke tangan Natalie membuat Sule tak bisa leluasa lagi bertemu putra bungsunya. Meski demikian, Sule diketahui kerap berkomunikasi dengan Azam lewat video call. Natalie Holscher pun beberapa kali menegaskan ia tak akan menghalangi anaknya bertemu sang ayah. Baru-baru ini, Sule akhirnya kembali bertemu Azam yang datang ke rumahnya. Sayangnya saat bertemu dengan sang putra, hal yang ditakutkan Sule benar-benar terjadi. Azam terlihat lupa pada sosok ayahnya tersebut. Sule tampak kaget melihat Azam datang di antar pengasuhnya. Saat mendekati Azam, sayangnya sang putra terlihat takut. Tak menyerah, Sule dengan sabar mencoba mengakrabkan diri dengan Azam. Sule pun hanya bisa tertawa melihat tingkah putranya. Bapak 5 anak itu tetap berusaha agar Azam tak takut lagi dengannya. Setelah mencoba beberapa kali, akhirnya Sule pun bisa bermain dengan Azam. Natalie yang ternyata juga turut datang ke rumah Sule membagikan momen tersebut melalui unggahan Instagram story-nya. Natalie Holscher dan Sule tampak duduk bersama sambil memperhatikan anaknya bermain. Ferdi, putra keempat Sule, juga terlihat bermain dengan Azam.
Unggahan Angel Lelga baru-baru ini menimbulkan pertanyaan, benarkah ia sudah menikah lagi? Mantan istri Vicky Prasetyo itu memamerkan kemesraan dengan seorang pria di Instagramnya. Banyak ucapan selamat dan doa baik berdatangan dari penggemar hingga rekan artis. Dikutip dari Tribun Style, Angel Lelga, mantan istri Vicky Prasetyo menjadi sorotan pada Minggu 5 Maret. Wanita yang resmi bercerai dengan Vicky Prasetyo pada 25 Oktober 2019 silam tersebut mendadak pamer potret mesra bersama seorang pria. Angel Lelga tampak melemparkan senyuman ke arah kamera saat berdiri di samping sang pria. Dalam potret tersebut, Angel Lelga mengenakan busana muslim. Ia berpose di samping sang kekasih yang mengenakan atasan kemeja batik bertema biru. Keduanya kompak tersenyum seolah melampiaskan kebahagiaan yang tengah dirasakan. Pada kolom caption unggahan tersebut, Angel Lelga menuliskan keterangan dengan tagar ibadah, karena Allah, tawakal, jannah, doa, ridho Allah, halal tanggal 16 Desember 2022 dan husband atau suami. Caption dalam unggahan tersebut berbunyi tidak ada yang kebetulan, semua atas izin Allah. Karena unggahan tersebut, lantas banyak yang menduga Angel Lelga telah menikah lagi. Mereka pun menuliskan komentar berisi doa untuk keluarga baru Angel Lelga. Warganet membanjiri kolom komentar dengan ucapan selamat dan turut berbahagia. Meskipun telah menuai doa dari kerabat hingga para penggemarnya, Angel Lelga belum mengonfirmasi kabar bahagia tersebut. Sehingga ada pula yang mendoakan semoga rencana pernikahan Angel Lelga dengan sang calon suami berjalan lancar. Biduk rumah tangga Aldila Jelita dan Indra Bekti sudah berada di ujung tanduk. Kini gugatan cerai Dila terhadap Bekti telah terdaftar secara sah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Gugatan tersebut didaftarkan oleh kuasa hukum Dila, Milano Lubis, melalui e-court. Dikutip dari Tribun Seleb, dalam dokumen gugatannya, Aldila Jelita telah menyertakan 3 poin penting dari perceraiannya. Poin pertama berupa permohonan cerai yang diajukan Dila terhadap Bekti. Poin kedua adalah hak asuh anak jatuh kepada Dila dan Bekti bertanggung jawab secara finansial. Poin ketiga ialah pembagian harta gonogini yang diperoleh selama Dila dan Bekti berumah tangga. Saat ditemui di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Aldila Jelita menyebut jika ia sudah ingin bercerai dengan Indra Bekti sejak tahun 2020. Adapun Aldila Jelita mengklaim jika ia memutuskan untuk bercerai karena sebuah prinsip yang tak lagi sama. Hanya saja Aldila Jelita tak mengungkapkan secara detail tentang prinsip apa yang tengah dipermasalahkan. Ia mengatakan sempat meminta suaminya untuk berubah. Dila menyebut jika ia telah memberikan kesempatan kedua kepada Indra Bekti. Sampai 2023 ini, prinsip antara Bekti dan Dila sudah tak lagi sama. Oleh karena itulah Aldila Jelita akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan Indra Bekti. Sementara itu Indra Bekti sempat meminta Aldila Jelita untuk memikirkan ulang sebelum menggugatnya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Permintaan tersebut disampaikan Indra Bekti sebelum Aldila Jelita resmi melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Rabu 1 Maret. Saat Aldila Jelita meminta diceraikan, Indra Bekti tidak langsung menyetujuinya. Sebelum digugat cerai, Indra Bekti menawarkan beberapa pilihan ke Aldila Jelita. Indra Bekti berharap beberapa pilihan yang dirahasiakannya itu bisa mengubah niat cerai istrinya tersebut. Namun Aldila Jelita tetap ngotot bercerai dan ingin mengakhiri pernikahannya. Indra Bekti bahkan sempat berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya supaya tetap utuh. Adik mendiang Bibi Andriansyah, Fujianti Utami Putri alias Fuji, berhasil mewujudkan impiannya membeli rumah mewah baru. Fuji mengatakan ia sudah sejak lama ingin membeli rumah sendiri. Tak main-main, Fuji membeli rumah impiannya secara tunai alias cash. Dikutip dari Tribun Seleb, mantan kekasih Thorik Halilintar itu merasa impiannya membeli rumah bisa terwujud berkat doa dari orang tua dan hasil kerja kerasnya. Fuji mengaku sangat bahagia karena
karena cita-citanya sejak kecil akhirnya dapat terwujud. Gadis 20 tahun ini mengatakan sebelumnya sama sekali tidak menyangka bisa membeli rumah impiannya. Fuji lantas menyampaikan pesan mengharukan untuk mendiang Bibi Ardiansyah dan sang kakak ipar Vanessa Angel. Menurut Fuji, rumah tersebut adalah tempat tinggal impian Bibi dan Vanessa. Rumah mewah tersebut dipersembahkan Fuji untuk keponakannya Galaskai Ardiansyah. Belum lama ini, Fuji juga tampak membagikan foto lawasnya bersama mendiang kakaknya Bibi Ardiansyah. Terlihat Bibi Ardiansyah membawa sebuah kue ulang tahun dan duduk di sebelah Fuji. Momen tersebut rupanya pernah diunggah oleh Bibi Ardiansyah dalam Instagram @biblis. Saat itu, Fuji berulang tahun tepat 1 hari sebelum Bibi dan Vanessa Angel meninggal dunia dalam kecelakaan. Kini Fuji mengunggah momen tersebut melalui Instagram pribadinya untuk merayakan ulang tahun Bibi Ardiansyah yang seharusnya bertambah usia pada Minggu 26 Februari. Selain foto tersebut, terdapat beberapa foto Fuji bersama Bibi hingga Vanessa Angel semasa hidup. Fuji pun memberikan ucapan selamat ulang tahun melalui keterangan postingan. Dalam unggahan itu, Fuji mengungkapkan kerinduannya dengan Bibi Ardiansyah. Kita ke informasi pertama Tribuners. Verrell Bramasta memberi tanggapan menohok terkait keputusan Vena Melinda yang mencabut gugatan cerainya pada Ferry Irawan. Sebelumnya santer dikabarkan Vena Melinda tiba-tiba mencabut gugatan cerai tersebut. Lantas banyak spekulasi muncul terkait pencabutan gugatan cerai dari Vena Melinda. Dikutip dari Tribun Style, sebelumnya Vena Melinda adalah sosok yang begitu vokal ingin berpisah dari Ferry Irawan. Mengetahui kabar tersebut, Verrell Bramasta sebagai anak meyakini bahwa Vena Melinda memiliki maksud dan tujuan tersendiri di balik keputusannya. Menurutnya, keputusan yang diambil oleh Vena Melinda tak ada salahnya. Ia memahami alasan Vena Melinda memilih untuk mencabut gugatan cerainya beberapa waktu lalu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Menurut Verrell Bramasta, keputusan yang dibuat sang ibu merupakan pemikiran yang tepat. Verrell Bramasta membenarkan jika Ferry Irawan maupun Vena Melinda memang sudah sepakat untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya. Anak sulung dari Ivan Fadila itu menyebut bahwa keputusan Vena Melinda tersebut sudah dipikirkan matang-matang. Sebagai anak yang berbakti, Verrell Bramasta hanya berharap semoga masalah yang harus dihadapi ibunya segera selesai. Pasalnya, Verrell Bramasta tak tega harus melihat Vena Melinda diselimuti rasa kesedihan. Ia ingin keputusan seadil-adilnya terkait persoalan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dialami Vena Melinda. Ia menilai bahwa ibunya telah berpikir keras soal plus dan minus dari keputusan mencabut gugatan cerai tersebut. Verrell Bramasta yakin bahwa Vena Melinda sudah paham konsekuensi apa yang akan diterimanya kelak. Selain itu, Verrell Bramasta tidak mau menanggapi terkait pengajuan penahanan yang akan dilayangkan Ferry Irawan. Ia menegaskan hanya bisa mendukung dan mendoakan ibundanya. Dikabarkan sebelumnya, Vena Melinda melalui kuasa hukumnya mencabut gugatan cerainya kepada Ferry Irawan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Kamis 2 Maret. Pencabutan tersebut berdasarkan ketentuan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pencabutan itu terjadi lantaran ada 2 gugatan yang masuk dengan objek sama, yaitu perceraian, sehingga majelis hakim meminta salah satu penggugat mencabut perkara tersebut. Namun Ferry Irawan memang lebih dahulu melayangkan cerai talak kepada Vena Melinda. Oleh karena itu, Vena Melinda lah yang harus mencabut gugatan tersebut. Meski Vena Melinda telah mencabut gugatan cerainya, ia ingin proses persidangan segera terselesaikan. Vena Melinda juga akan bersikukuh untuk memproses kasus KDRT yang dilakukan Ferry Irawan terhadapnya. Jujur aku juga baru tahu soal cabut gugatan kemarin dan aku langsung konfirmasi ke mama, dan kebetulan dari mama emang bilang mama cabut gugatannya, tapi itu karena dari pihaknya Om Ferry sudah ada melaporkan gugatan. Jadi buat apa ada 2 gugatan. Tapi mama sempat kecewa dan kesal juga gitu karena laporannya yang Om Ferry buat itu tidak mencantumkan KDRT, padahal di situ ada KDRT. Ya, aku rasa mungkin setiap orang kalau melakukan sesuatu pasti ada konsiderasinya. Jadi mungkin dari pihak Om Ferry ada pemikiran tersendiri gitu. Cuman ya apapun itu, kalau menurut aku yang penting masalahnya cepat selesai.
Verrel Bramasta ikut berkomentar terkait gugatan cerai sang ibu Vena Melinda yang dicabut beberapa waktu lalu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Menurut Verrel Bramasta, keputusan yang dibuat sang ibu merupakan pemikiran yang tepat. Sebab Verrel Bramasta menilai jika Ferry Irawan maupun Vena Melinda memang sudah sepakat mengakhiri hubungan rumah tangga mereka. Dikutip dari Tribun Seleb, Verrel menilai ibunya adalah wanita yang smart dan independen, sehingga setiap keputusan yang diambil pasti telah dipikirkan secara matang-matang. Putra Vena Melinda ini berharap masalah sang ibu dapat segera selesai, sebab ia tak ingin melihat Vena Melinda terus diselimuti kesedihan mendalam. Selain itu, Verrel Bramasta tidak mau menanggapi terkait pengajuan penahanan yang akan dilayangkan Ferry Irawan. Ia menegaskan untuk menyerahkan seluruh proses hukum pada pihak berwajib. Verrel juga mengatakan ia hanya bisa mendukung dan mendoakan ibundanya. Diberitakan sebelumnya, Vena Melinda melalui kuasa hukumnya mencabut gugatan cerainya kepada Ferry Irawan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Kamis 2 Maret. Pencabutan tersebut berdasarkan ketentuan Pengadilan Agama Jakarta Selatan lantaran ada dua gugatan yang masuk dengan objek sama, yaitu perceraian. Sehingga majelis hakim meminta salah satu penggugat mencabut perkara tersebut. Namun Ferry Irawan memang lebih dahulu melayangkan cerai talak kepada Vena Melinda, sehingga sang istrilah yang harus mencabut gugatan tersebut. Lantaran diketahui baik Vena maupun Ferry sama-sama mengajukan gugatan cerai dan juga ingin berpisah. Untuk itu, Vena Melinda memilih untuk mencabut gugatan cerainya. Meski demikian, pihaknya menegaskan gugatan cerai dari Ferry Irawan akan tetap berlanjut, sementara Vena yang akan menjadi pihak tergugat. Rencananya, Ibunda Verrel Bramasta telah menyusun rencana untuk mengajukan gugatan balik. Hal itu berdasarkan kemauan dari Vena sendiri. Alasan Vena mengajukan gugatan balik lantaran dalam perkara Ferry Irawan tidak memasukkan permasalahan KDRT. Tanggepin hal-hal ini. Kalau menurut aku sih Mama adalah orang yang smart dan independen ya. Jadi setiap keputusan yang Mama ambil pasti dipikirkan secara matang-matang. Yang hanya bisa aku lakuin sebagai anak ya mendoakan, mensupport, dan yang paling penting sekarang buat Mama bahagia sih. Kecewa nggak sama keputusannya? Nggak kecewa karena kan hasil akhirnya akan sama aja ya. Yang kayak aku bilang tadi. Jadi Mama mencabut gugatan karena dari pihak Om Ferry udah ada gugatan. Presenter Indra Bekti diketahui digugat cerai oleh sang istri Aldila Jelita. Diketahui Indra Bekti sempat meminta Aldila Jelita untuk memikirkan ulang sebelum menggugatnya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Permintaan tersebut disampaikan Indra Bekti sebelum Aldila Jelita resmi melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Rabu 1 Maret. Dikutip dari Tribun Seleb, sebelumnya Aldila Jelita mengajukan cerai melalui pendaftaran e-court pada 27 Februari lalu. Saat Aldila Jelita meminta diceraikan, Indra Bekti tidak langsung menyetujuinya. Sebelum digugat cerai, Indra Bekti menawarkan beberapa pilihan ke Aldila Jelita. Indra Bekti berharap beberapa pilihan yang dirahasiakannya itu bisa mengubah niat cerai istrinya tersebut. Namun, Aldila Jelita tetap ngotot bercerai dan ingin mengakhiri pernikahannya. Indra Bekti bahkan sempat berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya agar tetap utuh. Sebagai informasi, sidang perdana gugatan cerai Aldila Jelita terhadap Indra Bekti digelar pada Senin 13 Maret. Indra Bekti diketahui meninggalkan rumah yang ditinggali bersama Aldila Jelita dan anak-anaknya sejak sepekan lalu. Saat ini Indra Bekti mulai merasakan rindu setelah berpisah rumah dengan istri dan anak-anaknya tersebut. Ia berharap bisa bertemu dan bercengkrama kembali dengan anak-anaknya. Setelah meninggalkan rumah, anak-anak Indra Bekti diurus oleh Aldila Jelita. Sebelum gugatan perceraian itu didaftarkan ke Pengadilan Agama, Aldila Jelita memutuskan berpisah rumah tinggal dengan Indra Bekti. Aldila Jelita sudah tidak lagi serumah dengan suaminya tersebut sejak sepekan lalu. Dua anak kini tinggal bersama Aldila Jelita. Milano Lubis, pengacara Aldila Jelita, mengatakan hak asuh anak sudah disepakati akan bersama kliennya. Aldila Jelita menggugat cerai Indra Bekti bukan karena permasalahan uang, melainkan ada perbedaan prinsip hidup. Menurut Milano Lubis, rumah tangga Indra Bekti dan Aldila Jelita terasa tidak harmonis lantaran ada permasalahan yang terus berulang hingga tidak bisa lagi dipertahankan. Oh ya, pada saat dia minta itu pun juga aku berusaha untuk ya coba dipikirkan lagi dan kemudian
aku coba malah menawarkan beberapa pilihan-pilihan juga gitu pada saat percakapan kita itu. Ya udah, akhirnya ternyata keputusannya adalah kita akan pisah gitu. Dengan caranya nanti kita memang dari pihak lawyer aku itu bilangnya yang nggak terlalu ketemu gitu. Jadi boleh kok nggak usah ketemu gitu atau datang ke persidangan sebenarnya karena sudah diwakili oleh lawyer gitu. Tapi paling tidak sekali deh kalau misalnya mau datang gitu karena dia yang menggugat, jadi katanya dia yang akan sering datang ke persidangan katanya gitu. Kabar mengejutkan datang dari pengacara Sunan Kalijaga lantaran putranya baru saja menjadi korban penganiayaan. Bahkan Shan, putra bungsu Sunan Kalijaga tersebut, sampai mengalami lebam-lebam di beberapa bagian tubuhnya akibat peristiwa ini. Sunan Kalijaga pun mengaku merasa kaget karena putranya lebam-lebam bukan karena berkelahi, melainkan dikeroyok. Dilansir Grid ID dari Kompas.com, Sunan Kalijaga memberikan keterangan selesai mendatangi sekolah dan bertemu wali kelas serta guru BK di sekolah putranya tersebut. Ia membeberkan hal yang mengejutkan dirinya adalah adanya dugaan bahwa putranya mengalami pengeroyokan, bukan perkelahian biasa. Sunan mengungkap dari tindakan tersebut putranya mengalami luka lebam di mata dan dipukul di bagian kepala. Di sisi lain, Heidi Sunan yang merupakan istri Sunan Kalijaga mengaku tak ada niatan untuk memindahkan sekolah sang anak seusai dikeroyok. Ia percaya bahwa anak-anaknya bisa menghadapi kondisi apapun dan dimanapun. Apalagi dari pihak Shan sendiri juga tak mengungkapkan keinginan untuk pindah. Meski Shan baru saja menjadi korban penganiayaan baik dari pihak dirinya selaku orang tua maupun putranya sendiri memang ingin bertahan di sekolah tersebut. Selain itu, keluarga tak melakukan pengawalan khusus untuk Shan. Kendati demikian, Ibunda Salma Vina Sunan itu mengaku kecewa dengan pihak sekolah. Pasalnya, peristiwa penganiayaan terhadap putranya terjadi di sekolah saat jam pelajaran sedang berlangsung. Heidi pun berharap kejadian serupa tak terjadi kembali. Diketahui Sunan Kalijaga meradang seusai putranya, Shan, menjadi korban penganiayaan di sekolah. Sunan menyebut Shan tak bisa melawan karena dicegat oleh anak-anak lainnya hingga membuatnya babak belur. Karena kejadian tersebut, mata dan wajah Shan mengalami lebam dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Karena pengeroyokan tersebut terjadi di sekolah, Sunan lantas meminta tanggung jawab pihak sekolah atas apa yang dialami sang putra. Bahkan Sunan Kalijaga pun sampai berniat memproses kasus ini ke jalur hukum. Baru-baru ini publik dihebohkan dengan viralnya video dugem mesra Natasha Wilona dan Verrell Bramasta. Dalam video dugem mesra itu, Natasha Wilona tampak berjoget hingga berpelukan dengan Verrell Bramasta. Mengetahui video dugem mesra Natasha Wilona dan Verrell Bramasta itu, sontak netizen langsung kaget. Pasalnya, Natasha Wilona dan Verrell Bramasta sudah lama putus. Setelah menjadi perbincangan, Natasha Wilona akhirnya angkat bicara mengenai hal tersebut. Artis 24 tahun ini membenarkan video itu. Dilansir Grid.id dari Kompas.com, Natasha Wilona menyebut video itu merupakan video lawas dirinya saat masih berpacaran dengan Verrell. Wilona lantas curiga ada oknum yang berniat menjatuhkan putra Vena Melinda itu lewat video dugem tersebut. Kecurigaan dirasakan aktris Natasha Wilona setelah video dugemnya dengan Verrell Bramasta tersebar. Hal ini karena kemunculan video itu bertepatan dengan momen Verrell mulai terjun ke politik bersama PAN. Namun Wilona mengaku tak merasa terganggu dengan munculnya video itu. Ia menanggapi dengan santai dan tak terlalu memikirkan hal tersebut. Di sisi lain, Wilona dan Verrell malah terlibat proyek bersama baru-baru ini. Keduanya seolah acuh dan tak mempedulikan perihal video dugem tersebut. Diketahui Wilona dan Verrell belum lama ini membagikan momen kebersamaan mereka di Instagram masing-masing. Di sela-sela syuting, proyek bersama itu, Verrell yang mengenakan kaos panjang berwarna coklat tampak berbaring di sofa. Wilona yang terlihat mengenakan kardigan warna pink duduk di sofa yang sama dengan Verrell. Ia tampak membawa alat cukur untuk membersihkan brewok Verrell yang dibiarkan tumbuh sejak mengumumkan akan mencalonkan diri sebagai anggota DPR di pemilu 2024 mendatang.
Jordan yang diketahui seorang influencer tampak berada di proyek yang sama dengan Winona dan Ferrell. Ia pun terlihat merekam momen saat Winona mencukur brewok dan kumis Ferrell Bramasta. Kabar bahagia datang dari pasangan Rembayang dan Dinda Hau yang baru saja dikaruniai anak kedua. Dinda Hau dan Rembayang pun menerangkan proses kelahiran buah hati kedua mereka. Mereka mengaku sempat menangis menjelang kelahiran sang putra. Dikutip dari grid.id, Dinda Hau awalnya sempat berpikir apakah akan menangis juga saat proses kelahiran seperti yang terjadi pada anak pertama. Ia pun mengaku justru malah sangat menangis pada persalinan kedua ini. Rembayang pun menimpali ucapan Dinda Hau. Selain itu, Rembayang juga mengatakan bahwa dirinya sempat khawatir akan kondisi sang buah hati. Pasalnya, dokter mengatakan bahwa saat bayi menangis kencang ketika dilahirkan, maka menandakan bayi tersebut sehat. Bersyukur bayi Dinda Hau dan Rembayang menunjukkan pertanda bahwa kondisinya sehat. Seperti diketahui, Dinda Hau melahirkan buah hati keduanya pada Rabu 2 Maret 2023. Dinda Hau melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki di Rumah Sakit Bina Medika, Kota Tangerang Selatan pukul 2:03 waktu Indonesia Barat. Proses melahirkan buah hatinya Dinda Hau melakukannya secara sesar, sama seperti melahirkan anak pertamanya 2 tahun lalu. Mereka memberi nama lengkap untuk putra keduanya yaitu Arashkaba Muhammad Bayang. Dalam kesempatan tersebut mereka menjelaskan arti nama sang buah hati yaitu cerdas dan jujur, di mana mereka berharap putra keduanya penuh kejujuran dan cerdas. Menurut Rembayang dan Dinda Hau, nama panggilan sang buah hati memiliki arti kabar. Seperti nama anak pertamanya, ia juga menambahkan nama marganya pada anak keduanya, Bayang. Kita sempat mikir, ini kayaknya anak kedua bakal nangis juga nggak ya kayak anak pertama gitu. Ternyata malah nangis banget ya sayangnya. Nangis banget. Kita deg-degan kan ya. Dokter bilang kalau misalnya pas lahiran terus dia nangis kencang tuh sehat kan. Jadi nungguin, ternyata dia langsung gitu. Dan kita kan request jamnya pun 02.03. Dan itu tuh pas di dalam ruang operasi tuh dia udah sempat mau keluar, cuma ditungguin dulu sama dokter. Tunggu. Enggak tunggu. Kepalanya pas diangkat kayak gitu masih kayak kurang 1 detik, jadi pas 1 detik udah lewat langsung angkat. Ini kayak ada countdown-nya gitu loh. Gitu. Sempat menjadi teka-teki, Erina Gudono akhirnya mengungkap alasannya bersedia dipersunting Kaesang Pangarep. Seperti diketahui, Erina Gudono dan Kaesang Pangarep resmi menikah pada 10 Desember 2022 lalu. Memasuki bulan ketiga pernikahan, Erina Gudono membongkar sifat putra bungsu Presiden Joko Widodo yang membuatnya luluh. Dikutip dari grid.id, Erina mengaku sejak awal ia sudah menetapkan salah satu kriteria utama bagi calon pasangannya, yakni memiliki sifat tanggung jawab. Kriteria calon suami yang ada pada sosok Kaesang Pangarep dituturkan Erina saat talk show di The Girl Fest pada Sabtu 4 Maret. Namun dibalik sifat tanggung jawab yang dimiliki Kaesang, Erina juga mematok kriteria yang sama terhadap dirinya sendiri. Menurut Erina, ia dan sang pasangan tentunya harus memiliki kualifikasi dan kualitas yang setara. Karena menurutnya dalam sebuah hubungan akan lebih baik jika segala hal terselesaikan berdua. Saat ini hampir 3 bulan sudah Erina dan Kaesang menjalani kehidupan rumah tangga. Menurut Erina, sejauh ini kehidupan pernikahannya dengan Kaesang selalu dipenuhi canda tawa. Hal itu lantaran adik Gibran Rakabuming Raka ini sangat senang guyon alias bercanda. Meskipun sudah dinikahi Kaesang Pangarep, Erina Gudono masih mengungkapkan banyak mimpinya yang belum terwujud. Menantu Presiden Joko Widodo ini tak mau jika pernikahan malah membuat semangatnya untuk belajar terhenti. Erina Gudono mengakui jika Kaesang Pangarep dan dirinya punya banyak rencana yang ingin dilakukan setelah menikah. Impian Erina setelah menikah dengan Kaesang adalah melanjutkan pendidikannya. Selain itu, ia juga ingin mengenali lebih lagi pasangan dan belajar bagaimana problem solving dalam rumah tangga. Ia menegaskan tidak ingin berhenti mencari ilmu meski sudah menikah dan kelak punya anak. Erina melanjutkan dirinya berharap semangatnya dalam mencari ilmu bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya kelak. Erina juga menegaskan untuk tidak
menganggap pernikahan menjadi penghalang dalam belajar. Kalau Mbak Ina apa tuh? Mungkin kayaknya udah semua disebutin sama Kak Chelsea. Apa lagi ya? Jadi sebenarnya kalau aku mencari pasangan pasti harus yang tanggung jawab, mandiri pada dirinya sendiri dan ke keluarga kami nantinya. Terus juga satu hal yang penting adalah kita juga harus punya sifat itu. Kadang kita lupa, kita ekspektasi pasangan kita seperti itu, tapi kita sendiri lupa untuk punya sifat itu gitu. Jadi apa yang aku harapkan ada di pasangan aku juga aku harus punya gitu. Let's say ya tadi kayak sifat-sifat setia, mandiri juga, kemudian respect pada diri sendiri dan orang lain. Kalau aku inginkan atau expect pasangan itu seperti itu, ya aku harus gitu juga dong supaya nanti because it takes two to tango. Kita dalam sebuah relationship itu yang akan lebih works kalau berdua gitu kan, segala hal terselesaikan berdua. Jadi apa yang ada di pasangan juga harus ada di kita gitu. Erina Gudono membeberkan kehidupan pernikahan dengan Kaesang Pangarep yang baru berjalan 3 bulan. Namun rupanya sebelum sah dinikahi Kaesang Pangarep, Erina Gudono mengaku dirinya menyimpan rasa takut. Erina Gudono merasa takut lantaran ia tidak tahu bagaimana masa depannya dengan putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Ketakutan Erina Gudono sebelum dipersunting Kaesang Pangarep diungkapkannya saat mengisi talk show di The Girl Fest pada Sabtu 4 Maret. Kendati demikian, pada akhirnya Erina mantap menerima Kaesang sebagai suaminya pada 10 Desember 2022 lalu. Diakui Erina, keyakinan untuk menikah muncul ketika ia bertemu dengan Kaesang. Kini hampir 3 bulan sudah Erina dan Kaesang menjalani kehidupan rumah tangga. Menurut Erina, sejauh ini kehidupan pernikahannya dengan Kaesang selalu dipenuhi canda tawa. Hal itu lantaran Kaesang sangat senang guyon alias bercanda. Meskipun sudah dinikahi Kaesang Pangarep, Erina Gudono masih mengungkapkan banyak mimpinya yang belum terwujud. Menantu Presiden Joko Widodo ini tak mau jika pernikahan malah membuat semangatnya untuk belajar terhenti. Erina Gudono mengakui jika Kaesang Pangarep dan dirinya punya banyak rencana yang ingin dilakukan setelah menikah. Impian Erina setelah menikah dengan Kaesang adalah melanjutkan pendidikannya. Selain itu, ia juga ingin mengenali lebih lagi pasangan dan belajar bagaimana problem solving dalam rumah tangga. Ia menegaskan tidak ingin berhenti mencari ilmu meski sudah menikah dan kelak memiliki anak. Menurutnya, Erina melanjutkan dirinya berharap semangatnya dalam mencari ilmu bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya kelak. Erina juga menegaskan untuk tidak menganggap pernikahan menjadi penghalang dalam belajar. Meskipun telah bercerai, Natalie Holscher dan Sule tetap berusaha menjaga hubungan baik. Meski sempat beberapa kali diisukan renggang, masalah antara Natalie Holscher dan Sule tampaknya tak berlarut-larut. Baru saja video menunjukkan kedatangan Natalie ke kediaman Sule untuk mempertemukan anaknya dengan sang ayah. Dikutip dari Tribun Style, komedian Sule akhirnya bisa bertemu lagi dengan putra dari pernikahannya dengan Natalie Holscher, Azam Ardiansyah Sutisna. Hak asuh anak jatuh ke tangan Natalie membuat Sule tak bisa leluasa lagi bertemu putra bungsunya. Meski demikian, Sule diketahui kerap berkomunikasi dengan Azam lewat video call. Natalie Holscher pun beberapa kali menegaskan ia tak akan menghalangi anaknya bertemu sang ayah. Baru-baru ini, Sule akhirnya kembali bertemu Azam yang datang ke rumahnya. Sayangnya saat bertemu dengan sang putra, hal yang ditakutkan Sule benar-benar terjadi. Azam terlihat lupa pada sosok ayahnya tersebut. Sule tampak kaget melihat Azam datang di antar pengasuhnya. Saat mendekati Azam, sayangnya sang putra terlihat takut. Tak menyerah, Sule dengan sabar mencoba mengakrabkan diri dengan Azam. Sule pun hanya bisa tertawa melihat tingkah putranya. Bapak 5 anak itu tetap berusaha agar Azam tak takut lagi dengannya. Setelah mencoba beberapa kali, akhirnya Sule pun bisa bermain dengan Azam. Natalie yang ternyata juga turut datang ke rumah Sule membagikan momen tersebut melalui unggahan Instagram story-nya. Natalie Holscher dan Sule tampak duduk bersama sambil memperhatikan anaknya bermain. Ferdi, putra keempat Sule, juga terlihat bermain dengan Azam.
Unggahan Angel Lelga baru-baru ini menimbulkan pertanyaan, benarkah ia sudah menikah lagi? Mantan istri Vicky Prasetyo itu memamerkan kemesraan dengan seorang pria di Instagramnya. Banyak ucapan selamat dan doa baik berdatangan dari penggemar hingga rekan artis. Dikutip dari Tribun Style, Angel Lelga, mantan istri Vicky Prasetyo, menjadi sorotan pada Minggu 5 Maret. Wanita yang resmi bercerai dengan Vicky Prasetyo pada 25 Oktober 2019 silam tersebut mendadak pamer potret mesra bersama seorang pria. Angel Lelga tampak melemparkan senyuman ke arah kamera saat berdiri di samping sang pria. Dalam potret tersebut, Angel Lelga mengenakan busana muslim. Ia berpose di samping sang kekasih yang mengenakan atasan kemeja batik bertema biru. Keduanya kompak tersenyum seolah melampiaskan kebahagiaan yang tengah dirasakan. Pada kolom caption unggahan tersebut, Angel Lelga menuliskan keterangan dengan tagar ibadah, karena Allah, tawakal, jannah, doa, ridho Allah, halal tanggal 16 Desember 2022 dan husband atau suami. Caption dalam unggahan tersebut berbunyi, tidak ada yang kebetulan, semua atas izin Allah. Karena unggahan tersebut, lantas banyak yang menduga Angel Lelga telah menikah lagi. Mereka pun menuliskan komentar berisi doa untuk keluarga baru Angel Lelga. Warganet membanjiri kolom komentar dengan ucapan selamat dan turut berbahagia. Meskipun telah menuai doa dari kerabat hingga para penggemarnya, Angel Lelga belum mengonfirmasi kabar bahagia tersebut. Sehingga ada pula yang mendoakan semoga rencana pernikahan Angel Lelga dengan sang calon suami berjalan lancar. Biduk rumah tangga Aldila Jelita dan Indra Bekti sudah berada di ujung tanduk. Kini gugatan cerai Dila terhadap Bekti telah terdaftar secara sah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Gugatan tersebut didaftarkan oleh kuasa hukum Dila, Milano Lubis, melalui e-court. Dikutip dari Tribun Seleb, dalam dokumen gugatannya, Aldila Jelita telah menyertakan 3 poin penting dari perceraiannya. Poin pertama berupa permohonan cerai yang diajukan Dila terhadap Bekti. Poin kedua adalah hak asuh anak jatuh kepada Dila dan Bekti bertanggung jawab secara finansial. Poin ketiga ialah pembagian harta gonogini yang diperoleh selama Dila dan Bekti berumah tangga. Saat ditemui di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Aldila Jelita menyebut jika ia sudah ingin bercerai dengan Indra Bekti sejak tahun 2020. Adapun Aldila Jelita mengklaim jika ia memutuskan untuk bercerai karena sebuah prinsip yang tak lagi sama. Hanya saja Aldila Jelita tak mengungkapkan secara detail tentang prinsip apa yang tengah dipermasalahkan. Ia mengatakan sempat meminta suaminya untuk berubah. Dila menyebut jika ia telah memberikan kesempatan kedua kepada Indra Bekti. Sampai 2023 ini, prinsip antara Bekti dan Dila sudah tak lagi sama. Oleh karena itulah Aldila Jelita akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan Indra Bekti. Sementara itu Indra Bekti sempat meminta Aldila Jelita untuk memikirkan ulang sebelum menggugatnya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Permintaan tersebut disampaikan Indra Bekti sebelum Aldila Jelita resmi melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Rabu 1 Maret. Saat Aldila Jelita meminta diceraikan, Indra Bekti tidak langsung menyetujuinya. Sebelum digugat cerai, Indra Bekti menawarkan beberapa pilihan ke Aldila Jelita. Indra Bekti berharap beberapa pilihan yang dirahasiakannya itu bisa mengubah niat cerai istrinya tersebut. Namun Aldila Jelita tetap ngotot bercerai dan ingin mengakhiri pernikahannya. Indra Bekti bahkan sempat berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya supaya tetap utuh. Adik mendiang Bibi Andriansyah, Fujianti Utami Putri alias Fuji, berhasil mewujudkan impiannya membeli rumah mewah baru. Fuji mengatakan ia sudah sejak lama ingin membeli rumah sendiri. Tak main-main, Fuji membeli rumah impiannya secara tunai alias cash. Dikutip dari Tribun Seleb, mantan kekasih Thorik Halilintar itu merasa impiannya membeli rumah bisa terwujud berkat doa dari orang tua dan hasil kerja kerasnya. Fuji mengaku sangat bahagia karena yang
karena cita-citanya sejak kecil akhirnya dapat terwujud. Gadis 20 tahun ini mengatakan sebelumnya sama sekali tidak menyangka bisa membeli rumah impiannya. Fuji lantas menyampaikan pesan mengharukan untuk mendiang Bibi Ardiansyah dan sang kakak ipar Vanessa Angel. Menurut Fuji, rumah tersebut adalah tempat tinggal impian Bibi dan Vanessa. Rumah mewah tersebut dipersembahkan Fuji untuk keponakannya Galaskai Ardiansyah. Belum lama ini, Fuji juga tampak membagikan foto lawasnya bersama mendiang kakaknya Bibi Ardiansyah. Terlihat Bibi Ardiansyah membawa sebuah kue ulang tahun dan duduk di sebelah Fuji. Momen tersebut rupanya pernah diunggah oleh Bibi Ardiansyah dalam Instagram @biblis. Saat itu, Fuji berulang tahun tepat 1 hari sebelum Bibi dan Vanessa Angel meninggal dunia dalam kecelakaan. Kini Fuji mengunggah momen tersebut melalui Instagram pribadinya untuk merayakan ulang tahun Bibi Ardiansyah yang seharusnya bertambah usia pada Minggu 26 Februari. Selain foto tersebut, terdapat beberapa foto Fuji bersama Bibi hingga Vanessa Angel semasa hidup. Fuji pun memberikan ucapan selamat ulang tahun melalui keterangan postingan. Dalam unggahan itu, Fuji mengungkapkan kerinduannya dengan Bibi Ardiansyah. Kita ke informasi pertama, Tribuners. Verrell Bramasta memberi tanggapan menohok terkait keputusan Vena Melinda yang mencabut gugatan cerainya pada Ferry Irawan. Sebelumnya santer dikabarkan Vena Melinda tiba-tiba mencabut gugatan cerai tersebut. Lantas banyak spekulasi muncul terkait pencabutan gugatan cerai dari Vena Melinda. Dikutip dari Tribun Style, sebelumnya Vena Melinda adalah sosok yang begitu vokal ingin berpisah dari Ferry Irawan. Mengetahui kabar tersebut, Verrell Bramasta sebagai anak meyakini bahwa Vena Melinda memiliki maksud dan tujuan tersendiri di balik keputusannya. Menurutnya, keputusan yang diambil oleh Vena Melinda tak ada salahnya. Ia memahami alasan Vena Melinda memilih untuk mencabut gugatan cerainya beberapa waktu lalu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Menurut Verrell Bramasta, keputusan yang dibuat sang ibu merupakan pemikiran yang tepat. Verrell Bramasta membenarkan jika Ferry Irawan maupun Vena Melinda memang sudah sepakat untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya. Anak sulung dari Ivan Fadila itu menyebut bahwa keputusan Vena Melinda tersebut sudah dipikirkan matang-matang. Sebagai anak yang berbakti, Verrell Bramasta hanya berharap semoga masalah yang harus dihadapi ibunya segera selesai. Pasalnya, Verrell Bramasta tak tega harus melihat Vena Melinda diselimuti rasa kesedihan. Ia ingin keputusan seadil-adilnya terkait persoalan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dialami Vena Melinda. Ia menilai bahwa ibunya telah berpikir keras soal plus dan minus dari keputusan mencabut gugatan cerai tersebut. Verrell Bramasta yakin bahwa Vena Melinda sudah paham konsekuensi apa yang akan diterimanya kelak. Selain itu, Verrell Bramasta tidak mau menanggapi terkait pengajuan penahanan yang akan dilayangkan Ferry Irawan. Ia menegaskan hanya bisa mendukung dan mendoakan ibundanya. Dikabarkan sebelumnya, Vena Melinda melalui kuasa hukumnya mencabut gugatan cerainya kepada Ferry Irawan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Kamis 2 Maret. Pencabutan tersebut berdasarkan ketentuan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pencabutan itu terjadi lantaran ada 2 gugatan yang masuk dengan objek sama, yaitu perceraian, sehingga majelis hakim meminta salah satu penggugat mencabut perkara tersebut. Namun Ferry Irawan memang lebih dahulu melayangkan cerai talak kepada Vena Melinda. Oleh karena itu, Vena Melinda lah yang harus mencabut gugatan tersebut. Meski Vena Melinda telah mencabut gugatan cerainya, ia ingin proses persidangan segera terselesaikan. Vena Melinda juga akan bersikukuh untuk memproses kasus KDRT yang dilakukan Ferry Irawan terhadapnya. Jujur aku juga baru tahu soal cabut gugatan kemarin dan aku langsung konfirmasi ke mama, dan kebetulan dari mama emang bilang mama cabut gugatannya, tapi itu karena dari pihaknya Om Ferry sudah ada melaporkan gugatan. Jadi buat apa ada 2 gugatan? Tapi mama sempat kecewa dan kesal juga gitu karena laporannya yang Om Ferry buat itu tidak mencantumkan KDRT, padahal itu ada KDRT. Ya, aku rasa mungkin setiap orang kalau melakukan sesuatu pasti ada konsiderasinya. Jadi mungkin dari pihak Om Ferry ada pemikiran tersendiri gitu. Cuman ya apapun itu, kalau menurut aku yang penting masalahnya cepat selesai.
Verrel Bramasta ikut berkomentar terkait gugatan cerai sang ibu Vena Melinda yang dicabut beberapa waktu lalu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Menurut Verrel Bramasta, keputusan yang dibuat sang ibu merupakan pemikiran yang tepat. Sebab Verrel Bramasta menilai jika Ferry Irawan maupun Vena Melinda memang sudah sepakat mengakhiri hubungan rumah tangga mereka. Dikutip dari Tribun Seleb, Verrel menilai ibunya adalah wanita yang smart dan independen, sehingga setiap keputusan yang diambil pasti telah dipikirkan secara matang-matang. Putra Vena Melinda ini berharap masalah sang ibu dapat segera selesai, sebab ia tak ingin melihat Vena Melinda terus diselimuti kesedihan mendalam. Selain itu, Verrel Bramasta tidak mau menanggapi terkait pengajuan penahanan yang akan dilayangkan Ferry Irawan. Ia menegaskan untuk menyerahkan seluruh proses hukum pada pihak berwajib. Verrel juga mengatakan ia hanya bisa mendukung dan mendoakan ibundanya. Diberitakan sebelumnya, Vena Melinda melalui kuasa hukumnya mencabut gugatan cerainya kepada Ferry Irawan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Kamis 2 Maret. Pencabutan tersebut berdasarkan ketentuan Pengadilan Agama Jakarta Selatan lantaran ada 2 gugatan yang masuk dengan objek sama yaitu perceraian, sehingga majelis hakim meminta salah satu penggugat mencabut perkara tersebut. Namun Ferry Irawan memang lebih dahulu melayangkan cerai talak kepada Vena Melinda, sehingga sang istrilah yang harus mencabut gugatan tersebut. Lantaran diketahui baik Vena maupun Ferry sama-sama mengajukan gugatan cerai dan juga ingin berpisah. Untuk itu, Vena Melinda memilih untuk mencabut gugatan cerainya. Meski demikian, pihaknya menegaskan gugatan cerai dari Ferry Irawan akan tetap berlanjut, sementara Vena yang akan menjadi pihak tergugat. Rencananya, Ibunda Verrel Bramasta telah menyusun rencana untuk mengajukan gugatan balik. Hal itu berdasarkan kemauan dari Vena sendiri. Alasan Vena mengajukan gugatan balik lantaran dalam perkara Ferry Irawan tidak memasukkan permasalahan KDRT. Tanggepin hal-hal ini. Kalau menurut aku sih Mama adalah orang yang smart dan independen ya. Jadi setiap keputusan yang Mama ambil pasti dipikirkan secara matang-matang. Yang hanya bisa aku lakuin sebagai anak ya mendoakan, mensupport, dan yang paling penting sekarang buat Mama bahagia sih. Kecewa nggak sama keputusannya? Nggak kecewa karena kan hasil akhirnya akan sama aja ya. Yang kayak aku bilang tadi. Jadi Mama mencabut gugatan karena dari pihak Om Ferry udah ada gugatan. Presenter Indra Bekti diketahui digugat cerai oleh sang istri Aldila Jelita. Diketahui Indra Bekti sempat meminta Aldila Jelita untuk memikirkan ulang sebelum menggugatnya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Permintaan tersebut disampaikan Indra Bekti sebelum Aldila Jelita resmi melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Rabu 1 Maret. Dikutip dari Tribun Seleb, sebelumnya Aldila Jelita mengajukan cerai melalui pendaftaran e-court pada 27 Februari lalu. Saat Aldila Jelita meminta diceraikan, Indra Bekti tidak langsung menyetujuinya. Sebelum digugat cerai, Indra Bekti menawarkan beberapa pilihan ke Aldila Jelita. Indra Bekti berharap beberapa pilihan yang dirahasiakannya itu bisa mengubah niat cerai istrinya tersebut. Namun, Aldila Jelita tetap ngotot bercerai dan ingin mengakhiri pernikahannya. Indra Bekti bahkan sempat berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya agar tetap utuh. Sebagai informasi, sidang perdana gugatan cerai Aldila Jelita terhadap Indra Bekti digelar pada Senin 13 Maret. Indra Bekti diketahui meninggalkan rumah yang ditinggali bersama Aldila Jelita dan anak-anaknya sejak sepekan lalu. Saat ini Indra Bekti mulai merasakan rindu setelah berpisah rumah dengan istri dan anak-anaknya tersebut. Ia berharap bisa bertemu dan bercengkrama kembali dengan anak-anaknya. Setelah meninggalkan rumah, anak-anak Indra Bekti diurus oleh Aldila Jelita. Sebelum gugatan perceraian itu didaftarkan ke Pengadilan Agama, Aldila Jelita memutuskan berpisah rumah tinggal dengan Indra Bekti. Aldila Jelita sudah tidak lagi serumah dengan suaminya tersebut sejak sepekan lalu. 2 anak kini tinggal bersama Aldila Jelita. Milano Lubis, pengacara Aldila Jelita, mengatakan hak asuh anak sudah disepakati akan bersama kliennya. Aldila Jelita menggugat cerai Indra Bekti bukan karena permasalahan uang, melainkan ada perbedaan prinsip hidup. Menurut Milano Lubis, rumah tangga Indra Bekti dan Aldila Jelita terasa tidak harmonis lantaran ada permasalahan yang terus berulang hingga tidak bisa lagi dipertahankan. Oh ya, pada saat dia minta itu pun juga aku berusaha untuk ya coba dipikirkan lagi dan kemudian
aku coba malah menawarkan beberapa pilihan-pilihan juga gitu pada saat percakapan kita itu. Ya udah, akhirnya ternyata keputusannya adalah kita akan pisah gitu. Dengan caranya nanti kita memang dari pihak lawyer aku itu bilangnya ya nggak terlalu ketemu gitu, jadi boleh kok nggak usah ketemu gitu atau datang ke persidangan sebenarnya karena sudah diwakili oleh lawyer gitu, tapi paling tidak sekali deh kalau misalnya mau datang gitu karena dia yang menggugat, jadi katanya dia yang akan sering datang ke persidangan katanya gitu. Kabar mengejutkan datang dari pengacara Sunan Kalijaga lantaran putranya baru saja menjadi korban penganiayaan. Bahkan Shan, putra bungsu Sunan Kalijaga tersebut, sampai mengalami lebam-lebam di beberapa bagian tubuhnya akibat peristiwa ini. Sunan Kalijaga pun mengaku merasa kaget karena putranya lebam-lebam bukan karena berkelahi, melainkan dikeroyok. Dilansir Grid ID dari Kompas.com, Sunan Kalijaga memberikan keterangan selesai mendatangi sekolah dan bertemu wali kelas serta guru BK di sekolah putranya tersebut. Ia membeberkan hal yang mengejutkan dirinya adalah adanya dugaan bahwa putranya mengalami pengeroyokan, bukan perkelahian biasa. Sunan mengungkap dari tindakan tersebut putranya mengalami luka lebam di mata dan dipukul di bagian kepala. Di sisi lain, Heidi Sunan yang merupakan istri Sunan Kalijaga mengaku tak ada niatan untuk memindahkan sekolah sang anak seusai dikeroyok. Ia percaya bahwa anak-anaknya bisa menghadapi kondisi apapun dan dimanapun. Apalagi dari pihak Shan sendiri juga tak mengungkapkan keinginan untuk pindah. Meski Shan baru saja menjadi korban penganiayaan baik dari pihak dirinya selaku orang tua maupun putranya sendiri memang ingin bertahan di sekolah tersebut. Selain itu, keluarga tak melakukan pengawalan khusus untuk Shan. Kendati demikian, Ibunda Salma Finasunan itu mengaku kecewa dengan pihak sekolah. Pasalnya, peristiwa penganiayaan terhadap putranya terjadi di sekolah saat jam pelajaran sedang berlangsung. Heidi pun berharap kejadian serupa tak terjadi kembali. Diketahui Sunan Kalijaga meradang selesai putranya, Shan, menjadi korban penganiayaan di sekolah. Sunan menyebut Shan tak bisa melawan karena dicegat oleh anak-anak lainnya hingga membuatnya babak belur. Karena kejadian tersebut, mata dan wajah Shan mengalami lebam dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Karena pengeroyokan tersebut terjadi di sekolah, Sunan lantas meminta tanggung jawab pihak sekolah atas apa yang dialami sang putra. Bahkan Sunan Kalijaga pun sampai berniat memproses kasus ini ke jalur hukum. Baru-baru ini publik dihebohkan dengan viralnya video dugem mesra Natasha Wilona dan Verrell Bramasta. Dalam video dugem mesra itu, Natasha Wilona tampak berjoget hingga berpelukan dengan Verrell Bramasta. Mengetahui video dugem mesra Natasha Wilona dan Verrell Bramasta itu, sontak netizen langsung kaget. Pasalnya, Natasha Wilona dan Verrell Bramasta sudah lama putus. Setelah menjadi perbincangan, Natasha Wilona akhirnya angkat bicara mengenai hal tersebut. Artis 24 tahun ini membenarkan video itu. Dilansir Grid.id dari Kompas.com, Natasha Wilona menyebut video itu merupakan video lawas dirinya saat masih berpacaran dengan Verrell. Wilona lantas curiga ada oknum yang berniat menjatuhkan putra Vena Melinda itu lewat video dugem tersebut. Kecurigaan dirasakan aktris Natasha Wilona setelah video dugemnya dengan Verrell Bramasta tersebar. Hal ini karena kemunculan video itu bertepatan dengan momen Verrell mulai terjun ke politik bersama PAN. Namun Wilona mengaku tak merasa terganggu dengan munculnya video itu. Ia menanggapi dengan santai dan tak terlalu memikirkan hal tersebut. Di sisi lain, Wilona dan Verrell malah terlibat proyek bersama baru-baru ini. Keduanya seolah acuh dan tak mempedulikan perihal video dugem tersebut. Diketahui Wilona dan Verrell belum lama ini membagikan momen kebersamaan mereka di Instagram masing-masing. Di sela-sela syuting proyek bersama itu, Verrell yang mengenakan kaos panjang berwarna coklat tampak berbaring di sofa. Wilona yang terlihat mengenakan kardigan warna pink duduk di sofa yang sama dengan Verrell. Ia tampak membawa alat cukur untuk membersihkan brewok Verrell yang dibiarkan tumbuh sejak mengumumkan akan mencalonkan diri sebagai anggota DPR di pemilu 2024 mendatang.
Jordan yang diketahui seorang influencer tampak berada di proyek yang sama dengan Winona dan Ferrell. Ia pun terlihat merekam momen saat Winona mencukur brewok dan kumis Ferrell Bramasta. Kabar bahagia datang dari pasangan Rembayang dan Dinda Hau yang baru saja dikaruniai anak kedua. Dinda Hau dan Rembayang pun menerangkan proses kelahiran buah hati kedua mereka. Mereka mengaku sempat menangis menjelang kelahiran sang putra. Dikutip dari grid.id, Dinda Hau awalnya sempat berpikir apakah akan menangis juga saat proses kelahiran seperti yang terjadi pada anak pertama. Ia pun mengaku justru malah sangat menangis pada persalinan kedua ini. Rembayang pun menimpali ucapan Dinda Hau. Selain itu, Rembayang juga mengatakan bahwa dirinya sempat khawatir akan kondisi sang buah hati. Pasalnya, dokter mengatakan bahwa saat bayi menangis kencang ketika dilahirkan, maka menandakan bayi tersebut sehat. Bersyukur bayi Dinda Hau dan Rembayang menunjukkan pertanda bahwa kondisinya sehat. Seperti diketahui, Dinda Hau melahirkan buah hati keduanya pada Rabu 2 Maret 2023. Dinda Hau melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki di Rumah Sakit Bina Medika, Kota Tangerang Selatan pukul 2:03 waktu Indonesia Barat. Proses melahirkan buah hatinya, Dinda Hau melakukannya secara sesar, sama seperti melahirkan anak pertamanya 2 tahun lalu. Mereka memberi nama lengkap untuk putra keduanya, yaitu Araskaba Muhammad Bayang. Dalam kesempatan tersebut, mereka menjelaskan arti nama sang buah hati, yaitu cerdas dan jujur, di mana mereka berharap putra keduanya penuh kejujuran dan cerdas. Menurut Rembayang dan Dinda Hau, nama panggilan sang buah hati memiliki arti kabar. Seperti nama anak pertamanya, ia juga menambahkan nama marganya pada anak keduanya, Bayang. Kita sempat mikir, ini kayaknya anak kedua bakal nangis juga nggak ya kayak anak pertama gitu. Ternyata malah nangis banget ya sayangnya. Kita deg-degan kan ya. Dokter bilang kalau misalnya pas lahiran terus dia nangis kencang tuh sehat kan. Jadi nungguin, oh ternyata dia langsung gitu. Dan kita kan request jamnya pun 02.03. Dan itu tuh pas di dalam ruang operasi tuh dia udah sempat mau keluar, cuma ditungguin dulu sama dokter. Tunggu. Enggak tunggu. Kepalanya pas diangkat kayak gitu masih kayak kurang 1 detik, jadi pas 1 detik udah lewat langsung angkat. Nah, ini kayak ada countdown-nya gitu loh. Gitu. Sempat menjadi teka-teki, Erina Gudono akhirnya mengungkap alasannya bersedia dipersunting Kaesang Pangarep. Seperti diketahui, Erina Gudono dan Kaesang Pangarep resmi menikah pada 10 Desember 2022 lalu. Memasuki bulan ketiga pernikahan, Erina Gudono membongkar sifat putra bungsu Presiden Joko Widodo yang membuatnya luluh. Dikutip dari grid.id, Erina mengaku sejak awal ia sudah menetapkan salah satu kriteria utama bagi calon pasangannya, yakni memiliki sifat tanggung jawab. Kriteria calon suami yang ada pada sosok Kaesang Pangarep dituturkan Erina saat talk show di The Girl Fest pada Sabtu 4 Maret. Namun dibalik sifat tanggung jawab yang dimiliki Kaesang, Erina juga mematok kriteria yang sama terhadap dirinya sendiri. Menurut Erina, ia dan sang pasangan tentunya harus memiliki kualifikasi dan kualitas yang setara. Karena menurutnya dalam sebuah hubungan akan lebih baik jika segala hal terselesaikan berdua. Saat ini hampir 3 bulan sudah Erina dan Kaesang menjalani kehidupan rumah tangga. Menurut Erina, sejauh ini kehidupan pernikahannya dengan Kaesang selalu dipenuhi canda tawa. Hal itu lantaran adik Gibran Rakabuming Raka ini sangat senang guyon alias bercanda. Meskipun sudah dinikahi Kaesang Pangarep, Erina Gudono masih mengungkapkan banyak mimpinya yang belum terwujud. Menantu Presiden Joko Widodo ini tak mau jika pernikahan malah membuat semangatnya untuk belajar terhenti. Erina Gudono mengakui jika Kaesang Pangarep dan dirinya punya banyak rencana yang ingin dilakukan setelah menikah. Impian Erina setelah menikah dengan Kaesang adalah melanjutkan pendidikannya. Selain itu, ia juga ingin mengenali lebih lagi pasangan dan belajar bagaimana problem solving dalam rumah tangga. Ia menegaskan tidak ingin berhenti mencari ilmu meski sudah menikah dan kelak punya anak. Erina melanjutkan dirinya berharap semangatnya dalam mencari ilmu bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya kelak. Erina juga menegaskan untuk tidak
menganggap pernikahan menjadi penghalang dalam belajar. Kalau Mbak Ina apa tuh? Mungkin kayaknya udah semua disebutin sama Kak Chelsea. Apalagi ya? Jadi sebenarnya kalau aku mencari pasangan pasti harus yang tanggung jawab mandiri pada dirinya sendiri dan ke keluarga kami nantinya. Terus juga satu hal yang penting adalah kita juga harus punya sifat itu. Kadang kita lupa, kita ekspektasi pasangan kita seperti itu, tapi kita sendiri lupa untuk punya sifat itu gitu. Jadi apa yang aku harapkan ada di pasangan aku juga aku harus punya gitu. Let's say ya tadi kan sifat-sifat setia, mandiri, juga kemudian respect pada diri sendiri dan orang lain. Kalau aku inginkan atau expect pasangan itu seperti itu, ya aku harus gitu juga dong supaya nanti because it takes two to tango. Kita dalam sebuah relationship itu yang akan lebih works kalau berdua gitu kan, segala hal terselesaikan berdua. Jadi apa yang ada di pasangan juga harus ada di kita gitu. Erina Gudono membeberkan kehidupan pernikahan dengan Kaesang Pangarep yang baru berjalan 3 bulan. Namun rupanya sebelum sah dinikahi Kaesang Pangarep, Erina Gudono mengaku dirinya menyimpan rasa takut. Erina Gudono merasa takut lantaran ia tidak tahu bagaimana masa depannya dengan putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Ketakutan Erina Gudono sebelum dipersunting Kaesang Pangarep diungkapkannya saat mengisi talk show di The Girl Fest pada Sabtu 4 Maret. Kendati demikian, pada akhirnya Erina mantap menerima Kaesang sebagai suaminya pada 10 Desember 2022 lalu. Diakui Erina, keyakinan untuk menikah muncul ketika ia bertemu dengan Kaesang. Kini hampir 3 bulan sudah Erina dan Kaesang menjalani kehidupan rumah tangga. Menurut Erina, sejauh ini kehidupan pernikahannya dengan Kaesang selalu dipenuhi canda tawa. Hal itu lantaran Kaesang sangat senang guyon alias bercanda. Meskipun sudah dinikahi Kaesang Pangarep, Erina Gudono masih mengungkapkan banyak mimpinya yang belum terwujud. Menantu Presiden Joko Widodo ini tak mau jika pernikahan malah membuat semangatnya untuk belajar terhenti. Erina Gudono mengakui jika Kaesang Pangarep dan dirinya punya banyak rencana yang ingin dilakukan setelah menikah. Impian Erina setelah menikah dengan Kaesang adalah melanjutkan pendidikannya. Selain itu, ia juga ingin mengenali lebih lagi pasangan dan belajar bagaimana problem solving dalam rumah tangga. Ia menegaskan tidak ingin berhenti mencari ilmu meski sudah menikah dan kelak memiliki anak. Menurutnya, Erina melanjutkan dirinya berharap semangatnya dalam mencari ilmu bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya kelak. Erina juga menegaskan untuk tidak menganggap pernikahan menjadi penghalang dalam belajar. Meskipun telah bercerai, Natalie Holscher dan Sule tetap berusaha menjaga hubungan baik. Meski sempat beberapa kali diisukan renggang, masalah antara Natalie Holscher dan Sule tampaknya tak berlarut-larut. Baru saja video menunjukkan kedatangan Natalie ke kediaman Sule untuk mempertemukan anaknya dengan sang ayah. Dikutip dari Tribun Style, komedian Sule akhirnya bisa bertemu lagi dengan putra dari pernikahannya dengan Natalie Holscher, Azam Ardiansyah Sutisna. Hak asuh anak jatuh ke tangan Natalie membuat Sule tak bisa leluasa lagi bertemu putra bungsunya. Meski demikian, Sule diketahui kerap berkomunikasi dengan Azam lewat video call. Natalie Holscher pun beberapa kali menegaskan ia tak akan menghalangi anaknya bertemu sang ayah. Baru-baru ini, Sule akhirnya kembali bertemu Azam yang datang ke rumahnya. Sayangnya saat bertemu dengan sang putra, hal yang ditakutkan Sule benar-benar terjadi. Azam terlihat lupa pada sosok ayahnya tersebut. Sule tampak kaget melihat Azam datang di antar pengasuhnya. Saat mendekati Azam, sayangnya sang putra terlihat takut. Tak menyerah, Sule dengan sabar mencoba mengakrabkan diri dengan Azam. Sule pun hanya bisa tertawa melihat tingkah putranya. Bapak 5 anak itu tetap berusaha agar Azam tak takut lagi dengannya. Setelah mencoba beberapa kali, akhirnya Sule pun bisa bermain dengan Azam. Natalie yang ternyata juga turut datang ke rumah Sule membagikan momen tersebut melalui unggahan Instagram story-nya. Natalie Holscher dan Sule tampak duduk bersama sambil memperhatikan anaknya bermain. Ferdi, putra keempat Sule, juga terlihat bermain dengan Azam.
Unggahan Angel Lelga baru-baru ini menimbulkan pertanyaan, benarkah ia sudah menikah lagi? Mantan istri Vicky Prasetyo itu memamerkan kemesraan dengan seorang pria di Instagramnya. Banyak ucapan selamat dan doa baik berdatangan dari penggemar hingga rekan artis. Dikutip dari Tribun Style, Angel Lelga, mantan istri Vicky Prasetyo menjadi sorotan pada Minggu 5 Maret. Wanita yang resmi bercerai dengan Vicky Prasetyo pada 25 Oktober 2019 silam tersebut mendadak pamer potret mesra bersama seorang pria. Angel Lelga tampak melemparkan senyuman ke arah kamera saat berdiri di samping sang pria. Dalam potret tersebut, Angel Lelga mengenakan busana muslim. Ia berpose di samping sang kekasih yang mengenakan atasan kemeja batik bertema biru. Keduanya kompak tersenyum seolah melampiaskan kebahagiaan yang tengah dirasakan. Pada kolom caption unggahan tersebut, Angel Lelga menuliskan keterangan dengan tagar ibadah, karena Allah, tawakal, jannah, doa, ridho Allah, halal tanggal 16 Desember 2022 dan husband atau suami. Caption dalam unggahan tersebut berbunyi tidak ada yang kebetulan, semua atas izin Allah. Karena unggahan tersebut, lantas banyak yang menduga Angel Lelga telah menikah lagi. Mereka pun menuliskan komentar berisi doa untuk keluarga baru Angel Lelga. Warganet membanjiri kolom komentar dengan ucapan selamat dan turut berbahagia. Meskipun telah menuai doa dari kerabat hingga para penggemarnya, Angel Lelga belum mengonfirmasi kabar bahagia tersebut. Sehingga ada pula yang mendoakan semoga rencana pernikahan Angel Lelga dengan sang calon suami berjalan lancar. Biduk rumah tangga Aldila Jelita dan Indra Bekti sudah berada di ujung tanduk. Kini gugatan cerai Dila terhadap Bekti telah terdaftar secara sah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Gugatan tersebut didaftarkan oleh kuasa hukum Dila, Milano Lubis, melalui e-court. Dikutip dari Tribun Seleb, dalam dokumen gugatannya, Aldila Jelita telah menyertakan 3 poin penting dari perceraiannya. Poin pertama berupa permohonan cerai yang diajukan Dila terhadap Bekti. Poin kedua adalah hak asuh anak jatuh kepada Dila dan Bekti bertanggung jawab secara finansial. Poin ketiga ialah pembagian harta gonogini yang diperoleh selama Dila dan Bekti berumah tangga. Saat ditemui di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Aldila Jelita menyebut jika ia sudah ingin bercerai dengan Indra Bekti sejak tahun 2020. Adapun Aldila Jelita mengklaim jika ia memutuskan untuk bercerai karena sebuah prinsip yang tak lagi sama. Hanya saja Aldila Jelita tak mengungkapkan secara detail tentang prinsip apa yang tengah dipermasalahkan. Ia mengatakan sempat meminta suaminya untuk berubah. Dila menyebut jika ia telah memberikan kesempatan kedua kepada Indra Bekti. Sampai 2023 ini, prinsip antara Bekti dan Dila sudah tak lagi sama. Oleh karena itulah Aldila Jelita akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan Indra Bekti. Sementara itu Indra Bekti sempat meminta Aldila Jelita untuk memikirkan ulang sebelum menggugatnya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Permintaan tersebut disampaikan Indra Bekti sebelum Aldila Jelita resmi melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Rabu 1 Maret. Saat Aldila Jelita meminta diceraikan, Indra Bekti tidak langsung menyetujuinya. Sebelum digugat cerai, Indra Bekti menawarkan beberapa pilihan ke Aldila Jelita. Indra Bekti berharap beberapa pilihan yang dirahasiakannya itu bisa mengubah niat cerai istrinya tersebut. Namun Aldila Jelita tetap ngotot bercerai dan ingin mengakhiri pernikahannya. Indra Bekti bahkan sempat berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya supaya tetap utuh. Adik mendiang Bibi Andriansyah, Fujianti Utami Putri alias Fuji, berhasil mewujudkan impiannya membeli rumah mewah baru. Fuji mengatakan ia sudah sejak lama ingin membeli rumah sendiri. Tak main-main, Fuji membeli rumah impiannya secara tunai alias cash. Dikutip dari Tribun Seleb, mantan kekasih Thorik Halilintar itu merasa impiannya membeli rumah bisa terwujud berkat doa dari orang tua dan hasil kerja kerasnya. Fuji mengaku sangat bahagia karena yang
karena cita-citanya sejak kecil akhirnya dapat terwujud. Gadis 20 tahun ini mengatakan sebelumnya sama sekali tidak menyangka bisa membeli rumah impiannya. Fuji lantas menyampaikan pesan mengharukan untuk mendiang Bibi Ardiansyah dan sang kakak ipar Vanessa Angel. Menurut Fuji, rumah tersebut adalah tempat tinggal impian Bibi dan Vanessa. Rumah mewah tersebut dipersembahkan Fuji untuk keponakannya Galaskai Ardiansyah. Belum lama ini, Fuji juga tampak membagikan foto lawasnya bersama mendiang kakaknya Bibi Ardiansyah. Terlihat Bibi Ardiansyah membawa sebuah kue ulang tahun dan duduk di sebelah Fuji. Momen tersebut rupanya pernah diunggah oleh Bibi Ardiansyah dalam Instagram @biblis. Saat itu, Fuji berulang tahun tepat 1 hari sebelum Bibi dan Vanessa Angel meninggal dunia dalam kecelakaan. Kini Fuji mengunggah momen tersebut melalui Instagram pribadinya untuk merayakan ulang tahun Bibi Ardiansyah yang seharusnya bertambah usia pada Minggu 26 Februari. Selain foto tersebut, terdapat beberapa foto Fuji bersama Bibi hingga Vanessa Angel semasa hidup. Fuji pun memberikan ucapan selamat ulang tahun melalui keterangan postingan. Dalam unggahan itu, Fuji mengungkapkan kerinduannya dengan Bibi Ardiansyah. Kita ke informasi pertama Tribuners. Verrell Bramasta memberi tanggapan menohok terkait keputusan Vena Melinda yang mencabut gugatan cerainya pada Ferry Irawan. Sebelumnya santer dikabarkan Vena Melinda tiba-tiba mencabut gugatan cerai tersebut. Lantas banyak spekulasi muncul terkait pencabutan gugatan cerai dari Vena Melinda. Dikutip dari Tribun Style, sebelumnya Vena Melinda adalah sosok yang begitu vokal ingin berpisah dari Ferry Irawan. Mengetahui kabar tersebut, Verrell Bramasta sebagai anak meyakini bahwa Vena Melinda memiliki maksud dan tujuan tersendiri di balik keputusannya. Menurutnya, keputusan yang diambil oleh Vena Melinda tak ada salahnya. Ia memahami alasan Vena Melinda memilih untuk mencabut gugatan cerainya beberapa waktu lalu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Menurut Verrell Bramasta, keputusan yang dibuat sang ibu merupakan pemikiran yang tepat. Verrell Bramasta membenarkan jika Ferry Irawan maupun Vena Melinda memang sudah sepakat untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya. Anak sulung dari Ivan Fadila itu menyebut bahwa keputusan Vena Melinda tersebut sudah dipikirkan matang-matang. Sebagai anak yang berbakti, Verrell Bramasta hanya berharap semoga masalah yang harus dihadapi ibunya segera selesai. Pasalnya, Verrell Bramasta tak tega harus melihat Vena Melinda diselimuti rasa kesedihan. Ia ingin keputusan seadil-adilnya terkait persoalan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dialami Vena Melinda. Ia menilai bahwa ibunya telah berpikir keras soal plus dan minus dari keputusan mencabut gugatan cerai tersebut. Verrell Bramasta yakin bahwa Vena Melinda sudah paham konsekuensi apa yang akan diterimanya kelak. Selain itu, Verrell Bramasta tidak mau menanggapi terkait pengajuan penahanan yang akan dilayangkan Ferry Irawan. Ia menegaskan hanya bisa mendukung dan mendoakan ibundanya. Dikabarkan sebelumnya, Vena Melinda melalui kuasa hukumnya mencabut gugatan cerainya kepada Ferry Irawan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Kamis 2 Maret. Pencabutan tersebut berdasarkan ketentuan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pencabutan itu terjadi lantaran ada 2 gugatan yang masuk dengan objek sama, yaitu perceraian, sehingga majelis hakim meminta salah satu penggugat mencabut perkara tersebut. Namun Ferry Irawan memang lebih dahulu melayangkan cerai talak kepada Vena Melinda. Oleh karena itu, Vena Melinda lah yang harus mencabut gugatan tersebut. Meski Vena Melinda telah mencabut gugatan cerainya, ia ingin proses persidangan segera terselesaikan. Vena Melinda juga akan bersikukuh untuk memproses kasus KDRT yang dilakukan Ferry Irawan terhadapnya. Jujur aku juga baru tahu soal cabut gugatan kemarin dan aku langsung konfirmasi ke mama, dan kebetulan dari mama emang bilang mama cabut gugatannya, tapi itu karena dari pihaknya Om Ferry sudah ada melaporkan gugatan. Jadi buat apa ada 2 gugatan? Tapi mama sempat kecewa dan kesal juga gitu karena laporannya yang Om Ferry buat itu tidak mencantumkan KDRT, padahal di situ ada KDRT. Ya, aku rasa mungkin setiap orang kalau melakukan sesuatu pasti ada konsiderasinya. Jadi mungkin dari pihak Om Ferry ada pemikiran tersendiri gitu. Cuman ya apapun itu, kalau menurut aku yang penting masalahnya cepat selesai.
Verrel Bramasta ikut berkomentar terkait gugatan cerai sang ibu Vena Melinda yang dicabut beberapa waktu lalu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Menurut Verrel Bramasta, keputusan yang dibuat sang ibu merupakan pemikiran yang tepat. Sebab Verrel Bramasta menilai jika Ferry Irawan maupun Vena Melinda memang sudah sepakat mengakhiri hubungan rumah tangga mereka. Dikutip dari Tribun Seleb, Verrel menilai ibunya adalah wanita yang smart dan independen, sehingga setiap keputusan yang diambil pasti telah dipikirkan secara matang-matang. Putra Vena Melinda ini berharap masalah sang ibu dapat segera selesai, sebab ia tak ingin melihat Vena Melinda terus diselimuti kesedihan mendalam. Selain itu, Verrel Bramasta tidak mau menanggapi terkait pengajuan penahanan yang akan dilayangkan Ferry Irawan. Ia menegaskan untuk menyerahkan seluruh proses hukum pada pihak berwajib. Verrel juga mengatakan ia hanya bisa mendukung dan mendoakan ibundanya. Diberitakan sebelumnya, Vena Melinda melalui kuasa hukumnya mencabut gugatan cerainya kepada Ferry Irawan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Kamis 2 Maret. Pencabutan tersebut berdasarkan ketentuan Pengadilan Agama Jakarta Selatan lantaran ada dua gugatan yang masuk dengan objek sama, yaitu perceraian. Sehingga majelis hakim meminta salah satu penggugat mencabut perkara tersebut. Namun Ferry Irawan memang lebih dahulu melayangkan cerai talak kepada Vena Melinda, sehingga sang istrilah yang harus mencabut gugatan tersebut. Lantaran diketahui baik Vena maupun Ferry sama-sama mengajukan gugatan cerai dan juga ingin berpisah. Untuk itu, Vena Melinda memilih untuk mencabut gugatan cerainya. Meski demikian, pihaknya menegaskan gugatan cerai dari Ferry Irawan akan tetap berlanjut, sementara Vena yang akan menjadi pihak tergugat. Rencananya, Ibunda Verrel Bramasta telah menyusun rencana untuk mengajukan gugatan balik. Hal itu berdasarkan kemauan dari Vena sendiri. Alasan Vena mengajukan gugatan balik lantaran dalam perkara Ferry Irawan tidak memasukkan permasalahan KDRT. Tanggepin hal-hal ini. Kalau menurut aku sih Mama adalah orang yang smart dan independen ya. Jadi setiap keputusan yang Mama ambil pasti dipikirkan secara matang-matang. Yang hanya bisa aku lakuin sebagai anak ya mendoakan, mensupport, dan yang paling penting sekarang buat Mama bahagia sih. Kecewa nggak sama keputusannya? Nggak kecewa karena kan hasil akhirnya akan sama aja ya. Jadi aku bilang tadi, jadi Mama mencabut gugatan karena dari pihak Om Ferry udah ada gugatan. Presenter Indra Bekti diketahui digugat cerai oleh sang istri Aldila Jelita. Diketahui Indra Bekti sempat meminta Aldila Jelita untuk memikirkan ulang sebelum menggugatnya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Permintaan tersebut disampaikan Indra Bekti sebelum Aldila Jelita resmi melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Rabu 1 Maret. Dikutip dari Tribun Seleb, sebelumnya Aldila Jelita mengajukan cerai melalui pendaftaran e-court pada 27 Februari lalu. Saat Aldila Jelita meminta diceraikan, Indra Bekti tidak langsung menyetujuinya. Sebelum digugat cerai, Indra Bekti menawarkan beberapa pilihan ke Aldila Jelita. Indra Bekti berharap beberapa pilihan yang dirahasiakannya itu bisa mengubah niat cerai istrinya tersebut. Namun, Aldila Jelita tetap ngotot bercerai dan ingin mengakhiri pernikahannya. Indra Bekti bahkan sempat berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya agar tetap utuh. Sebagai informasi, sidang perdana gugatan cerai Aldila Jelita terhadap Indra Bekti digelar pada Senin 13 Maret. Indra Bekti diketahui meninggalkan rumah yang ditinggali bersama Aldila Jelita dan anak-anaknya sejak sepekan lalu. Saat ini Indra Bekti mulai merasakan rindu setelah berpisah rumah dengan istri dan anak-anaknya tersebut. Ia berharap bisa bertemu dan bercengkrama kembali dengan anak-anaknya. Setelah meninggalkan rumah, anak-anak Indra Bekti diurus oleh Aldila Jelita. Sebelum gugatan perceraian itu didaftarkan ke Pengadilan Agama, Aldila Jelita memutuskan berpisah rumah tinggal dengan Indra Bekti. Aldila Jelita sudah tidak lagi serumah dengan suaminya tersebut sejak sepekan lalu. Dua anak kini tinggal bersama Aldila Jelita. Milano Lubis, pengacara Aldila Jelita, mengatakan hak asuh anak sudah disepakati akan bersama kliennya. Aldila Jelita menggugat cerai Indra Bekti bukan karena permasalahan uang, melainkan ada perbedaan prinsip hidup. Menurut Milano Lubis, rumah tangga Indra Bekti dan Aldila Jelita terasa tidak harmonis lantaran ada permasalahan yang terus berulang hingga tidak bisa lagi dipertahankan. Oh ya, pada saat dia minta itu pun juga aku berusaha untuk ya coba dipikirkan lagi dan kemudian
aku coba malah menawarkan beberapa pilihan-pilihan juga gitu pada saat percakapan kita itu. Ya udah, akhirnya ternyata keputusannya adalah kita akan pisah gitu. Dengan caranya nanti kita memang dari pihak lawyer aku itu bilangnya yang nggak terlalu ketemu gitu. Jadi boleh kok nggak usah ketemu gitu atau datang ke persidangan sebenarnya karena sudah diwakili oleh lawyer gitu. Tapi paling tidak sekali deh kalau misalnya mau datang gitu, karena dia yang menggugat, jadi katanya dia yang akan sering datang ke persidangan katanya gitu. Kabar mengejutkan datang dari pengacara Sunan Kalijaga lantaran putranya baru saja menjadi korban penganiayaan. Bahkan Shan, putra bungsu Sunan Kalijaga tersebut, sampai mengalami lebam-lebam di beberapa bagian tubuhnya akibat peristiwa ini. Sunan Kalijaga pun mengaku merasa kaget karena putranya lebam-lebam bukan karena berkelahi, melainkan dikeroyok. Dilansir Grid ID dari Kompas.com, Sunan Kalijaga memberikan keterangan selesai mendatangi sekolah dan bertemu wali kelas serta guru BK di sekolah putranya tersebut. Ia membeberkan hal yang mengejutkan dirinya adalah adanya dugaan bahwa putranya mengalami pengeroyokan, bukan perkelahian biasa. Sunan mengungkap dari tindakan tersebut putranya mengalami luka lebam di mata dan dipukul di bagian kepala. Di sisi lain, Heidi Sunan yang merupakan istri Sunan Kalijaga mengaku tak ada niatan untuk memindahkan sekolah sang anak seusai dikeroyok. Ia percaya bahwa anak-anaknya bisa menghadapi kondisi apapun dan dimanapun. Apalagi dari pihak Shan sendiri juga tak mengungkapkan keinginan untuk pindah. Meski Shan baru saja menjadi korban penganiayaan baik dari pihak dirinya selaku orang tua maupun putranya sendiri memang ingin bertahan di sekolah tersebut. Selain itu, keluarga tak melakukan pengawalan khusus untuk Shan. Kendati demikian, Ibunda Salma Finasunan itu mengaku kecewa dengan pihak sekolah. Pasalnya, peristiwa penganiayaan terhadap putranya terjadi di sekolah saat jam pelajaran sedang berlangsung. Heidi pun berharap kejadian serupa tak terjadi kembali. Diketahui Sunan Kalijaga meradang selesai putranya, Shan, menjadi korban penganiayaan di sekolah. Sunan menyebut Shan tak bisa melawan karena dicegat oleh anak-anak lainnya hingga membuatnya babak belur. Karena kejadian tersebut, mata dan wajah Shan mengalami lebam dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Karena pengeroyokan tersebut terjadi di sekolah, Sunan lantas meminta tanggung jawab pihak sekolah atas apa yang dialami sang putra. Bahkan Sunan Kalijaga pun sampai berniat memproses kasus ini ke jalur hukum. Baru-baru ini publik dihebohkan dengan viralnya video dugem mesra Natasha Wilona dan Verrell Bramasta. Dalam video dugem mesra itu, Natasha Wilona tampak berjoget hingga berpelukan dengan Verrell Bramasta. Mengetahui video dugem mesra Natasha Wilona dan Verrell Bramasta itu, sontak netizen langsung kaget. Pasalnya, Natasha Wilona dan Verrell Bramasta sudah lama putus. Setelah menjadi perbincangan, Natasha Wilona akhirnya angkat bicara mengenai hal tersebut. Artis 24 tahun ini membenarkan video itu. Dilansir Grid.id dari Kompas.com, Natasha Wilona menyebut video itu merupakan video lawas dirinya saat masih berpacaran dengan Verrell. Wilona lantas curiga ada oknum yang berniat menjatuhkan putra Vena Melinda itu lewat video dugem tersebut. Kecurigaan dirasakan aktris Natasha Wilona setelah video dugemnya dengan Verrell Bramasta tersebar. Hal ini karena kemunculan video itu bertepatan dengan momen Verrell mulai terjun ke politik bersama PAN. Namun Wilona mengaku tak merasa terganggu dengan munculnya video itu. Ia menanggapi dengan santai dan tak terlalu memikirkan hal tersebut. Di sisi lain, Wilona dan Verrell malah terlibat proyek bersama baru-baru ini. Keduanya seolah acuh dan tak mempedulikan perihal video dugem tersebut. Diketahui Wilona dan Verrell belum lama ini membagikan momen kebersamaan mereka di Instagram masing-masing. Di sela-sela syuting proyek bersama itu, Verrell yang mengenakan kaos panjang berwarna coklat tampak berbaring di sofa. Wilona yang terlihat mengenakan kardigan warna pink duduk di sofa yang sama dengan Verrell. Ia tampak membawa alat cukur untuk membersihkan brewok Verrell yang dibiarkan tumbuh sejak mengumumkan akan mencalonkan diri sebagai anggota DPR di pemilu 2024 mendatang.
Jordan yang diketahui seorang influencer tampak berada di proyek yang sama dengan Winona dan Ferrell. Ia pun terlihat merekam momen saat Winona mencukur brewok dan kumis Ferrell Bramasta. Kabar bahagia datang dari pasangan Rembayang dan Dinda Hau yang baru saja dikaruniai anak kedua. Dinda Hau dan Rembayang pun menerangkan proses kelahiran buah hati kedua mereka. Mereka mengaku sempat menangis menjelang kelahiran sang putra. Dikutip dari grid.id, Dinda Hau awalnya sempat berpikir apakah akan menangis juga saat proses kelahiran seperti yang terjadi pada anak pertama. Ia pun mengaku justru malah sangat menangis pada persalinan kedua ini. Rembayang pun menimpali ucapan Dinda Hau. Selain itu, Rembayang juga mengatakan bahwa dirinya sempat khawatir akan kondisi sang buah hati. Pasalnya, dokter mengatakan bahwa saat bayi menangis kencang ketika dilahirkan, maka menandakan bayi tersebut sehat. Bersyukur bayi Dinda Hau dan Rembayang menunjukkan pertanda bahwa kondisinya sehat. Seperti diketahui, Dinda Hau melahirkan buah hati keduanya pada Rabu 2 Maret 2023. Dinda Hau melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki di Rumah Sakit Bina Medika, Kota Tangerang Selatan pukul 2:03 waktu Indonesia Barat. Proses melahirkan buah hatinya Dinda Hau melakukannya secara sesar, sama seperti melahirkan anak pertamanya 2 tahun lalu. Mereka memberi nama lengkap untuk putra keduanya yaitu Arashkaba Muhammad Bayang. Dalam kesempatan tersebut mereka menjelaskan arti nama sang buah hati yaitu cerdas dan jujur, di mana mereka berharap putra keduanya penuh kejujuran dan cerdas. Menurut Rembayang dan Dinda Hau, nama panggilan sang buah hati memiliki arti kabar. Seperti nama anak pertamanya, ia juga menambahkan nama marganya pada anak keduanya, Bayang. Kita sempat mikir, ini kayaknya anak kedua bakal nangis juga nggak ya kayak anak pertama gitu. Ternyata malah nangis banget ya sayangnya. Nangis banget. Kita deg-degan kan ya. Dokter bilang kalau misalnya pas lahiran terus dia nangis kencang tuh sehat kan. Nungguin, ternyata dia langsung gitu. Dan kita kan kita request jamnya pun 02:03. Dan itu tuh pas di dalam ruang operasi tuh dia udah sempat mau keluar, cuma ditungguin dulu sama dokter. Tunggu. Enggak tunggu. Kepalanya pas diangkat kayak gitu masih kayak kurang 1 detik, jadi pas 1 detik udah lewat langsung angkat. Nah, ini kayak ada countdown-nya gitu loh. Gitu. Sempat menjadi teka-teki, Erina Gudono akhirnya mengungkap alasannya bersedia dipersunting Kaesang Pangarep. Seperti diketahui, Erina Gudono dan Kaesang Pangarep resmi menikah pada 10 Desember 2022 lalu. Memasuki bulan ketiga pernikahan, Erina Gudono membongkar sifat putra bungsu Presiden Joko Widodo yang membuatnya luluh. Dikutip dari grid.id, Erina mengaku sejak awal ia sudah menetapkan salah satu kriteria utama bagi calon pasangannya, yakni memiliki sifat tanggung jawab. Kriteria calon suami yang ada pada sosok Kaesang Pangarep dituturkan Erina saat talk show di The Girl Fest pada Sabtu 4 Maret. Namun dibalik sifat tanggung jawab yang dimiliki Kaesang, Erina juga mematok kriteria yang sama terhadap dirinya sendiri. Menurut Erina, ia dan sang pasangan tentunya harus memiliki kualifikasi dan kualitas yang setara. Karena menurutnya dalam sebuah hubungan akan lebih baik jika segala hal terselesaikan berdua. Saat ini hampir 3 bulan sudah Erina dan Kaesang menjalani kehidupan rumah tangga. Menurut Erina, sejauh ini kehidupan pernikahannya dengan Kaesang selalu dipenuhi canda tawa. Hal itu lantaran adik Gibran Raka Buming Raka ini sangat senang guyon alias bercanda. Meskipun sudah dinikahi Kaesang Pangarep, Erina Gudono masih mengungkapkan banyak mimpinya yang belum terwujud. Menantu Presiden Joko Widodo ini tak mau jika pernikahan malah membuat semangatnya untuk belajar terhenti. Erina Gudono mengakui jika Kaesang Pangarep dan dirinya punya banyak rencana yang ingin dilakukan setelah menikah. Impian Erina setelah menikah dengan Kaesang adalah melanjutkan pendidikannya. Selain itu, ia juga ingin mengenali lebih lagi pasangan dan belajar bagaimana problem solving dalam rumah tangga. Ia menegaskan tidak ingin berhenti mencari ilmu meski sudah menikah dan kelak punya anak. Erina melanjutkan dirinya berharap semangatnya dalam mencari ilmu bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya kelak. Erina juga menegaskan untuk tidak
menganggap pernikahan menjadi penghalang dalam belajar. Kalau Mbak Ina apa tuh? Mungkin kayaknya udah semua disebutin sama Kak Chelsea. Apa lagi ya? Jadi sebenarnya kalau aku mencari pasangan pasti harus yang tanggung jawab, mandiri pada dirinya sendiri dan ke keluarga kami nantinya. Terus juga satu hal yang penting adalah kita juga harus punya sifat itu. Kadang kok kita lupa, kita ekspektasi pasangan kita seperti itu, tapi kita sendiri lupa untuk punya sifat itu gitu. Jadi apa yang aku harapkan ada di pasangan aku juga aku harus punya gitu. Let's say ya tadi kan sifat-sifat setia, mandiri, juga kemudian respect pada diri sendiri dan orang lain. Kalau aku inginkan atau expect pasangan itu seperti itu, ya aku harus gitu juga dong, supaya nanti because it takes two to tango. Kita dalam sebuah relationship itu yang akan lebih works kalau berdua gitu kan, segala hal terselesaikan berdua. Jadi apa yang ada di pasangan juga harus ada di kita gitu. Erina Gudono membeberkan kehidupan pernikahan dengan Kaesang Pangarep yang baru berjalan 3 bulan. Namun rupanya sebelum sah dinikahi Kaesang Pangarep, Erina Gudono mengaku dirinya menyimpan rasa takut. Erina Gudono merasa takut lantaran ia tidak tahu bagaimana masa depannya dengan putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Ketakutan Erina Gudono sebelum dipersunting Kaesang Pangarep diungkapkannya saat mengisi talk show di The Girl Fest pada Sabtu 4 Maret. Kendati demikian, pada akhirnya Erina mantap menerima Kaesang sebagai suaminya pada 10 Desember 2022 lalu. Diakui Erina, keyakinan untuk menikah muncul ketika ia bertemu dengan Kaesang. Kini hampir 3 bulan sudah Erina dan Kaesang menjalani kehidupan rumah tangga. Menurut Erina, sejauh ini kehidupan pernikahannya dengan Kaesang selalu dipenuhi canda tawa. Hal itu lantaran Kaesang sangat senang guyon alias bercanda. Meskipun sudah dinikahi Kaesang Pangarep, Erina Gudono masih mengungkapkan banyak mimpinya yang belum terwujud. Menantu Presiden Joko Widodo ini tak mau jika pernikahan malah membuat semangatnya untuk belajar terhenti. Erina Gudono mengakui jika Kaesang Pangarep dan dirinya punya banyak rencana yang ingin dilakukan setelah menikah. Impian Erina setelah menikah dengan Kaesang adalah melanjutkan pendidikannya. Selain itu, ia juga ingin mengenali lebih lagi pasangan dan belajar bagaimana problem solving dalam rumah tangga. Ia menegaskan tidak ingin berhenti mencari ilmu meski sudah menikah dan kelak memiliki anak. Menurutnya, Erina melanjutkan dirinya berharap semangatnya dalam mencari ilmu bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya kelak. Erina juga menegaskan untuk tidak menganggap pernikahan menjadi penghalang dalam belajar. Meskipun telah bercerai, Natalie Holscher dan Sule tetap berusaha menjaga hubungan baik. Meski sempat beberapa kali diisukan renggang, masalah antara Natalie Holscher dan Sule tampaknya tak berlarut-larut. Baru saja video menunjukkan kedatangan Natalie ke kediaman Sule untuk mempertemukan anaknya dengan sang ayah. Dikutip dari Tribun Style, komedian Sule akhirnya bisa bertemu lagi dengan putra dari pernikahannya dengan Natalie Holscher, Azam Ardiansyah Sutisna. Hak asuh anak jatuh ke tangan Natalie membuat Sule tak bisa leluasa lagi bertemu putra bungsunya. Meski demikian, Sule diketahui kerap berkomunikasi dengan Azam lewat video call. Natalie Holscher pun beberapa kali menegaskan ia tak akan menghalangi anaknya bertemu sang ayah. Baru-baru ini, Sule akhirnya kembali bertemu Azam yang datang ke rumahnya. Sayangnya saat bertemu dengan sang putra, hal yang ditakutkan Sule benar-benar terjadi. Azam terlihat lupa pada sosok ayahnya tersebut. Sule tampak kaget melihat Azam datang di antar pengasuhnya. Saat mendekati Azam, sayangnya sang putra terlihat takut. Tak menyerah, Sule dengan sabar mencoba mengakrabkan diri dengan Azam. Sule pun hanya bisa tertawa melihat tingkah putranya. Bapak 5 anak itu tetap berusaha agar Azam tak takut lagi dengannya. Setelah mencoba beberapa kali, akhirnya Sule pun bisa bermain dengan Azam. Natalie yang ternyata juga turut datang ke rumah Sule membagikan momen tersebut melalui unggahan Instagram story-nya. Natalie Holscher dan Sule tampak duduk bersama sambil memperhatikan anaknya bermain. Ferdi, putra keempat Sule, juga terlihat bermain dengan Azam.
Unggahan Angel Lelga baru-baru ini menimbulkan pertanyaan, benarkah ia sudah menikah lagi? Mantan istri Vicky Prasetyo itu memamerkan kemesraan dengan seorang pria di Instagramnya. Banyak ucapan selamat dan doa baik berdatangan dari penggemar hingga rekan artis. Dikutip dari Tribun Style, Angel Lelga, mantan istri Vicky Prasetyo, menjadi sorotan pada Minggu 5 Maret. Wanita yang resmi bercerai dengan Vicky Prasetyo pada 25 Oktober 2019 silam tersebut mendadak pamer potret mesra bersama seorang pria. Angel Lelga tampak melemparkan senyuman ke arah kamera saat berdiri di samping sang pria. Dalam potret tersebut, Angel Lelga mengenakan busana muslim. Ia berpose di samping sang kekasih yang mengenakan atasan kemeja batik bertema biru. Keduanya kompak tersenyum seolah melampiaskan kebahagiaan yang tengah dirasakan. Pada kolom caption unggahan tersebut, Angel Lelga menuliskan keterangan dengan tagar ibadah, karena Allah, tawakal, jannah, doa, ridho Allah, halal tanggal 16 Desember 2022 dan husband atau suami. Caption dalam unggahan tersebut berbunyi, tidak ada yang kebetulan, semua atas izin Allah. Karena unggahan tersebut, lantas banyak yang menduga Angel Lelga telah menikah lagi. Mereka pun menuliskan komentar berisi doa untuk keluarga baru Angel Lelga. Warganet membanjiri kolom komentar dengan ucapan selamat dan turut berbahagia. Meskipun telah menuai doa dari kerabat hingga para penggemarnya, Angel Lelga belum mengonfirmasi kabar bahagia tersebut. Sehingga ada pula yang mendoakan semoga rencana pernikahan Angel Lelga dengan sang calon suami berjalan lancar. Biduk rumah tangga Aldila Jelita dan Indra Bekti sudah berada di ujung tanduk. Kini gugatan cerai Dila terhadap Bekti telah terdaftar secara sah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Gugatan tersebut didaftarkan oleh kuasa hukum Dila, Milano Lubis, melalui e-court. Dikutip dari Tribun Seleb, dalam dokumen gugatannya, Aldila Jelita telah menyertakan 3 poin penting dari perceraiannya. Poin pertama berupa permohonan cerai yang diajukan Dila terhadap Bekti. Poin kedua adalah hak asuh anak jatuh kepada Dila dan Bekti bertanggung jawab secara finansial. Poin ketiga ialah pembagian harta gonogini yang diperoleh selama Dila dan Bekti berumah tangga. Saat ditemui di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Aldila Jelita menyebut jika ia sudah ingin bercerai dengan Indra Bekti sejak tahun 2020. Adapun Aldila Jelita mengklaim jika ia memutuskan untuk bercerai karena sebuah prinsip yang tak lagi sama. Hanya saja Aldila Jelita tak mengungkapkan secara detail tentang prinsip apa yang tengah dipermasalahkan. Ia mengatakan sempat meminta suaminya untuk berubah. Dila menyebut jika ia telah memberikan kesempatan kedua kepada Indra Bekti. Sampai 2023 ini prinsip antara Bekti dan Dila sudah tak lagi sama. Oleh karena itulah Aldila Jelita akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan Indra Bekti. Sementara itu Indra Bekti sempat meminta Aldila Jelita untuk memikirkan ulang sebelum menggugatnya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Permintaan tersebut disampaikan Indra Bekti sebelum Aldila Jelita resmi melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Rabu 1 Maret. Saat Aldila Jelita meminta diceraikan, Indra Bekti tidak langsung menyetujuinya. Sebelum digugat cerai, Indra Bekti menawarkan beberapa pilihan ke Aldila Jelita. Indra Bekti berharap beberapa pilihan yang dirahasiakannya itu bisa mengubah niat cerai istrinya tersebut. Namun Aldila Jelita tetap ngotot bercerai dan ingin mengakhiri pernikahannya. Indra Bekti bahkan sempat berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya supaya tetap utuh. Adik mendiang Bibi Andriansyah, Fujianti Utami Putri alias Fuji, berhasil mewujudkan impiannya membeli rumah mewah baru. Fuji mengatakan ia sudah sejak lama ingin membeli rumah sendiri. Tak main-main, Fuji membeli rumah impiannya secara tunai alias cash. Dikutip dari Tribun Seleb, mantan kekasih Thorik Halilintar itu merasa impiannya membeli rumah bisa terwujud berkat doa dari orang tua dan hasil kerja kerasnya. Fuji mengaku sangat bahagia karena yang
karena cita-citanya sejak kecil akhirnya dapat terwujud. Gadis 20 tahun ini mengatakan sebelumnya sama sekali tidak menyangka bisa membeli rumah impiannya. Fuji lantas menyampaikan pesan mengharukan untuk mendiang Bibi Ardiansyah dan sang kakak ipar Vanessa Angel. Menurut Fuji, rumah tersebut adalah tempat tinggal impian Bibi dan Vanessa. Rumah mewah tersebut dipersembahkan Fuji untuk keponakannya Galaskai Ardiansyah. Belum lama ini, Fuji juga tampak membagikan foto lawasnya bersama mendiang kakaknya Bibi Ardiansyah. Terlihat Bibi Ardiansyah membawa sebuah kue ulang tahun dan duduk di sebelah Fuji. Momen tersebut rupanya pernah diunggah oleh Bibi Ardiansyah dalam Instagram @biblis. Saat itu, Fuji berulang tahun tepat 1 hari sebelum Bibi dan Vanessa Angel meninggal dunia dalam kecelakaan. Kini Fuji mengunggah momen tersebut melalui Instagram pribadinya untuk merayakan ulang tahun Bibi Ardiansyah yang seharusnya bertambah usia pada Minggu 26 Februari. Selain foto tersebut, terdapat beberapa foto Fuji bersama Bibi hingga Vanessa Angel semasa hidup. Fuji pun memberikan ucapan selamat ulang tahun melalui keterangan postingan. Dalam unggahan itu, Fuji mengungkapkan kerinduannya dengan Bibi Ardiansyah. Kita ke informasi pertama, Tribuners. Verrell Bramasta memberi tanggapan menohok terkait keputusan Vena Melinda yang mencabut gugatan cerainya pada Ferry Irawan. Sebelumnya santer dikabarkan Vena Melinda tiba-tiba mencabut gugatan cerai tersebut. Lantas banyak spekulasi muncul terkait pencabutan gugatan cerai dari Vena Melinda. Dikutip dari Tribun Style, sebelumnya Vena Melinda adalah sosok yang begitu vokal ingin berpisah dari Ferry Irawan. Mengetahui kabar tersebut, Verrell Bramasta sebagai anak meyakini bahwa Vena Melinda memiliki maksud dan tujuan tersendiri di balik keputusannya. Menurutnya, keputusan yang diambil oleh Vena Melinda tak ada salahnya. Ia memahami alasan Vena Melinda memilih untuk mencabut gugatan cerainya beberapa waktu lalu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Menurut Verrell Bramasta, keputusan yang dibuat sang ibu merupakan pemikiran yang tepat. Verrell Bramasta membenarkan jika Ferry Irawan maupun Vena Melinda memang sudah sepakat untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya. Anak sulung dari Ivan Fadila itu menyebut bahwa keputusan Vena Melinda tersebut sudah dipikirkan matang-matang. Sebagai anak yang berbakti, Verrell Bramasta hanya berharap semoga masalah yang harus dihadapi ibunya segera selesai. Pasalnya, Verrell Bramasta tak tega harus melihat Vena Melinda diselimuti rasa kesedihan. Ia ingin keputusan seadil-adilnya terkait persoalan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dialami Vena Melinda. Ia menilai bahwa ibunya telah berpikir keras soal plus dan minus dari keputusan mencabut gugatan cerai tersebut. Verrell Bramasta yakin bahwa Vena Melinda sudah paham konsekuensi apa yang akan diterimanya kelak. Selain itu, Verrell Bramasta tidak mau menanggapi terkait pengajuan penahanan yang akan dilayangkan Ferry Irawan. Ia menegaskan hanya bisa mendukung dan mendoakan ibundanya. Dikabarkan sebelumnya, Vena Melinda melalui kuasa hukumnya mencabut gugatan cerainya kepada Ferry Irawan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Kamis 2 Maret. Pencabutan tersebut berdasarkan ketentuan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pencabutan itu terjadi lantaran ada 2 gugatan yang masuk dengan objek sama, yaitu perceraian, sehingga majelis hakim meminta salah satu penggugat mencabut perkara tersebut. Namun Ferry Irawan memang lebih dahulu melayangkan cerai talak kepada Vena Melinda. Oleh karena itu, Vena Melinda lah yang harus mencabut gugatan tersebut. Meski Vena Melinda telah mencabut gugatan cerainya, ia ingin proses persidangan segera terselesaikan. Vena Melinda juga akan bersikukuh untuk memproses kasus KDRT yang dilakukan Ferry Irawan terhadapnya. Jujur aku juga baru tahu soal cabut gugatan kemarin dan aku langsung konfirmasi ke mama, dan kebetulan dari mama emang bilang mama cabut gugatannya, tapi itu karena dari pihaknya Om Ferry sudah ada melaporkan gugatan. Jadi buat apa ada 2 gugatan? Tapi mama sempat kecewa dan kesal juga gitu karena laporannya yang Om Ferry buat itu tidak mencantumkan KDRT, padahal itu ada KDRT. Ya, aku rasa mungkin setiap orang kalau melakukan sesuatu pasti ada konsiderasinya. Jadi mungkin dari pihak Om Ferry ada pemikiran tersendiri gitu. Cuman ya apapun itu, kalau menurut aku yang penting masalahnya cepat selesai.
Verrel Bramasta ikut berkomentar terkait gugatan cerai sang ibu Vena Melinda yang dicabut beberapa waktu lalu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Menurut Verrel Bramasta, keputusan yang dibuat sang ibu merupakan pemikiran yang tepat. Sebab Verrel Bramasta menilai jika Ferry Irawan maupun Vena Melinda memang sudah sepakat mengakhiri hubungan rumah tangga mereka. Dikutip dari Tribun Seleb, Verrel menilai ibunya adalah wanita yang smart dan independen, sehingga setiap keputusan yang diambil pasti telah dipikirkan secara matang-matang. Putra Vena Melinda ini berharap masalah sang ibu dapat segera selesai, sebab ia tak ingin melihat Vena Melinda terus diselimuti kesedihan mendalam. Selain itu, Verrel Bramasta tidak mau menanggapi terkait pengajuan penahanan yang akan dilayangkan Ferry Irawan. Ia menegaskan untuk menyerahkan seluruh proses hukum pada pihak berwajib. Verrel juga mengatakan ia hanya bisa mendukung dan mendoakan ibundanya. Diberitakan sebelumnya, Vena Melinda melalui kuasa hukumnya mencabut gugatan cerainya kepada Ferry Irawan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Kamis 2 Maret. Pencabutan tersebut berdasarkan ketentuan Pengadilan Agama Jakarta Selatan lantaran ada 2 gugatan yang masuk dengan objek sama yaitu perceraian, sehingga majelis hakim meminta salah satu penggugat mencabut perkara tersebut. Namun Ferry Irawan memang lebih dahulu melayangkan cerai talak kepada Vena Melinda sehingga sang istri